Tuh kayak aku takut kali itu akun ini diblokir selamanya karena live-nya di-banned sampai besok, kemudian konten-konten aku dihapus semua. Bukan dihapus semua, beberapa dihapus. Yang teman-teman kita yang udah syahadat itu konten itu dihapus oleh TikTok. Di-banned sampai besok dan sampai akun tersebut hangus. Dibantu ya teman-teman, di tap-tap, di share-share, kalau bisa di follow. Yang belum follow akun ini di follow-follow. Ya kemarin kena mental, benar. Ini akun jarang aktif siapa tahu, tapi kayaknya susah cari oten di akun ini. Sambil nunggu Bang Juma, di tap-tap ya teman-teman. Di tap-tap, di share-share supaya banyak penontonnya, supaya otennya melihat live kita. Sadly kemana tadi malam? Di sana nggak ada jaringan. Terus handphonenya Bang Juma ketinggalan. Mau nggak mau Bang Juma pakai handphone yang ini, jadi aku nggak live tadi malam. Seperti itu. Tadi siang Bang Zuma nggak live ya? Iya, kita tadi di Gunung Kak Cumai. Dibantu ya teman-teman, di tap-tap, di share-share. Yang belum follow silahkan di follow akun ini. Sadly itu mah live-nya masih maghrib. Ah, emang di sana masih maghrib? Di sini udah jam 9. Supaya kita cepat selesai live-nya. Medan hadir Bang, halo Medan. Muhammad Ikrian. Udah Isya, oh di sana udah Isya ya. Ganti tema dong Sadli biar ada yang baru. Oh temanya aku belum lihat. Ada yang pakai nama Bang Zuma di live-nya Bang. Iya, orang sakit hati. Bangsat, pantun kit dulu ya. Ih, kamu bilang aku bangsat, gimana aku mau pantun? Bang, mampir live-nya Mikana. Aku udah pernah DM Mikana untuk ajak live tapi nggak direspon. Soalnya aku catat jadi temanya yang baru dong Sadli Ganteng. Ih, makasih. Pici. Makasih loh. Bang Zuma belum ada, kita pantun dulu aja apa? Oke, silahkan Bang Alumni. Aku belum ada Roh Kudus untuk buat pantun Bang. Pantun dari Bang Alumni aja kita bacakan. Mudah-mudahan kali ini pantunnya Bang Alumni agak nyambung dikit lah ya. Kita kumpulin dulu aja pantunnya sambil nunggu Bang Juma. Assalamualaikum Bang Sadli, Depok hadir, siap Depok. Salam dari Palu Bang, siap Bang Pandi Palu. Makanya bacanya jangan datar. Oke siap, aku akan mencoba pakai irama pantun. Gimana tuh? Pokoknya minggu depan aku harus kuliah musik. Musiknya aku tanya guru musik nanti, musik untuk pantun gitu ya. Karena orang-orang ini bilang baca pantunku terlalu datar, harus ada nadanya. Oke, baik. Baksa di kolokan tuh pasti panas. Tuh aja. Ayo Bang, lihat mampir ke live-nya Mikana nggak dinaikin. Jangan lupa ya guys, sambil kita tunggu Bang Juma di tap-tap, di share-share. Biasa kalau di Komal sebelah udah 600-an nih penontonnya. Di sini masih 100-an. Karena di sini jarang live. Makan peyek di bawah pohon jambu. Bang Sadli bengkel karena nggak ada oten. Apa itu bengkel?
tap share. Yang belum follow silahkan di follow. Bondowoso hadir, siap bang, 17 audio. Bondowoso ini di mana nih? Di Jawa pasti. Ikanannya takut ya bang. Sepertinya karena aku pernah ngajak dia undang dia, aku DM, tapi nggak ada direspon, dibaca. Nggak tahu dia takut kayaknya atau gimana. Bang Sadli kok nggak belajar debat kayak Gurunda? Oh, soalnya otaknya di bawah rata-rata. Aku cukup belajar pantun aja. Sadli nanti pantun ya, siap. Ngaku kau Sadli, yuk. Harus pakai nada baca pantunnya bang. Oke, coba ya. Beli seledri dan ikan kakap. Bang Sadli jangan banyak cakap. Oke, aku diam. Kalau gitu aku bacain komen kalian dalam hati. Tapi dibilang aku jangan banyak cakap. Ya udah, aku dalam hati aja kan. Duh, ide habis. Abang alumni idenya habis guys. Os jangan naikin Bu Darni, siap. Sadli you oke? Alhamdulillah oke. Pantunnya yang agak bikin terguncang oten Bang Sadli. Oke siap, nanti aku cari idenya apa. Guys, kok lama nih di tap-tapnya teman-teman? Biasanya 2 menit udah 30 kali. Beli seledri sambil ngomong. Bang Sadli sekarang boleh ngomong. Oke. Aku tergantung kalian. Kalau kalian suruh aku diam, aku diam. Kalau suruh aku ngomong, aku ngomong. Terserah kalian mau bilang apa. Kita tap-tap dalam hati, ya. Kalau dia merasa remuk kuburan. Assalamualaikum Bang Sadli. Waalaikumsalam Ibu Reni. Jaring teri di bawah jembatan. Nah, kayak gitu nadanya kan. Coba aku ulangi sambil kita tunggu Bang Juma ya. Jaring teri di bawah jembatan. Bang Sadli, masihkah kau bujang? Asik. Kayak gitu nadanya pantun yang benar kah? Apa perlu aku les vokal lagi? Bang Sadli tanggung jawab, HP-ku ngehang gara-gara tap. Masih false bang. Ya sudah, pokoknya hari Senin besok aku daftar guru vokal untuk bisa bacain pantun pakai nada. Itu yang kalian mau kan? Ada adik ke Bang Host? Ada.
Ayo yang jomblo maju ya. Yang jomblo maju. Kemarin kan udah dikenalin sama Bang Juma kan ya. Ada yang jomblo itu namanya Mochi. Oke dah 30k. Aku infoin dulu Bang Juma. Oke, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Kalau tidak salah, ini kan hari Minggu ya, besok Senin kan? Bukan. Jadi hari apa? Hari ini hari Minggu, tanggal 12 Mei. Malam ini malam Senin. Berarti besok hari Senin? Bukan. Ini malam Senin hari Minggu, tanggal 23 Mei. Bang Zuma tidak akan mengerti. Maksudnya? Bukan. Malam ini malam Senin. Berarti hari ini Ahad. Bukan. Juga. Bang Zuma tidak akan mengerti. Hanya orang beleng-beleng yang akan mengerti. Apaan sih? Kayak pendeta Lamsen. Iyalah, hari Ahad ini. Bukan. Hari ini hari Minggu. Ahad Minggu sama aja, tompel. Bang Zuma tidak akan mengerti. Apa pula? Cukup Bang Zuma nggak akan ikuti saya. Apaan sih? Bang Zuma kalau ingin mengerti harus beleng-beleng. Beleng-beleng. Kaleng-kaleng. Ada yang mengerti maksudnya? Mau kayak Pak Lamsen. Janganlah. Kita doakan supaya beliau jadi menantunya Pak Lamsen. Bukan. Pokoknya kalau aku dengar kata bukan, aku ketawa sendiri guys. Bukan. Ya. Sama artinya juga itu pernah dialog. Tuh, jadi Pak Lamsen Tuhannya bisa jadi apa saja? Bisa. Bisa jadi ayam? Bisa. Oh. Gitu. Bisa. Gimana kalau ayamnya Tuhannya sudah jadi ayam? Tidak. Loh, katanya bisa jadi ayam. Bisa. Itu awalnya dari dulu tuh kayak gitu-gitu dia. Tapi dia kan kalau debat sama kita kan, aku tidak minum kopi, aku tidak minum teh, tidak makan kelinci, tidak makan apa dibilang tuh banyak kali lah, tidak makan udang, tidak makan cumi. Pas ketemu dengan tim kita di Jakarta, ditawarin kan, ini kan sekali-sekali kata dia, makan aja dulu katanya, enak. Kan kurang ajar. Dihabisin satu bakul itu. Udang sama cumi. Kirain dia bilang Tuanku lagi tidur, jadi dia nggak lihat aku makan. Enggak sampai segitunya. Makan semuanya. Alamak, ketawa juga sejadinya diceritain sama teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi malam ini apa temanya? Temanya bukan-bukan.
Bukan Tuhan, bukan manusia. Apa dan? Cumi. Bayi. Baik. Tema kita apa? Apa teman-teman? Silakan coba komen ide yang bagus Oh. kita. Ini agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Nah gitu. Agama ya. Oh, kepanjangan kalau itu bang, nggak bisa. Apa ya? Intinya di situ, deket itu. Agama lebih baik dari Ahli Taurat, ahli kitab. nggak bisa. Nggak bisa ditulis bang, kepanjangan. Apa ya? Apa? Bagus, teman-teman. Apa ya bagus ya? Yang terkait dengan itu hubungannya dengan Islam juga. Ganti logo. Guys, itu bukan logo Indosiar. Udah aku hapus itu logo Indosiarnya. Itu tulisannya aja sahabat Bang Zuma. Logo Indosiar ada 4 warna, itu cuma 2 warna. Jadi nggak ada masalah untuk logonya. Bukan logo Indosiar itu. Bang Zuma versus Paulus. Beda aja. Janganlah. Anak manusia jadi Tuhan. Coba aku tes. Jangan. Udah sering itu. Iya. Harus jadi Tuhan udah sering kali pun. Apa terkait dengan agama terakhir? Apa? Nabiku bukan Tuhanmu. Apa pula? Baca komen, ada komen gitu. Iya, agama palsu. Nah itu ada, bagus. Bagus itu agama palsu. Nah itulah. Oke? Oke. Ini ya bang, begini. Agama palsu. Iya. Kirain Bang cuma mau jawab. Bukan. Bukan. Agama palsu. Bukan. Palsu agama. Dia datang karena asli dan turun karena palsu. Jadi Iya, bukan iya, iya. asli, bukan palsu. Yang jelas bukan. Iya, iya. Bang Zuma tidak akan mengerti Iya, 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 iya. kecuali Bang Zuma menjadi beleng-beleng. Bukan. Bukan. Ada lagi kan? Bukan. Bukan kepiting. Bukan. Silakan. Yang bukan beragama Islam silakan naik. Nah, itu baru benar. Yang bukan beragama Muslim atau Islam silakan naik. Atau yang bernama bukan silakan naik. Spesial untuk hari ini yang bernama bukan.
Naik. Ada nih, Senatus Romanus Philippus. Assalamualaikum Juma. Waalaikum. Bang Senatus, Islam, Kristen, Kristen luar denom. Wis. apa tuh luar denom kalau boleh tahu bang? Aku sih berpikir aku Kristen, tapi aku tidak mau terperangkap dalam denom-denom mereka. Oh jadi kayak bukan Protestan, bukan Katolik atau Advent gitu ya bang ya? Ya, Oke, baik bang. Ada sesuatu yang ingin disampaikan bang? aku datang sebenarnya mau silaturahmi aja. Bukan, Bukan. bukan Bisa ya? jadi kepiting bang. Oh, bukan kepiting. Bukan jadi kepiting. Ya, Mau diskusi bang? Bukan. nggak apa-apa, sama aku mah sama aja. Oke, baiklah kita mulai saja diskusinya. Kalau boleh tahu namanya memang Bang Senatus ya? Betul, Gimana kabarnya bang? kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan atau mau ditanya bang? Kalau nanti saya nanya langsung berat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita di sini aman-aman aja bang. Yang jelas, abang bukan bawa asumsi. Asik. Bukan begitu? Ya, nggak perlu berasumsi lah. Ya, Satu pertanyaan aja bang. siap. Bukan. Ketika bunyi dan tulisan belum diciptakan, siapa yang memberikan nama kepada sesembahan abang? Bang Zuma, standby. Iya, baik. Oke. Pertanyaannya, ketika Bunyi dan tulisan belum diciptakan, Bang Juma, siapa Iya. yang memberikan nama kepada sesembahan abang? yang memberikan nama kepada sesembahan itu adalah sesembahan saya sendiri. Iya. Sesembahan saya kemudian menyatakan diri kepada Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'abudni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan laksanakanlah ibadah salat li zikri, untuk mengingat aku. Seperti itu bang. Allah Ada lagi? menamakan dirinya Allah, seperti itu ya bang? Iya, Tuhan menyampaikan bahwa namanya adalah Allah. Karena dasar pemikiran saya kepada Iya. sesuatu yang terbatas, bagaimana dia bisa memahami yang tak terbatas, apalagi memberikan nama. Saya belum bisa terima siapapun yang memberikan nama kepada sesembahannya bang, sampai saat ini. Karena pertanyaan satu aja, selanjutnya saya juga belum bisa jawab, karena bagaimana sesuatu yang terbatas itu dapat mengenal yang tak terbatas. Cuman dua jawabannya, satu tak mungkin, yang kedua kalau yang tak terbatas itu datang memperkenalkan diri. Menurut saya seperti itu Bang Juma. Oke. Sepakat kita untuk itu. Tapi dalam hal ini Tuhan memperkenalkan diri itu tidak langsung dalam hal wujud, tetapi melalui perantara. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi. Nah, di sini ketika wahyu itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menerangkan sebelumnya, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaba aw yursila rasulam wa yuhyi. Dikatakan bahwa
tidak patut bagi manusia, kita ini semuanya, mau nabi mau rasul, bahwa Allah akan berbicara langsung kepada mereka kecuali dengan perantaraan wahyu. Pertama, yang kedua belakang tabir, yang ketiga dengan mengutus malaikat. Jadi manusia mengenal nama Tuhan ya karena melalui perantaraan di salah satu di antara ketiga tadi, wahyu, belakang tabir, dan mengutus malaikat. Bukan Tuhan sendiri yang turun, tetapi kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya dengan melalui makhluknya yang lain. Seperti itu. Saya menghargai Bang, saya sangat menghargai. Tapi izinkan saya perkenalkan bagaimana saya mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan adalah dalam hakikat yang kita tahu ya, sebagai sang penguasa, itu dulu yang pertama. Tapi yang berkuasa itu apa? Menurut saya Tuhan itu adalah hukum dan ketetapan, itu yang pertama. Dan Allah disebutkan di situ adalah makhluk-makhluk ilahi, apapun itu ya, bala tentara surga, malaikat, apapun yang turun langsung dari surga atau ke bumi, atau dia berbentuk dalam goib ya. Saya katakan itu Allah. Makanya dalam Kristen keimanan saya ada A besar dan A kecil. Apa yang dikatakan A besar adalah Allah itu yang memiliki roh ya, kehidupan tersendiri dalam dirinya. Sementara A kecil adalah ditujukan kepada berhala-berhala yang ada di bumi. Apa yang barusan Abang perkatakan adalah hukum dan ketetapan itu sendiri yang saya maksud dengan Tuhan itu. Makanya ketika Abang membacakan ayat-ayat suci itu, saya katakan saya menghargai. Nah, untuk inilah makanya saya tahu Abang Juma mengenal hukum dan ketetapan. Ya, siapapun mereka yang beragama apapun pasti akan berhadapan dengan hukum dan ketetapan yang mengatur semesta, baik kita interaksi makhluk juga. Nah, disinilah saya menghormati apa yang Abang yakini. Tapi ada satu pegangan saya Bang, di mana sesuatu hukum atau ketetapan sang sumber tadi yang mengatur rotasi bumi dan segala sesuatunya itu ketika saling bertabrakan atau berbenturan, saya yakin hukum itu bukan dari Tuhan yang benar. Bagaimana menurut Abang? Iya, betul. Itu sangat benar. Ketika kemudian sebuah kitab atau ketetapan hukum bertentangan dengan akal, maka yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan. Bang, izin bentar ya teman-teman, dibantu di tap-tap sama share-share-nya. Soalnya ini udah ada pemberitahuan, barusan aku udah error ini akunnya. Makasih, lanjut Bang. Iya. Jadi Allah itu maha tahu, Tuhan itu maha tahu. Jadi ketika dia mewahyukan sesuatu, maka wahyunya itu akan berkesesuaian dengan akal manusia, gak mungkin bertentangan. Maka saya berani mengatakan ketika ada sebuah buku yang disucikan tapi isinya irrasional, maka saya yakin itu bukan dari Tuhan. Silakan. Oke Bang Juma, saya juga mengenal sebelum Alkitab saya dituliskan dan bahkan dikanonisasi, saya juga mengetahui ada tulisan-tulisan lain sebelum-sebelumnya itu, atau disebut dengan bahasa lainnya mitos ya. Bukan artinya saya menganggap itu tidak nyata, tapi saya berpikir bagaimana seseorang ini menuliskan hal itu semua walaupun dianggap ini adalah berupa mitos. Nah, artinya saya dalam hidup saya nggak pernah membidarkan atau menyesatkan orang, tapi saya berpikir mereka pasti memahami dari sudut lain. Itu yang pertama Bang. Tapi ketika saya melihat satu hukum yang abang anut ya, yang Abang pahami di sini, satu yang membuat saya bingung ketika ada dua kata yang membuat saya bingung. Pertama, adanya banyak sekali tertulis dalam kitab Abang adalah perangi, dan yang kedua, bagaimana hukum mutah itu yang pernah dikeluarkan oleh Allah lalu dibatalkan kembali. Gimana menurut Bang Juma? Ya, kalau kita mau membandingkan antara ayat perangi, kita bisa lihat 100 banding 10 di antara Bible, kitab Anda dengan Al-Quran. Dan perangi di sini tidak seperti dalam kitab saudara. Perangi di sana sadis. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Sementara di Al-Quran, perangi orang yang memerangi. Gak pernah diperintahkan kemudian dalam Al-Quran satu ayat pun untuk kemudian memerangi orang-orang yang tidak memerangi Islam. Itu tak ada. Boleh ditunjukkan dalilnya. Yang kedua, mut'ah.
Nah, ini pentingnya berbicara mengenai hukum Islam untuk memahami fikih. Pada masa peperangan, sahabat-sahabat Rasulullah itu meninggalkan rumah, meninggalkan istri. Mereka jauh dari keluarga. Daripada mereka bermaksiat, maka diberi hukum itu. Tapi hukum itu sifatnya sementara. Kenapa? Daripada mereka berzina, daripada mereka mencabul, daripada mereka memperkosa pada saat mereka dalam masa peperangan meninggalkan istri, maka mereka dibolehkan untuk mut'ah. Tapi kemudian setelah Islam itu berjaya, hukum itu ditiadakan. Karena Islam sudah menguasai. Pokok Islam sudah dijabarkan seluruhnya. Sama seperti di dalam bilangan 31 nomor 18, 19, adanya perintah untuk membunuh semua wanita yang tidak perawan, lalu mengambil semua wanita yang masih perawan, termasuk bayi. Jadi saya katakan bahwa ketika ada perintah dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan, pasti rasional. Tapi kalau yang tidak dari Tuhan itu yang irasional. Nah, silakan Anda ingin membandingkan dalil yang mana? Dalil yang tentang mut'ah atau tentang perang? Saya ladeni, saudara, silakan. Oke Bang, oke, seperti kita sama-sama tahu ya Bang ya, dua perkataan itu, dua kalimat itu tidak pernah terhapus ya. Artinya menurut saya, ini pribadi saya ya Bang ya, ketika perangi zaman dahulu difirmankan, tapi sekarang tentu tidak lagi berlaku, atau dikatakan tidak lagi sesuai pada zamannya. Yang kedua, bagi mutah juga yang Abang katakan, mereka berperang meninggalkan keluarga dan sanak istri. Di zaman sekarang ini tentulah mutah juga pastilah Islam yang sejati tidak pernah mau melakukannya lagi seperti itu. Jadi ada dua kesenjangan ini yang sangat saya lihat yang paling menonjol ya Bang. Tapi saya membawakan dari ini Alkitab yang saya bacakan memang bukan artinya sepenuhnya saya anggap kebenaran. Ada kebenaran dalam Alkitab ini dan ada juga mungkin susupan-susupan di dalamnya. Saya tahu Bang, paham banget, dan sejarah-sejarah kelam juga saya pelajari Bang ya. Tapi saya satu bawakan ayat Bang, Matius 5 ayat 18. Inilah hukum Tuhan yang kekal, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap bumi, langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat ini sebelum semuanya terjadi. Di mana kita tahu hukum Taurat itu ditulis sendiri oleh sembahan Musa. Sedikit Bang saya kasih tahu, zaman Musa saya belum mengenal siapa sesembahan saya. Bentuknya, nama dan wujudnya saya tidak paham sama sekali. Jadi kenapa saya masih Kristen? Karena ada sosok yang lahir dari perempuan tanpa campur tangan seorang pria, di mana dia menggenapi nubuatan Kejadian 3:15. Haruslah keturunan perempuan itu yang meremukkan kepalamu. Dia datang dan memperkenalkan Bapa di surga. Hanya itu yang saya tahu, dan pengajaran berdoanya kepada saya pun hanya seperti itulah yang saya tahu. Oleh karena itu, dari Yesus, dari namanya yang kudus, saya menyembah Bapa yang di surga. Bagaimana menurut Bang Juma? Iya, baik. Jadi kalau terkait dengan itu sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Makanya kenapa muncul istilah di Kristen, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Perjanjian Baru itu adalah perintah manusia. Nah, kalau Anda kemudian mengatakan tadi adanya pergantian hukum dari Tuhan yang sama kemudian, nah ini harusnya saudara menyadari, kenapa ada perjanjian lama? Kok tiba-tiba ada perjanjian baru? Sedangkan Tuhan ketika datang kepada Bani Israel, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Tapi dianggap oleh sekelompok manusia yang entah datang dari mana rimbanya, mengambil terjemahan kitabnya agama lain, lalu kemudian dijadikan simbol perjanjian lama, lalu mengagungkan kitabnya dengan mengatakan kitabnya perjanjian baru, lalu melantik manusia utusan Tuhan menjadi manusia, utusan Tuhan menjadi Tuhan. Pandangan saya sangat jelas bahwasanya ada sesuatu yang salah di situ. Ada yang anti terhadap ajaran Tuhan di sini. Kalau di Islam kami kenal dengan sebutan Dajjal. Ada Dajjal di situ. Ada penyesat yang merubah-rubah firman Tuhan. Yang tadinya Tuhan menjadi manusia, yang tadinya manusia menjadi Tuhan kemudian. Jadi saya mengatakan kepada saudara, ketika ada hukum yang datang kepada Bani Israel, di mana Tuhan mengatakan Yeremia 31:31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda.
yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari mereka, tiba-tiba perjanjian baru itu dianggap perjanjian lama oleh sekelompok orang yang justru bukan dari pemilik kitab. Ini masalah besar. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kebenaran sebuah kitab itu dilihat dari mana, apakah itu rasional, sejalan dengan akal manusia. Seperti itu bang. Kalau sudah tidak sejalan dengan akal manusia, berarti agama itu bermasalah. Demikian. Setuju, saya setuju bang, saya setuju. Apapun kitab itu saya setuju apa yang katakan. Mau sisipan politik apapun segala dalam bisa saja terjadi di dalam itu ya bang ya. Saya setuju. Saya mau sampaikan aja bang, sebelum saya turun mungkin kita nanti bisa diskusi lagi. Baik. Yesus yang saya sembah, dia datang dalam dua kodrat. Dalam kodrat sisi kemanusiaannya dia imam saya, raja saya, dan rabi saya, guru saya. Dari sisi keilahiannya, dia datang setelah kematiannya, bangkit 40 hari masih berjalan di bumi. Hanya itu saja yang saya tahu bang. Terima kasih Bang Juma. Semoga Bang Juma juga bisa menobatkan ya mungkin orang-orang yang belum paham. Saya izin turun dulu sahabat Bang Juma dan Bang Juma. Makasih. Waalaikumsalam. Saudara Sen. Waalaikum. Silakan. Oke bang, makasih. Silakan. Bukan. Kabur. Bukan. Turun sendiri. Bukan kabur. Jadi saudara kita tadi itu ingin mempromosikan sembahannya. Kita maklumi aja, nggak apa-apa. Bukan takut, tapi agak takut. Oke, kita sapa dulu ini. Cutek, selamat malam. Pertanyaannya tadi berat kali. Linglung saya menjawabnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, apa yang ingin disampaikan bang? Nyimak aja ini bang. Oh, oke baik. Dari mana bang Cutek? Dari Kalimantan. Kalimantan, Sumatera Barat ya itu ya, bukan? Sumatera Tengah. Iya bang. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur di mana sih, Sat? Bukan. Orang nanya serius. Maksudnya bukan Jawa, di Kalimantan maksudnya bang. Iya, maksudnya Kalimantan itu Sumatera mana? Kok susah kali ditanya. Bukan Sumatera. Kalimantan. Ya itu kutanya, Kalimantan itu di mana? Sumatera Timur apa Sumatera Selatan? Aduh Bang Juma, kenapa keterusan saya jadi Pak Lamsen? Ini penyembah manusia juga abang ini? Muslim bang. Ya, salamnya kok tadi sepotong salamnya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim bang. Iya. Ini ngefans sekali sama Bang Zuma ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau fans sama kita. Baru bikin akun malah dinaikin. Lihat teman-teman yang udah lama-lama itu nggak dinaikin. Bersyukur sekali lah. Iya. Artinya ini malam Anda punya arisan naik. Tadi tak pikir nyembah manusia kayak tadi. Enggak lah bang. Iya. Sehat selalu kan? Amin, amin. Ya abang sehat-sehat ya. Sehat. Kesehatan. Amin, perjuangan. makasih. Siap. Saya izin turun aja. Iya, makasih ya bang. Siap bang, makasih bang. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, silakan. Yang Kristen, bukan Islam, silakan naik. Atau Pak Lamsen,
kita rindu juga sama beliau. Amos 2. Saat pantun, ya sabar ya. Cari Ini konten dulu baru kita. Saudara ambil foto saya di mana, Bang? Kok dipakai tanpa izin? Bang, Siapa nih namanya? Bang. Cinika Wading. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Shinji Assalamualaikum Kawage. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa naik. Iya, Bang, dapat foto saya dari mana itu, Bang? Anu Bang, mau nanya satu, apa bukan nanya sih, apa kalau bisa nanti apa kalau pas diskusi kalau menampilkan ayat, membacakan ayat, tolong disertakan surat berapa, ayat berapa, Bang. Soalnya saya dari ini nyatet, Bang. Oh, Gitu. siap. Masya Sambil belajar. Kalau di Al-Quran, kalau di Bible kan abang selalu menampilkan surat sama ayatnya toh. Iya. Kalau di Al-Quran begitu juga bang. Soalnya saya lagi nyatat kalau nyimak gitu. Insya Allah. Terus yang kedua saya mau nanya bang, itu yang Bang Zaki dulu kemana bang ya? Yang Ada. mualaf itu. Iya, yang dari Kupang. Iya betul yang dari Kupang. Ada, biasa kita komunikasi. Iya, itu kan sebenarnya berteman dari dulu waktu FB dulu. Penghujat ya Cuma, kan? iya, cuma saya cari FB-nya kok sudah nggak ada gitu, nggak ini. Iya, betul. Biasanya apa di FB itu nampilin waktu ceramah di masjid, khotbah waktu hari Jumat gitu, kok nggak ada sekarang gitu. Saya berteman dengan Facebook penghujatnya kemarin sebelum beliau bertaubat. Iya, kalau saya kan dari dulu sudah kenal Bang Juma sejak FB, belum ada debat di WA, belum ada, masih di FB dulu. Masih pakai foto ini? Bukan. Dulu yang itu sama siapa? Nama Facebooknya Roma. apa, Bang? Namanya ini juga Bang dulu. Oh, iya. Yang Roma itu dulu itu saya masih hafal itu. Iya. Bang Reza. Iya. Yes. Betul. Cuma itu aja sih. Nanti tolong kalau ketemu ini sampaikan salam saya sama Bang Zaki itu, kangen sudah lama nggak komunikasi. Iya, benar. Iya. Ya udah begitu aja Bang. Mungkin ada outing yang mau naik. Ya. Iya, insya Allah. Terima Terima kasih kasih ya, Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Facebook Hasan 2777, thank you, syukran, barakallahu fiik. Tadi kupikir lawan berat, tahu-taunya Pak Lamsen. Pantunnya nanti dulu guys, kita cari oten dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Taugi saya kan? minta waktu 1 menit aja. Iya, silakan. Bang, Ya. kan di Aceh sekarang kan udah mulai masuk dari dulu kan kristenisasi ke Aceh ya kan? Siap. Dulu kan ada Bang Ali kan, sekarang diganti akun Mata Ali kan? Mata Ali kan?
Habis saya nengok sekarang kan nggak pernah lagi di Komal. Saya maunya kemarin kan ada orang Aceh juga ngomong di room Bang Samudra kan. Iya bang. Macam mana sesekali abang datang ke Aceh ke Aceh. Jadi orang Aceh sekarang kan kalau di sana yang tahu kan agama Islam aja. Kalau pas masuk Oten, pas waktu di bilang ayatnya, jadi mereka kan nggak tahu. Jadi maka banyak yang orang Aceh yang ke Medan cepat kali yang ditarik. Dan Iya, mereka bang bayar satu kepala yang masuk Oten sampai 150 juta yang terjadi di Aceh Tengah dulu, orang Takengon yang mau masuk Oten. Jadi maksudnya saya, insya Allah kan saya kan kemarin nomor WA Bang Ali ada, tapi karena ganti HP udah hilang. Mau saya telepon beliau, kapan sekali ngajak Bang Juma atau orang lain atau Api yang dari Sumatera Utara ke Aceh diadakan apa nih ceramah teologi Kristolog. kan? Iya, materi kristologi, betul. Jadi nomor WA Bang Ali udah nggak ada lagi sama saya ganti HP, hilang, rupanya nggak tersimpan yang di HP. Iya. Kenapa saya minta naik? Karena pas sepi nih nggak ada Oten ya kan, pas nggak ada Oten, makanya saya minta naik. Itu aja bang, semoga bang bisa bang, karena bang udah banyak terjadi dari saya masih muda dulu ya, mulai sebelum perang ya. Kalau sebelum perang mereka masuk tahun 90-an, setelah perang mereka kan nggak berani masuk. Pas habis tsunami mereka mulai merajalela. Hari itu yang di Banda Aceh sampai dibuat yayasan kasih, tapi alhamdulillah cepat teratasi karena pas di Kristen anak-anak udah sekitar sampai orang tua sekitar 25 orang. Tapi alhamdulillah cepat. Ya, Aceh itu memang sasaran mereka. Iya. Karena kalau orang Aceh yang mereka murtadkan itu nilainya beda. Yang di Aceh Tenggara bang, di Aceh Tenggara itu pas waktu dimurtadkan, jadi dia kan mau masuk kan nggak bisa. Jadi kan di Aceh Tenggara Takengon kan bagian pertanian kopi. Iya. Jadi yang misionaris dari tetangga sebelah lah, kita nggak bilang suku ya, dari tetangga sebelah. Jadi masuk suami istri. Jadi masuk itu hampir udah mau 1 bulan lebih. Jadi yang kawan ini dirayu, kamu ke Kabanjahi, ke Karo katanya. Nanti saya kasih cara-cara gini pertanian. Rupanya sampai ke sana dibaptis dengan duit dikasih modal, mereka balik lagi ke Aceh. Pas balik ke Aceh, mereka tahu-tahu diajak sholat Jumat udah nggak mau lagi. Tiba-tiba setiap hari Minggu kok ada nyanyi di dalam kamar. Pas sampai 1 bulan ketahuan. Akhirnya kan digerebek, dia lari ke Birun. Yang ini dapat lagi, tapi sampai ke Birun kalau di Aceh kalau dapat gitu kan selesaikan cepat. Tapi karena berhubungan polisi cepat datang, akhirnya selamat lah. Rupanya udah dikristenkan 5 orang. Alhamdulillah bisa ditarik balik. Bayarnya 150 juta. Karena Aceh sama Padang basis mereka macam mana dikristenisasi itu. Iya, itu betul. Apalagi maaf bang, Aceh. ada yang anak yang nggak tahu diuntung tuh si Pendi, saya maki-maki terus. Cuma saya yang nggak dikasih naik ya kan. Itu si Pendi Aceh. Itu Iya. dia nggak berani pulang itu nggak berani pulang sama sekali gitu. Makanya ditaruh Pendi Aceh, dia pun makanya misi orang tua macam mana harus dikristenisasi Aceh itu, macam mana mereka harus masuk. Iya, betul. Jadi kemarin waktu Bang Juma di Jakarta kan dengan Bang Ali pun ada jumpa kan, saya ikutin semua ikut selama saya di TikTok ini, saya ikutin terus ya kan. Ini TikTok pun udah ganti baru, dulu TikTok ada juga sama juga Naga Laut kan. Saya bilang dalam hati saya, kenapa sih sesekali apologet baik yang dari Medan atau gabung dengan Bang Ali ke Aceh buat itu, atau di pesantren atau di mana, jadi istilahnya itu untuk
biar tahu. Jadi kan selama ini kan orang Aceh kan nggak tahu. Belajar Al-Quran, belajar kan nggak tahu masalah kitab-kitab lain kan nggak mau alergi. Pas kita bilang Injil, jangan murtad nanti kita. Tahu-tahu pas masuk keluar cepat dimurtadkan karena yang nggak tahu itu. Apalagi ada kata Allah, kata Rasul kan. Iya betul. Nah, itulah yang saya harap dengan Bang Juma. Kalau saya dari Aceh Bang, tapi saya tinggal di Batam udah lama. Di Batam, saya di Kepulauan Riau. Siap. Nah, itu aja Bang Juma ya. Kalau ada Baik. kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Bang Zuma, kami pun juga mengharapkan kehadiran Bang Zuma dan teman-temannya di daerah Medan ini Bang Zuma. Karena Bang Zuma betul, saya sebagai orang Medan, banyak orang-orang itu yang orang-orang Islam dimurtadkan masuk ke agama Kristen Bang Zuma karena hanya duit Bang Zuma. Di daerah saya itu banyak Bang Zuma. Di daerah mana waktu? Setahu saya waktu itu ada di daerah Langkat Bang Zuma, di daerah Medan. Medan. Ada juga waktu itu ada di daerah Tembung. Iya. Daerah saya itu setahu saya itu Bang Zuma, itu orangnya Islam semua. Tapi saya ada dengar kabar ada 5 keluarga masuk Kristen gara-gara duit. Duit. Iya. Di mana-mana Iya. itu. Di mana-mana duit. Itulah Bang Zuma, mungkin mudah-mudahan api Indonesia ada rezekinya makin besar, makin sukses, Amin ya Rabbal makin kaya. Kami doakan selalu umat Islam mendoakan api Bang Zuma. Amin. Bang Zuma dan Bang Sugi dan semuanya, Bang Yonatan Nandar dan semuanya yang Amin, ya Rabbal yang membentengi umat Islam, kami doakan sehat selalu sampai cucu keturunan ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan, Terima kasih. saya juga Ukti. sebagai seorang Masya muslim, Allah. kami doakan Bang Zuma juga supaya bisa membentengi umat-umat ini Bang Zuma. Amin ya Rabbal Khususnya di Alamin. Medan dan di daerah Langkat Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Amin. Makasih Ukti. Sehat Mereka selalu gini Bang panjang Zuma. umur. Kata mereka begini Bang Zuma, mereka katanya Iya. membilang mereka selalu membawa ayat-ayat yang terutama di Yohanes 14 ayat 6 Bang Zuma. Selalu dikatakan orang itu, kalau kalian percaya sama Yesus, kalian harus percaya akulah jalan kebenaran, dan kata Yesus jalan kebenaran dan hanya kepada Yesus. Lah, saya berpikir di amanat Yesus aja dikatakan ya, walaupun itu palsu ya menurut anggapan dengan Bang Zuma, menurut pendapat pendeta yang penafsir Injil itu palsu, itu Matius 28 itu Betul. mereka selalu bawa-bawa itu Bang Zuma, karena baptislah dalam nama sekian. Saya berpikir di ayat itu aja kalau misalnya nggak palsu menurut saya Bang Zuma, di situ aja dikatakan jadikanlah mereka semua murid-muridku, bukan penyembah-penyembahku, ya kan Bang Zuma? Iya. Betul kan? Betul. Nah itu mereka bodohkan umat-umat ini Bang Zuma hanya karena duit, beras, sembako. Ya Allah, kami sedih Bang Zuma, nasib umat Islam ini terpuruk mungkin dengan bantuan api, dengan keilmuan-ilmuannya Bang Zuma dan teman-teman Bang Zuma seperti Bang Yonatan, dan kami doakan Bang Zuma selalu begitu juga api supaya Amin. bisa di kota Medan ini terbentengi murtad-murtad itu, khususnya si Pendi Aceh ini Bang Zuma. Itu salah satu pelopornya itu Bang Zuma. Kami Iya. doakan Bang Zuma selesai. Amin ya. Itu aja Bang Zuma, mudah-mudahan kalau ada rezeki sehat selalu Bang Zuma bisa Amin. membentengi umat khususnya di Medan. Amin. Siap. Amin. Terima kasih Bang Zuma. Insyaallah. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, ini bagus ini kalau masyarakat Islam Indonesia sudah mulai khawatir kemudian tentang gerakan-gerakan murtadin, alhamdulillah. Artinya apologet Islam Indonesia berhasil membangunkan umat.
Karena selama ini itu kita terlena, selama ini kita kemudian itu tidak sadari kalau di sekeliling kita kemudian ada misi memurtadkan orang-orang Islam. Nah, kalau alhamdulillah sekarang sudah perhatian, sudah pada sadar, ya, sudah menyadari akan pentingnya dunia apologet di lalu lintas agama, ya alhamdulillah. Artinya kami yang bergerak di bidang apologet ini itu tidak kerja sendiri, tetapi sudah berpasangan dengan umat Islam itu sendiri yang menyadari kemudian akan adanya bahaya gerakan-gerakan misionaris. Adalah sangat indah ke depannya ketika para apologet ini disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh ulama, disambut baik oleh para ustadz dan pembina-pembina daripada pesantren-pesantren yang ada. Sehingga generasi Islam ini memang harus ditanamkan terkait dengan materi-materi apologet, sehingga dengan mudah kemudian umat Islam itu terhindarkan dari pengaruh-pengaruh kristenisasi. Masya Allah, ini adalah satu kemajuan. Silakan disapa guru-guru kita yang baru naik. Host. Ya siap, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Salib, Bang Handi, dan juga Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan guru semua. Ustaz Salib, boleh mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke saya? Jadi sudah meninggal. host ini Sadli bukan? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan Sadli. Ya, ya. Saya ini manusia, bukan Sadli. Banyak yang bertanya yang DM. Apa Sadli itu host yang terganteng sudah ada pasangannya? Bukan. Aku bilang belum. Belum. Oke, dilanjut mungkin sedikit juga tadi ya narasi Tidak, dari bukan tidak. Ya, gimana Dek? narasi tadi dari Gurunda juga kan, alhamdulillah betul ya. Sekarang saudara-saudara kita akhirnya menyadari, maksudnya mungkin selama ini sudah ada yang namanya pemurtadan dan lain sebagainya dilakukan oleh orang-orang. Kita cuman waktu itu kita belum kita menganggap itu biasa saja, dan ternyata itu menjadi sebuah keprihatinan buat kita, seperti yang tadi dinarasikan oleh saudara kita yang dari Aceh, yang dari Medan, dan mungkin daerah-daerah lain yang mewakili gitu, terwakili oleh mereka, hanya mereka tidak bersuara di sini. Makanya itulah kenapa kita ada Yayasan Apologet Islam Indonesia, kita mengajak bahwa saudara-saudara kita ini jangan terlena, jangan tidur. Kita ini jangan dianggap semuanya itu saudara kita itu dalam keadaan biasa-biasa saja atau damai-damai saja. Justru mereka dalam situasi yang tergadai akidahnya. Terlebih lagi saudara-saudara kita, mohon maaf ya, bukan maksud yang masih awam dalam keimanannya, hanya dengan godaan keadaan, himpitan ekonomi dan sebagainya, itu menjadi sasaran untuk mereka. Dan inilah juga hadirnya API di sini, insya Allah kan tujuannya memang kita sama-sama untuk membekali dan membentengi akidah saudara-saudara kita. Nah, mengenai masalah penanganan ketika terjadi seperti itu, karena kita sifatnya atau bentuknya sebuah yayasan, maka kan di sini juga kita mengedukasi saudara-saudara kita, memberikan pemahaman bahwa itu adalah sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum. Nah, itu juga jadi bekal pengetahuan untuk kita semua. Akhirnya kita bisa yayasan ini sifatnya memberikan himbauan, memberikan arahan, memberikan pandangan. Kalau itu tindakan melanggar hukum, maka untuk mencegahnya itu mari kita bersinergi atau kita laporkan kepada pihak yang berwajib bahwa itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang, kan gitu. Oh, itu sudah menjadi hak kita karena kita wajib membela akidah saudara-saudara kita, kan. Tidak boleh. Kalau mau hal seperti itu, mau memurtadkan orang, mau menyampaikan tentang kekristenan, ya masuklah di forum seperti ini. Ayo kita kupas, kita bahas, kita diskusikan. Kalau memang ajaran Anda benar, apakah Anda menyampaikan sesuai dengan dalilnya, kan gitu. Jadi di sini jangan door to door atau mengincar saudara-saudara kami yang muslim untuk dimurtadkan dengan iming-iming tertentu seperti itu. Ya, itu dari saya tambahannya para guru semua. Lanjut. Bang Handi lagi. Iya. Saya tadi sih ingin menyampaikan, tapi udah disampaikan Ustaz Alif, ya terwakilkan sudah.
Mbak Timinya. Aku dan Bang Andi adalah satu. Ya itu dia Mas. Sambut Pak Kaisar dulu deh. Ada Kaisar Nero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kaisar Nero. Saya cuma mau menyampaikan ya. Kapak Ibrahim, mati Said akun saya, Bang. Ngeri. Ya, izin Abang dah, izin ya host, izin semuanya ya. Saya mau promo saja ya untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia masih mencari keimanan. Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di pasar live sahabat Bang Zuma. Tap layar sampai pecah ya. Narasumber di atas jangan lupa di follow. Untuk narasumber tungtung, oten, paganisme, penyembah kardus, Indomie, diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data, paparkan dengan baik, narasi literasi, kolerasi, konspirasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal, polisi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Sahabat live Bang Zuma live tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan sampai hari kiamat. Sekian, terima kasih, stay tune. Go. Iya. Kapak Ibrahim mantap. Apa itu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang habis minum apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini, mantap. Izin turun. Terima kasih. Udah gitu aja Bang. Saingan kuat. Itu ST. Ini moderator Itu uling ST. ini. Jarang saya naik, cuma minta naik dari siapa Bang Zuma. Terima kasih host ya. Izin naik semuanya, sehat-sehat selalu. Kapal Ibrahim, Kapal Ibrahim. Dan pagar Kapal Ibrahim. Hadir. Mana janji kau berdua? Beliau ini yang ku cari-cari, mana sahabat kita yang biasanya pengantin dari moderator. Bang Zuma cari-cari saya, sorry Bang, baru hadir Bang. Iya. Banyak yang minta abang jadi hostnya. Gimana Jangan. Jangan Abang dah. Terima kasih sudah dinaikkan buat teman-teman yang ingin naik, narasumber tungtung, oten, Katolik baik pun penyembah kardus domi, paganisme, naik menggunakan data, bawa akal ya. Terima kasih, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kita ada safari keliling, kita undang beliau jadi moderator. Ya betul. Tablik akbar kan? Biar orang semua tertawa. Lucu loh, suka saya. Semangat ya jadinya. Hashtagnya ganti host. Ya ganti host teman-teman. Aku malah senang ini. Bisa tidur cepat. Wah, ngeri-ngeri sedap judulnya ya. Meyakini agama palsu. Iya. Aduh. Kalau narasi gitu, host dikasih tanda tanya. Bukan begitu, Ustaz. Sadli itu bisa, cuma dia suka merendahkan diri kayak Tuhannya Oten. Bisa. Bukan Bunda Rama, bukan. Bunda Rama nggak akan bisa mengerti kalau saya jelaskan. Silakan Sebenarnya Oten. orang semua bisa jadi host, tapi untuk nyusun kata kayak tadi itu susah. Kan dia tulis teks dulu baru dia hafal. Gitu bagus. Kayak Sadli kalau pantun kan tulis teksnya dulu. Itu kalau bukan bakat dari lahir, itu latihan dari lahir itu. Aku pun bisa kalau aku tulis-tulis tuh. Iya. Ayo Bunda Rahma, tes dulu. Susun dulu Gurunda. Selamat bergabung yang baru masuk, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Selamat malam. Atau kalau muslim assalamualaikum. Tapi lemah lembut, harusnya berpower gitu loh Ustaz. Tahu bulat. Maksudnya power. Ini dari Pasundan. Dari Bandung Bang Zuma. Assalamualaikum buat guru-guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan dengar-dengar bukan dengar-dengar ya, emang rencana mudah-mudahan lancar, ada api yang masuk ke cabang daerah gitu ya Bang ya, lagi di ini ya, lagi di
Benar. Nah, saya berharap banget, harapan penuh jika seandainya sudah terbentuk, ini angan-angan saya masuk ke ibu-ibu majelis taklim, karena biar bagaimanapun kan yang paling rajin pengajian tuh ibu-ibu majelis taklimnya Bang Juma yang masuk Benar. ke RT itu. Ini penting sekali Bang Juma. Mudah-mudahan setelah terbentuk bersinergi dengan pesantren antar kecamatan Bang Zuma yang bisa mengorganisir desa-desa nih majelis taklim desa-desa betul. ya, masuk ke RT forum-forum RW untuk kajian kristologi ini Bang Juma. Jadi mungkin harapannya begitu ya, untuk penyebaran ilmu kristologi. Soalnya jujur saat ini kalau saya sebagai ibu majelis taklim, saya berusaha untuk memperkenalkan perdebatan agama ini. Ibu-ibu tuh kurang responnya. Tapi kalau karena mungkin saya yang bawain ya. Tapi mungkin kalau dengan orang yang capable dengan bidangnya, pasti mereka juga sadar. Saya yakin mereka imannya kuat. Cuma kalau untuk ilmu kristologi ini, saya yakin mereka juga belum paham ya sama saya. Saya baru paham di acara debat-debat ini. Subhanallah, masya Allah, terima kasih sekali ya. Jadi paham gitu. Jadi harapannya sih itu Bang Juma, nanti kalau udah terbentuk mungkin bersinergi dengan pesantren antar kecamatan, pesantren kecamatan masuk ke area desa, nanti bisa ke masjid-masjid jami yang di RW itu ya. Ada kajian kristologi gitu Bang Juma. Gitu, mungkin harapannya ke sana gitu. Ya, memang tujuan kita itu. Gitu ya. Ke depannya iya. Jadi api ini memang harus sebagai garda terdepan untuk membentengi akidah umat dari pemurtadan. Untuk itu kita ada program jangka panjang, jangka pendek. Hanya saja kalau hanya kami yang bekerja tidak disambut baik oleh masyarakat, oleh umat, ya itu juga sulit. Sulit juga itu untuk bisa terrealisasi gitu loh. Ya, insya Allah lah. Harus kerjasama antara orang-orang yang ada di API yang berkecimpung di dunia apologet ini, harus bekerja sama dengan umat. Untuk ini bisa program jangka panjang ini bisa terrealisasi. Apa itu? Berantas buta pemahaman terhadap kristenisasi. Itu harus kita berantas, karena kita nggak tahu apa-apa. Masyarakat Islam nggak tahu apa-apa itu kristenisasi. Mereka nggak paham. Mereka nggak tahu, tiba-tiba saja ada yang murtad, tiba-tiba saja ada yang hamilisasi, tiba-tiba aja ada yang mendirikan gereja di sekelilingnya tanpa mengetahui ini siapa mereka, kok tiba-tiba jadi pindah agama gitu loh. Nah ini umat Islam harus mulai dari sekarang gitu. Insya Allah jika seandainya sudah terbentuk, saya juga ingin kontribusi walaupun sekecil apapun kemampuan saya gitu Bang Juma. Sekecil apapun langkah saya ingin kontribusi. Amin. Makanya saya dulu sangat menunggu nih aplikasinya API. Semoga lancar rencana ke depannya Bang Juma. Amin, saya doain. Semoga. Mohon doanya. Betul, insya Allah 1 minggu lagi paling lama itu sudah harus diluncurkan, karena kita lagi menggodok di belakang kemarin dengan tim ya untuk aplikasinya itu sendiri. Dan insya Allah nanti akan juga materi-materi atau isi-isi yang materi sifatnya dakwah, serangan-serangan dan sebagainya, dan bagaimana cara menjawabnya gitu, counter baliknya. Itu kemarin kita sudah salah satu ya saudara kita, guru kita dari Aceh, beliau menyumbangkan ilmunya, mau menghibahkan itu kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia, membuatkan sebuah aplikasi yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk umat. Makanya lagi dikejar targetnya dengan saudara-saudara ini semua ketua DPW, mohon responnya dan gerak cepatnya, karena kemarin kami target 1 minggu ke depan atau sampai hari Jumat nanti aplikasi API Apologet Islam Indonesia itu sudah harus bisa diinstal, dicari di Play Store. Pokoknya gimana caranya itu. Mohon doanya diberi kemudahan. Amin. Ya, siap insya Allah, mudah-mudahan lancar ya Bang Juma. Dan
para pejuang-pejuang apologet Islam dilancarkan, disehatkan, panjang umur, banyak rezeki. Itu saja. Turun ya Bang Juma. Assalamualaikum. Makasih Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Turunin. Nah, Oke. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Jadi satu hal yang sangat berharga gitu. Ada nggak yang update jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam saat ini? Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Harus kita buka ini di situsnya itu Guru dah. Kemarin siapa ya? Kita coba cari juga infonya. Jumlah penduduk Islam di Indonesia 250 juta. 200 Update terakhir kurang lebih 87% Islam. 87%. Kalau dia sekitar 250 juta umat Islam. $250 juta. Itu serius 250 juta. Ini kalau kita lihat di situs Kemenak itu mengacu data demografi, memang benar bahwa penduduk Muslim Indonesia saat ini mayoritas mencapai 229 juta ya. 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2%. Total dari populasi Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa itu. Totalnya ya. Tapi data kementerian ini biasanya nggak tahun ini, itu kalau nggak 2022, 2000 berapa gitu, atau tahun kemarin pastinya. Tapi itulah kurang lebih kisarannya. Ustadz 2023 nih. 2023 nih. Jadi nih 240 juta. 240 juta. 40 juta ya? 62 iya. Nomor 2 Pakistan. Dunia sejarah dunia. Indonesia 240. Iya. Ini 2023. Belum sekarang. Iya, Masya Allah. Oke, baik. Teman-teman, kalau misalnya apologet Islam ini konsen untuk membina kemudian akidah umat, untuk membentengi akidah umat dari pergerakan misionaris, sebenarnya kita bisa dalam waktu 1 tahun, insya Allah umat Islam ini sudah melek Bible, sudah melek perbandingan agama. Setahun aja kita target, setahun aja. Kalau umat Islam se-Indonesia ini kerjasama, ya cuman masalahnya kalau kita yang ada di dunia apologet ini dicuekin oleh masyarakat Islam khususnya, ya kita bagaimana mau berkembang, bisa menanamkan kemudian akidah umat Islam ini dengan baik. Kalau hanya berharap live bisa bagus, tapi ya satu dan seterusnya, itu bisa jadi akan melambat dan pergerakan mereka lebih cepat karena mereka menggunakan duit. Jadi di mana-mana itu yang kita lihat pemurtadan itu memang banyak menggunakan uang. Tapi kok di Al-Falaq udah coba baca surat Al-Falaq. Oh, lagi ngaji di sana. Jadi gitu ya teman-teman. Mereka kemudian banyak menggunakan duit, uang, pancingan untuk bisa memurtadkan orang. Nah, sasaran mereka itu adalah orang-orang yang ada di pedalaman. Ada di pedalaman. Di tempat saya itu, taruhlah misalnya beberapa tahun yang lalu itu ada di daerah Malino, ya,
daerah-daerah pinggiran yang kemudian susah untuk dijangkau oleh fasilitas-fasilitas yang sifatnya kemudian instruksi pemerintah. Itu mereka bergerak di situ. Kemarin waktu saya didatangi oleh misionaris dengan sejumlah materi, itu mereka bergerak. Saya pantau bergerak ke Jeneponto, Jeneponto bergerak ke Sinjai, Sinjai kemudian masuk ke Bone, Bone masuk ke Sopeng, Sopeng keluar baru kembali ke bandara. Itu pergerakan mereka kemarin. Artinya memang ada titik-titik simpul yang mereka sudah rancang. Di sini harus sekian persen tiap tahun. Di sini harus 2024 sekian persen pertumbuhannya. Di sini harus sekian persen. Sementara kita umat Islam ada nggak? Pernah nggak kita berpikir Islam di Manado harus berkembang sekian persen, Islam di Toraja harus berkembang sekian persen, Islam di Papua harus berkembang sekian persen, Islam di Danau Toba harus sekian persen. Pernah nggak kita berpikir kayak itu? Ada nggak di antara kita yang pernah memikirkan itu? Belum pernah sih ku dengar. Ya, Mungkin nggak pernah kan? merasa mayoritas ya Gurundai. Ya, itu kita pun di API di internal kita nggak pernah rapat membahas itu. Belum ada target ke sana. Kenapa belum ada target? Karena mesin penggeraknya belum ada. Bagaimana kita mau bergerak kalau mesinnya sendiri nggak ada? Sehingga yang terjadi kelihatannya kita banyak, tetapi ya boleh saya katakan kita rapuh. Karena masing-masing memperjuangkan ya kepentingan masing-masing karena merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Karena mayoritas gitu ya, sampai lalai. Oh kok kita banyak kok. Mereka yang sedikit ini bergerak cepat. Sehingga mereka punya target-target. Di Makassar sekian, di sini sekian, sini sekian. Sementara kita lengah dari itu semua. Kita lengah dari itu semua. Nah, berawal dari pemikiran inilah kemudian dibentuklah API ini. Itu dasar pijakannya kemudian. Dasar pijakan daripada pembentukan API ini yaitu bagaimana bisa menjaga umat dari ronrongan pemurtadan. Dengan cara apa? Pertama, lakukan dialog, diskusi, debat. Yang kedua, secara offline.
sahabat-sahabat, teman-teman semua sudah meyakini bahwa api ini bisa dijadikan sebagai sandaran untuk umat Islam menjadi bersatu padu di dalamnya, maka ayo mari kita kembangkan api ini. Jangan kita redupkan keinginan orang-orang yang ingin berjuang bagaimana kemudian umat Islam di negara kita yang terbentengi akidahnya dari rombongan para misionaris. Apa kita tidak khawatir 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ya, angka itu bisa berubah menjadi 50-50. Sedangkan sekarang kita aja masih keteteran gitu. Bagaimana 20 tahun ke depan? Pengaruh duniawi semakin tinggi, orang semakin membelakangi agama. Nah, kalau kita tidak perhatian dari sekarang, lalu siapa yang mau memperhatikan itu? Nah, alangkah apa yang harus kita lakukan? Teman-teman netizen, kirim ke sebanyak-banyak channel kita, di like, subscribe baik-baik, dikirim kemana-mana teman-teman, sahabat-sahabat yang ada, teman-teman yang ada, rekan-rekan, suruh mereka untuk mensubscribe channel-channel Apologet Islam Indonesia. Itu aja dulu, sederhananya itu aja. Nah, orang-orang yang banyak rezeki, tinggal telepon bendahara apa yang dibutuhkan oleh api. Kita orang Indonesia ini banyak Islamnya kan. Anda sahabat-sahabat tidak rugi kan. Bayangkan aja nih 200 juta umat Islam di Indonesia. Yang memang di dalam muslim pun dalam hal ini ada percayaan, karena saya mengenal satu pemahaman di bagaimana beliau menghujat, bagaimana ada counter di buku ini ya tentang bagaimana tentang kekerasan, tentang wanita antara dua ajaran ini kan. Nah, kalau Bang Nandar ini khusus beliau ini menjelaskan tentang isi Bible itu sendiri. Bagaimana tentang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, salam sehat selalu Ustaz Nandar. Ya. Nah, lanjut. Saya ada request juga nih. Siap. Lalu beliau juga Ustaz Nandar ini akan mengangkat ya bagaimana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible sebagai tuntunan ya untuk membentengi akidah-akidah saudara-saudara kita. Tidak lain dan tidak ada tujuan untuk memecah belah ya. Dan Bang Nandar ya, mungkin untuk judul kemarin kita timbang-timbang ya. Ada kemungkinan besar kita pakai judul apa kemarin Bang? Dusta bertopeng kasih ya. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Judul bukunya Dusta Bertopeng Kasih teman-teman ya. Iya. Jadi kedustaan dibungkus dengan juga Bang. Ya. Ada. Bukunya itu ada bahasa Yunani juga kan? Oh iya, tanya aja Bang ini Ustadz Insaf. Sebentar ya, ini selesai ini. Pak Insaf itu bukunya itu ada bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu ada dibahas di situ gak di buku itu? Ada tentang ayat-ayatnya kan, ayat-ayat yang kontradiksi dari original teks lalu dilarikan ke terjemahan, nggak ada seperti itu. Jadi ada perbandingan kan, ada guru nggak. Kalau Bang Nandar ya, mungkin begitu ya Bang Nandar ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan nih ada Gerunda nih. Rungkat kita punya. Dua channel ini Ciber Tetangga ini konsentrasinya untuk melumpuhkan betul, sahabat Bang Suma. Teman-teman, ayo mumpung ada Gerunda nih. Masya Allah. Bang Zuma tadi kami lagi membahas tentang buku Bang Zuma untuk membentengi Bang Zuma. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah itu jadi, untuk membentengi umat. Bang Suma izin Bang Suma. Belum disampaikan ini Deng. Jadi kami rencana dengan Bang Nandar, dengan Unirifa, dengan Ustaz Tahta. Maksudnya setelah rampung lah baru saya kasih lihat ke Deng tuh. Jadi kami rencana membuat buku untuk mengcounter subhat yang dilakukan oleh anak tengah ini Deng. Iya. Jadi sementara dalam proses lah. Insya Allah.
Masya Allah. Iya, lanjutkan. Apapun itu yang Saya penting demi untuk membentengi akidah. Silakan aja. Amin, amin. Siap. Amin. Tapi Jangankan kalau Ustaz misalnya- Juman, ya aku sendiri aja hanya menampilkan data tabal taknya Martin Luther, aku di report habis tuh sama Oten tuh. Jadi ajaran kasih itu hanya slogan yang mereka buat pada akhir abad ke-19. Kata David Lamar di American Hollow itu, dia bilang apa? Itu hanya kedok aja, itu kasih itu hanya kedok aja untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini, dia bilang gitu. Itu David Lamar itu orang Amerika yang nulis itu. Nah gitu ya. Jadi bullshit itu ajaran kasih itu. Lanjut, standby aku nih. Gurunda, Siap, temanya gimana, apa Dek? di Gurunda? Saya belum kasih judul tadi. Iya. Sorry saya mengganggu ini, kayaknya mengganggu. Oh enggak, justru aduh siapa sih Komal siapa sih yang nggak senang kalau ada Gurunda masuk? Enggak, takut aja gitu deh. Ya, silakan Tapi yang- Gurunda. Silakan dilanjut materinya. Yang lagi Temanya trending apa? ini Bang Nandar, yang lagi trending di komal-komal teman-teman muslim ini tentang pagan-pagan ini. Banyak yang keripot ini teman-teman kita ini. Padahal mengungkap kebenaran itu Gurunda. Ya. Gimana itu? Terserah Gurunda saya mah. Gurunda lagi moodnya lagi apa namanya itu? Bahas apa nih Gurunda? Tadi itu ini agama yang lebih baik atau agama apa itu tadi? Ya. Apa tadi temanya di sahabat Bang Suma itu? Lupa saya. Ada yang ingat nggak? Bagusan Nabi Muhammad di dalam Alkitab aja bang, itu cocok itu. Biar Oten lebih berguncang. Melanjutkan tema tadi boleh Gurunda, nggak apa-apa. Agama palsu. Iya, agama palsu ya. Iya. Langkat saya ini dulu ya, turunkan ya, nanti boleh naik lagi ya. Sedikit Ustaz. Ya ada yang mau disampaikan katanya tadi. Terlanjut diturunin. Nggak Iya, apa-apa. saya mohon maaf. Siap. Bunda kebenaran, sudah ada lagi yang mau disampaikan? Enggak bang, enggak. Iya baik. Agama apa Gurunda tadi? Agama palsu. Iya. Siapa agama palsu ya? Agama Buku palsu, bukunya palsu, agamanya palsu, Tuhannya palsu. Gini Gurunda, benar. Bang Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya dulu. Siap. Yani tanggal ini Kristen ya? Iya, Kristen tuh. Ya. Nggak di Kayaknya udah mau nerima kebenaran nih. Kalau ada Gurunda jawab pasti masuk nih. Silakan Bang Handi di moderatori, pinter nih kalau Bang Handi nih. Izin keluar ya semua gurunda-gurunda. Iya, Uhti sehat selalu, masya Allah, niatannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa terwujud terijabah. semua apa yang diinginkan oleh Api, dan mudah-mudahan bukunya Bang Nandar segera terbit supaya membentengi umat. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Bukan buku saya ya, Bunda kebenaran. Itu buku yang ditulis oleh Ustadz Tahta, Uniripa sama saya. Nanti saya juga akan. Bang, saran saya setelah menerbit. Sorry, kepencet Bunda, mohon maaf kepencet Bunda. Silakan Bang Handi. Ya udah. Jadi kalau malam hari ini kita buka diskusi, tentu diskusinya beradab, sopan, saling menghormati satu sama lain, tidak menghujat personal, apalagi ada kata-kata yang bisa menimbulkan perpecahan. Kali ini ada siapa di sini? Ini pendeta beneran apa? Udah insaf kak saya, Deng. Oh, waduh ya, masya Allah. Makasih. Kalau begitu kita menunggu teman-teman Kristen yang lain, silakan naik. Ada Bang Juma di sini, ada ya, Bang Yo. Terus untuk pertama ini kita hormati dulu yang satu nih, Bro Yani ya. Bro Yani, selamat malam. Oke, Bang Handi. Ya. Bang Handi kan moderator ya. Jadi nanti wewenang yang naikin atau turunkan Bang Handi ya. Itu sudah Siap. Udah dicoba belum? Udah belajar gua jadi moderator. Udah pintar.
Jadi nanti Bang Handi yang nurunkan atau yang naikkan di Bang Handi aja ya. Ya. Ya, silakan. Baik. Silakan Bang Yani, ada mungkin topik mau dibawa atau mau bertanya dulu, nanti berkembang topiknya seperti apa. Silakan Bang Yani. Gimana Bang Yani ini Kak mau ngomong ini? Sementara dia belum ngomong. Iya. Pakai headset saya patah berarti. Bener nggak apa-apa, yang penting bukan palamu yang patah bro. Ada yang kamu mau tanyakan kah atau saya mau tanya? Saya tanya yang kemarin ini Sapo, yang kemarin kan begini, saya kan belum puas yang dijelaskan Bang Juma ini, yang masalah Yudas itu, yang katanya yang menggantikan Yesus, begitu maksud saya. Bisa jelaskan kan sama saya? Itu aja saya tanya dulu. Bisa banget, silakan Bang Juma, bisa banget itu. Iya. Jadi kita ambil dari akarnya dulu. Dari akarnya itu kita lihat kemudian adanya dua kata di dalam Matius 24 nomor 15. Di situ ada kata Leilukmah. Kata ini kemudian diartikan kekejian atau pembinasa yang sangat keji. Ini pembinasa yang sangat keji, Bung, menurut Matius 24 berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini sehingga yang tadinya kemudian orang fasik, pengkhianat, orang terkutuk yang disalib dirubah menjadi orang yang benar. Karena kalau dia tidak berhasil merubah, memutar balik fakta itu, maka dia sebagai pembinasa keji yang sudah dinubuatkan itu tidak bisa terjadi. Pembinasa keji ini harus berhasil. Pembinasa keji ini yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, dan Yesus pun sudah mengaku itu. Berarti untuk menakar kemudian siapa yang disalibkan di sini, kita lihat Al-Quran kan sudah jelas. Nabi Isa orang yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, hamba Allah, diberi kitab, diberi nikmat kenabian. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah, Yesus menubuatkan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, artinya nubuat Nabi Daniel itu digenapi pada masa Yesus, pada murid-muridnya. Dan itu Yesus, kalau kita lihat dalam Matius 24, bahwa angkatan jahat itu di Matius 16, angkat 12, angkatan jahat itu seangkatan dengan Yesus. Orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi orang neraka, juga seangkatan dengan Yesus. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan pembinasa keji ini di dalam kitab Daniel. Di situ kita akan mendapatkan kemudian uraian sangat jelas. Contoh di Daniel 9 nomor 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan, seorang yang diurapi akan disingkirkan, seorang yang diurapi. Ini siapa ini? Yesus kan? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi, Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yesus ini diupayakan disingkirkan kemudian. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat suci itu, tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, ini di sini kuncinya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini sekali dikatakan orang itu selama 1 kali 7 masa. Di pertengahan
7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Coba lihat. Jadi ada 7 masa. Di situ kita artikan bahwasanya masa abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di pertengahannya kemudian maka korban dihentikan. Tak ada lagi hewan yang dikorbankan. Karena kenapa? Diajarkan dan dipastikan kemudian pada masa sepertiga 7 ini, 1/2 dari 7 masa ini, yaitu abad keempat, ini oknum mengajarkan kemudian di mana ajarannya ini kemudian menjadi satu hukum perjanjian baru. Jadi tidak berlaku lagi hewan kurban karena sudah dijadikan sebagai hukum, yaitu hukum sekali saja melakukan korban. Jadi Yesus dilantik kemudian tepat pada abad keempat. Dilantik sebagai apa? Sebagai Tuhan dia yang datang untuk mengorbankan dirinya sebagai korban persembahan hanya sekali. Setelah itu tak ada lagi. Dan dikatakan di ayat ini di data nomor 9 di Daniel 9 nomor 27, di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Artinya ketika Yesus membicarakan tentang orang yang mengajarkan kemudian kekejian, maka di situ kita paham dengan sangat jelas bahwa ada yang dijelaskan Yesus di dalam Matius 24 yang adalah penggenapan dari pembasmi yang keji. Nah, sampai di sini saudara paham tidak? Pembinasa keji ini siapa? Lanjut Bang Juma, belum paham saya. Belum paham juga. Enggak, yang ini Bang Juma yang saya tanya, yang disalib itu Yudas atau Yesus gitu lah, maksud saya itu. Waktu itu disalib kan Bang Juma bilang Yudas. Saya ingin jelaskan gimana kok Yudas gitu lah maksud saya Bang Juma. Oke, baik. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kitabnya saudara Kristen, suratnya Paulus dan teman-teman sepelajar pekerjaannya itu ada setelah penyaliban terjadi. Itu dulu. Jadi itu ada setelah penyaliban terjadi. Yang kedua, surat-surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada pada masanya. Diajarkan kemudian bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, kan gitu. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini yang harus tergenapi. Nah, Yesus di sini orang benar, orang yang tidak bersalah, atau sebaliknya? Yesus ini adalah orang benar. Yesus ini adalah orang yang tidak bersalah. Maka dia tidak boleh kemudian dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Faktanya, menurut iman saudara kita Kristen, Yesus yang dibunuh. Maka muncul pertanyaan, pembunuhan terhadap Yesus ini melanggar firman Tuhan atau sudah sesuai dengan nubuatan Tuhan yang disampaikan melalui para nabi? Ada enggak dari Kristen yang bisa menjawab? Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar firman Tuhan atau menggenapi keinginan Tuhan agar supaya orang benar ini dibunuh? Sederhananya seperti itu. Bisa nggak saudara Yani jawab? Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar firman Tuhan atau tidak? Matiin rek apa? Jelaskan aja Bang Juma, saya menyimak aja dulu ini.
karena saya nggak bisa langsung bilang demikian. Yang saya tanya itu kalau Yudas yang disalib apa Isa Yesus gitu, nah maksud saya Bang Juma. Iya, jadi gini, kalau Isa yang dibunuh, Nabi Isa yang dibunuh atau Yesus yang dibunuh, yang ada itu adalah dosa. Jadi penyaliban itu mengakibatkan dosa, bukan melahirkan penebusan dosa. Karena melanggar firman Tuhan itu dosa. Itu udah pasti, hanya orang yang membodohi diri tidak mengatakan bahwasanya itu dosa. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, maka apabila itu dilanggar akan berdosa. Itu pasti tuh. Nah sekarang ternyata menurut orang Kristen yang dibunuh ini adalah Yesus, orang yang benar. Maka mari sadari, kalau benar Yesus yang dibunuh, berarti penyaliban itu mengakibatkan dosa, bukan mengakibatkan penghapusan dosa, penebusan dosa. Sederhananya itu seperti itu. Tapi kalau hukum Tuhan yang ingin ditegakkan, ketika orang benar ini ingin dibunuh, maka Tuhan akan menyelamatkan orang benar ini dan menggantikannya dengan orang fasik. Kalau itu didukung oleh dalil. Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Mazmur 37 nomor 28, 29, 31, 33, 39, 40. Didukung oleh dalil. Tapi kalau yang dibunuh oleh Yesus adalah Yesus, maka didukung oleh dalil pengajar-pengajar palsu yang akan memutarbalikkan kebenaran. Cuman ada dua kan? Kalau Yesus ini disalibkan, betul-betul disalibkan, satu, maka itu melanggar firman Tuhan. Maka yang didatangkan kemudian terhadap penyaliban Yesus itu dosa, bukan penebusan dosa. Itu satu. Yang kedua, kalau Yesus benar-benar ini yang ingin disalibkan, maka Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar dan menggantikannya dengan orang yang fasik. Itu baru sesuai dengan nubuatan perkataan Yesus, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Itu sesuai. Tapi kalau yang disalibkan ini Yesus, tidak ada yang sesuai, kecuali hanya melahirkan dosa, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah kira-kira kalau Yesus yang disalibkan, ada nggak nubuatan yang cocok dengan ini? Tidak ada. Tapi kalau Yesus yang diselamatkan dari penyaliban, ada nggak nubuatan yang tergenapi? Banyak. Dan kalau Yudas yang kemudian yang disalibkan, maka sesuai dengan firman Tuhan. Cocok. Coba. Kalau Yudas yang disalibkan, apa yang dilanggar? Firman Tuhan tidak. Tak ada yang dilanggar. Nubuatan terhadap orang fasik tergenapi. Balasan terhadap orang-orang fasik, pengkhianat tergenapi. Keberhasilan pembinasa keji tergenapi. Orang-orang yang menyembah Yesus tergenapi. Tak ada yang kemudian keliru, salah di situ. Tapi kalau Yesus orang benar ini yang disalib, semuanya kacau. Kacau sekacau-kacaunya. Hanya satu yang bisa kemudian membenarkan itu. Apa? Matinya akal manusia. Coba saya urai sederhana, 1 menit. Yesus orang benar dibunuh. 1, melanggar firman Tuhan. 2, melahirkan dosa kepada manusia. 3, melanggar nubuatan Tuhan. 4, melanggar pengakuan Yesus. 5, mendatangkan kemudian dosa secara beruntun, secara turun-temurun. Itu pasti tuh kalau Yesus yang dibunuh.
Tapi kalau Yudas yang dibunuh, perkataan Yesus benar, perkataan Tuhan benar. Oke, nubuatan tentang Yesus terlaksana, pernyataan Yesus menjadi benar tentang dirinya yang tertulis dalam kitab Taurat, Amsal, dan juga di dalam kitab Mazmur. Dan pernyataan Yesus bahwa nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang juga tergenapi. Dan Yesus di akhir zaman akan mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan juga tergenapi. Jadi kalau Yudas kemudian yang disalibkan, semuanya benar, lurus. Iblis tidak berdaya kemudian untuk membunuh orang benar, tapi iblis berhasil menipu orang-orang yang menyembah Yudas yang ada di atas tiang salib. Seperti itu, Bang. Mudah-mudahan Anda paham. Oh ya nih, kenapa diam ya nih? Gini apa ya, paham saya Bang Juma, yang Bang Juma itu kan Bang Juma bilang Yudas yang disalib. Pada waktu itu kan Yudas disalib, kenapa dia tidak bilang bahwa dia bukan Yesus? Kan begitu. Bang, penulisan kitab saudara itu bukan ditulis pada saat kejadian. Dan tujuan penulisannya pun bukan untuk Yahudi. Kitab saudara itu ditulis untuk orang-orang yang di luar dari kejadian. Kan ada yang disebut kemudian antikristus. Kejadiannya bukan ditulis, ditulisnya bukan pada saat kejadian. Dan peruntukannya pun bukan untuk orang Yahudi. Peruntukannya untuk non-Yahudi. Apapun yang dihadiahkan kepada mereka, mereka terima. Selama cocok dengan konsep yang mereka anut dari nenek moyang mereka. Penebusan dosa dengan darah dan seterusnya. Ini dilakoni oleh orang Roma Yunani masa lampau, sebelum kemudian agama Kristen itu dijadikan sebagai kepercayaan. Andai saja kejadiannya ditulis pada saat kejadian, mungkin saja seperti itu sesuai dengan Anda mau. Ini masalahnya dituliskan oleh bukan pengikut Yesus yang menulis itu. Orang-orang yang tidak dikenal yang menuliskan itu. Dan nubuatan-nubuatan tentang nabi palsu harus terjadi. Nubuatan yang terkait dengan tanda Nabi Yunus harus terjadi. Angkatan jahat harus terjadi. Orang-orang antikristus harus terjadi. Maka itulah yang terjadi, karena sudah dinubuatkan. Kemudian akan datang penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi, kata Yesus. Itu harus terjadi semuanya. Nah, sekarang permasalahan intinya adalah kalau Yesus yang disalibkan, maka tidak ada keselamatan. Yang didatangkan adalah murka Tuhan, kebencian Tuhan. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Masa di situ aja kita nggak paham? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang dianggap kekejian dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus, orang yang tidak bersalah ini berarti kekejian bagi Tuhan. Kalau itu adalah kekejian, bagaimana mungkin pembunuhan Yesus itu dianggap sebagai jalan keselamatan? Tapi kalau yang dibunuh itu Yudas, maka firman Tuhan tak ada yang dilanggar. Contoh, pengakuan Paulus, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Itu tidak salah, karena yang tertulis itu ada di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Ternyata yang terkutuk di atas tiang salib ini adalah orang yang melakukan dosa, di mana dosanya setimpal dengan hukuman mati. Dan orang yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yudas yang ada di situ tidak lagi keliru, itu sudah tepat. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen yang menyembah? Ya, itu urusannya Kristen. Kristen ini di luar garis. Sekali lagi saya katakan, Kristen dengan penyaliban itu tidak ada hubungannya sama sekali. Gak ada hubungannya antara penyaliban dengan Kristen, tak ada.
Nanti muncul puluhan tahun setelahnya ada orang yang mengajarkan, mengambil tragedi itu untuk dijadikan sebagai sesuatu, dijual keluar. Ini loh, kalian punya dosa dihapus dengan matinya orang itu, diterima. Nah, kalau tidak percaya, tolong tunjukkan di mana dalilnya. Selama Anda belajar berpuluh tahun, Anda menjadi Kristen berpuluh tahun, coba tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhannya Bani Israel minta tumbal darah manusia? Ada nggak? Tidak ada, Bung. Tidak ada. Jadi itu hanya konsep yang diajarkan Paulus kepada non-Yahudi. Dan lagi-lagi Anda pengikutnya. Coba Anda pikirkan. Betapa banyak perintah Tuhan, larangan Tuhan yang dilanggar ketika yang dibunuh itu Yesus. Dan betapa banyak kemudian kebohongan-kebohongan di dalam perjanjian lama terkait dengan orang benar, terkait dengan orang yang dikasihi, yang dilanggar kemudian kalau yang dibunuh ini adalah Yesus. Maka bisa kita mengatakan jangan-jangan Tuhan pada saat itu tidur. Katanya dia mengatakan, aku mencintai hukum, aku tidak akan meninggalkan orang yang kukasihi, aku akan menjaganya selama-lamanya. Katanya di Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa. Loh, kenapa pada saat anakmu ingin dibunuh, kamu tidak selamatkan? Bagaimana? Apakah Tuhan pada saat itu lalai? Atau jangan-jangan Tuhan membiarkan penyaliban itu karena yang disalib itu adalah Yudas? Karena dia mengatakan, aku akan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan orang fasik. Orang benar akan diselamatkan dan digantikan oleh pengkhianat. Nah, kalau itu terjadi, Yudas yang dibunuh, Tuhan benar membiarkan penyaliban. Tapi kalau yang disalib ini adalah Yesus, Tuhan kemana? Bukankah dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan Yesus? Bukankah dia sendiri yang melarang, mengatakan bahwa jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 6 kekejian dalam hati dan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu kemana Tuhan pada saat orang yang tidak bersalah ini akan dibunuh? Itu aja tolak ukurannya. Silakan. Di dalam Alkitab itu kan ditulis begitu, demikian Bang Juma. Maksud saya kan yang disalib Yesus kalau dalam Alkitab. Kalau maksudnya gini nah Bang Juma, begini maksud saya gini. Yang Bang Juma jelaskan itu saya paham juga maksudnya Bang Juma. Cuma yang dibicarakan dengan ini Yesus yang disalib kan Yesus. Itu kan kenapa dia disalib? Bang Juma tahu kenapa dia disalib? Bang Juma tahu gak? Kenapa dia disalib? Karena orang-orang karena orang-orang Yahudi ahli Taurat itu dengki kepada Yesus, cemburu kepada Yesus, dan takut. Karena apa itu Bang Juma? Karena takut bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Bukankah dia berkata Tuhan waktu itu? Oh, dia bukan. Tuhan, kan? Bukan karena itu, Bang Yani. Kalau mengaku Tuhan, Yesus sudah menjawab itu. Coba lihat di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika Yesus dituduh dengan tuduhan palsu itu, Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nabi Musa datang mengaku Allah, malaikat datang mengaku Allah, Harun datang mengaku Allah. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, kata Yesus, maka dia adalah Allah. Kenapa kau tuduh saya mengatakan aku menyamakan diriku Allah? Tidak, di kitabmu sendiri loh dikatakan, kata Yesus, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Sama seperti Bang Suma, ketika saya menyampaikan firman di atas mimbar, apa yang saya katakan? Innani anallah, la ilaha illa ana. Dengan lantang saya mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, apakah kemudian jemaat di masjid mengatakan, wah bahaya ini Suma, kok dia mengaku Allah? Tidak,
saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, apa yang diperintahkan. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku, itu dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 11 dari nomor 45 sampai nomor 27. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh Yesus. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat. Lalu kemudian sebagian dari mereka pergi melapor kepada orang-orang Farisi. Wahai orang Farisi, apa? Bahaya ini Yesus. Kenapa? Semakin banyak yang percaya kepada dia. Terus, ayo kita panggil ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama. Ini bahaya kalau dibiarkan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yesus ini harus kita bunuh. Karena kapan kita tidak bunuh Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan menguasai negara kita. Sehingga mereka berkumpul, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala berkumpul memanggil imam besar. Siapa? Kayapas. Kayapas bilang apa? Kalian tidak percaya dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik kemudian satu orang mati untuk bangsa kita. Maka mulai pada tahun itu, Kayapas sebagai imam besar bernubuat. Apa nubuat Kayapas? Yesus akan mati tahun ini demi keselamatan bangsa Israel. Di data Yohanes 11 nomor 53 apa yang tertulis? Maka mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 57-nya apa? 52-nya dikatakan apa? 53-nya dikatakan apa? 54-nya dikatakan apa? Dia mengatakan begini. Setelah itu, setelah Yesus mengetahui dia akan dibunuh, maka Yesus menyingkir dari tempat itu menuju kepada satu padang gurun bernama Efram. Di sanalah dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu dirinya mau dibunuh, dia sembunyi. Andai saja dia tahu dirinya datang untuk tembus dosa, dia datang sebagaimana yang dituliskan dalam kitab saudara, dia datang untuk bunuh diri, maka dia tidak perlu sembunyi. Faktanya dia sembunyi di Efram, dia bersama-sama dengan muridnya di sana. Sembunyi di sana, berdoa semalam-malaman, sujud semalam-malaman untuk memanjatkan doa kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Artinya apa? Latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu adalah propaganda politik, propaganda ekonomi. Coba Anda baca, harus dibaca. Mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak mau bangsanya dirampas oleh orang-orang Roma. Nah, supaya bangsanya itu tidak dirampas oleh orang Roma, apa yang mereka lakukan? Anda baca Matius 26 nomor 4. Mulai hari itu imam kepala mahkamah agama sepakat untuk melakukan tipu muslihat. Coba, bagaimana mungkin ada keselamatan yang dilahirkan oleh tipu muslihat? Mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala dan mahkamah agama sepakat untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi bagaimana mungkin iblis merasuki Yudas untuk menyerahkan Yesus? Bagaimana mungkin tipu muslihat? Bagaimana mungkin kesaksian palsu? Bagaimana mungkin kedengkian menghasilkan keselamatan? Maka ketika kemudian mereka melakukan tipu muslihat, mereka kemudian melakukan kesaksian palsu, mereka kemudian dengki, iblis kemudian merasuki mereka, apakah Tuhan akan ikut? Apakah Tuhan ikut terlibat di dalam mensukseskan tujuan mereka untuk membunuh orang yang suci? Padahal dia sendiri sudah menubuatkan akan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Tidak mungkin. Maka ketika mereka sepakat ingin membunuh Yesus, mereka membuat makar kemudian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kemudian ingin membuat makar untuk membunuh Yesus, tapi Tuhan membatalkan itu. Nah, ini bukan Al-Quran yang mengatakan. Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Matius 37 nomor 28, 29, 31, 39 dan 40. Bukan bukan saya yang mengatakan itu. Gimana? Apa mungkin menurut saudara
kesaksian palsu, tipu muslihat, makar, hasilnya adalah keselamatan. Orang-orang jahat ingin membunuh Yesus. Pembunuhan terhadap orang benar ini apakah bisa menuai keselamatan? Dari mana dasarnya? Tak ada. Tapi itu bisa diputar balikkan kemudian. Kenapa? Kita baca Keluaran 23 nomor 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Terjadi kan pemutarbalikan fakta? Yesus yang tadinya orang benar dibilang orang terkutuk. Semua diputar. Ulangan 16 nomor 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. 1 Samuel 8 nomor 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Jadi setiap orang yang kemudian melakukan suap dan menerima suap, pasti akan terjadi efek pemutarbalikan fakta kebenaran. Ini yang terjadi. Yang tadinya yang disalib ini orang terkutuk, diputarbalikkan keadaan itu. Yang dikutuk ini adalah orang suci. Gimana ceritanya? Coba tunjukkan satu alasan yang bisa membenarkan penyaliban terhadap orang benar itu apa? Firman Tuhan kah? Keinginan Nabi kah? Atau apa? Selain daripada keinginan si pembinasa keji. Silakan. Bang Juma, ini begini aja, saya pelajari lagi ya. Makasih ya. Makasih aja saya. Saya bukan langsung bilang oh itu benar atau apa, saya pelajari. Saya bisa langsung bilang ini Bang Juma. Yang saya maksudkan begini Bang Juma, itu kan fakta sejarah mengatakan juga. Tapi Bang Juma kan menjelaskan itu, saya menyimak ini Bang Juma dan saya rekam, maksudnya saya rekam ya. Jadi saya pelajari lagi yang apa yang dibilang Bang Juma sesuai dengan yang ada di Alkitab tadi. Silakan Bang, silakan. Jadi belajar. gini, Silakan. saya hargai yang Bang Juma sampaikan, saya hargai. Cuma yang saya jadi bingung, contoh lah seperti begini yang saya bingung. Kalau Yudas yang disalib, kenapa dia pada waktu itu mengatakan ini? Dia kan bisa mengatakan, saya bukan saya yang kalian tuju, kenapa saya yang kalian siksa gitu? Nah, maksud saya, menurut saya itu Bang Juma. Menurut saya. Saudara saya mengimani kemudian Tuhan bisa jadi manusia. Anda imani kan? Iya kan? Iya kan? Iyalah. Nah sekarang kalau Tuhan membalas makar, apakah nggak bisa Tuhan membalas makar? Tuhan membalas tipu muslihat, apa nggak bisa? Membuat mulut orang yang pengkhianat, orang fasik, nyata-nyata guru yang menyayangi dia, mengasihi dia, dihianati kemudian hanya untuk sekedar 30 keping perak duit. Lalu Tuhan kemudian menutup mulutnya, apa nggak bisa? Tuhan kan sudah mengatakan. Coba Anda dalami Amsal 21 nomor 18. Orang fasik loh. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Di mana dalilnya? Amsal 17 nomor 23, Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Jelas itu. Amsal 17:23, orang fasik adalah mereka yang menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Jelas itu. Jadi dalam hal ini saudaraku, dudukkan Yudas sebagai orang fasik. Itu dulu. Dudukkan Yesus sebagai orang yang benar. Orang benar ketika ingin dihukum oleh karena kebencian iblis, oleh karena keirian orang-orang fasik, orang-orang munafik kemudian pada masa itu, maka Tuhan sudah mengatakan di dalam Amsal 21:18, Tuhan akan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Apa Anda tidak percaya dalil itu? Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Kitab para nabi itu menuliskan apa? Salah satunya yang tadi. Sebab itu hendaklah kamu, kata Yesus, mengetahui bahwa apa yang tertuang di dalam kitab para nabi tentang aku, semuanya harus tergenapi.
yang tertulis di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 44. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat jelas, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Nah, kitab para nabi itu menjelaskan seperti yang saya uraikan tadi, bahwa Tuhan akan menggantikan kemudian orang benar ini dengan menjadikan orang fasik sebagai tebusannya. Itu sudah sangat jelas itu, Bang. Jadi kita tidak akan pernah bisa lari kemanapun. Kami umat Islam tidak punya kepentingan. Umat Islam itu udah selesai. Umat Islam diajarin Nabi Isa tidak disalibkan. Udah selesai. Kita tidak punya kepentingan. Kenapa kita berdialog seperti ini? Karena Kristen datang dari barat, masuk ke wilayah Indonesia ini, mengajarkan umat Islam untuk menyembah Yesus, untuk percaya kepada yang mati di atas tiang salib itu adalah inkarnasi Tuhan, dengan menggunakan dalil-dalil, istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab mereka. Maka kewajiban kami menyadarkan saudara-saudara, kalau kami kan udah tidak ada masalah. Kami ini sudah mengimani Nabi kami terangkat ke langit. Yang jadi masalah ini adalah Anda menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar, sama seperti iblis, sama seperti orang Farisi, sama seperti ahli Taurat, sama seperti mahkamah agama. Maka muncul pertanyaan, ada apa dengan kalian? Coba baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini kurang apa lagi datanya ini? Kalau bukan iblis yang menahan hati Anda untuk meninggalkan Kristen, lalu apa? Akal Anda sudah menerima, hati Anda sudah menerima, tinggal iman Anda aja yang tergadai oleh iblis. Karena iblis bersumpah akan memasukkan seluruh keturunan Adam ke neraka bersama dengan dia. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa yang membuat Anda bertahan? Setelah Anda tahu dalilnya, setelah Anda mengatakan aku percaya kepada Yesus, oke, tak kasih dalil. Di dalam pewarta Lukas 24:44, Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur. Loh, kok enggak percaya? Justru yang Anda imani sekarang ini menjadi Kristen apa? Seakan-akan Yesus itu berkata di dalam Lukas 24 nomor 44 itu seperti ini. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepada kalian ketika aku masih bersama-sama dengan kalian, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas, dalam kitab Paulus, dalam kitab Markus, dalam kitab Yohanes. Itu yang mengantar kalian menyembah Yesus. Itu yang mengantar kalian menganggap Yesus yang disalib. Tapi Anda keliru. Anda diputarbalikkan otak Anda oleh iblis. Harusnya yang Anda percayai adalah yang tertulis di Taurat, yang tertulis di kitab para nabi, yang tertulis di kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Masa kami yang Islam percaya, Anda tidak? Makanya umat Islam itu santer mengatakan sebenarnya yang percaya kepada Yesus itu adalah umat Islam. Kalian tidak. Kalian hanya di mulut, kami di praktek. Kalian itu merasa pengikut, tapi sebenarnya yang pengikut itu kami. Kalian itu bukan, kalian itu antikristus. Ini buktinya. Mari kita buktikan ini. Apa kata Yesus? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, dilengkapi, disempurnakan, dipenuhi semua yang ada tertulis tentang aku Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Sementara orang menjadi Kristen karena mengikuti kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale, itu yang kalian imani. Kenapa tidak mengimani ketiga kitab yang Yesus berikan ini? Taurat, cari di Taurat. Yesus diceritakan seperti apa? Kitab Nevi'im, nabi-nabi menceritakan tentang apa? Kitab Mazmur menceritakan Yesus seperti apa? Kenapa nggak pakai ini? Kenapa mesti pakai Roma dengan matinya Yesus? Dia telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Alamak, di mana Yesus memberikan legitimasi untuk menjadikan kitab Paulus ini sebagai landasan beriman? Di mana itu? Saya pun mau kalau ada.
Tapi kan tidak ada, Bung. Dan satu hal, Saudara Yani, ini satu hal, saya menghargai Anda orang Sulawesi. Marilah kita berpikir secara cerdas. Bagaimana mungkin Anda menggadaikan iman Anda kepada orang yang tidak jelas? Mohon maaf sekali lagi. Saya mengatakan Paulus itu adalah Lucifer, iblis. Kenapa saya mengatakan dia iblis? Bapaknya kita tidak tahu, mamanya pun kita tidak tahu. Tapi dia mampu kemudian memblokade otak manusia, miliaran manusia, mengajak manusia kemudian untuk kufur kepada pencipta langit dan bumi dengan menyembah kepada manusia. Sekali lagi saya katakan, saya yakin sekali Lucifer yang dimaksud bintang timur itu adalah Paulus in the gang. Dia tidak ditahu mamanya siapa, bapaknya siapa, tiba-tiba muncul kemudian merubah akidah orang-orang Yahudi, sampai kitabnya orang Yahudi yang tadinya dikatakan perjanjian baru diajarkan sebagai perjanjian lama, yang tadinya satu-satunya Tuhan berubah menjadi 3 pribadi, menyembah kepada Hasem yang tidak serupa dengan makhluk, tiba-tiba menjadi makhluk. Ini siapa punya pekerjaan? Lalu mana iblis itu? Mana iblis yang bersumpah di Gan Eden untuk menyesatkan keturunan Adam? Mana iblis yang katanya keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan satu sama lain? Mana mereka? Iblis ini mana? Mana iblis itu sekarang? Tak ada iblis itu. Tak ada. Iblis itu bekerja melalui orang-orang yang melanggar semua perintah Tuhan. Itulah kalian. Jadi mohon maaf ini, kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya Paulus ini berasal dari keturunan Abraham, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, mana? Buktikan kepada saya. Saya mengatakan dia adalah makhluk yang tidak jelas, iblis yang tidak jelas, yang merubah semua kaidah. Ingat tadi Matius 15, Matius 24 nomor 15, pembinasa keji yang diceritakan oleh Daniel, yang siapa itu tanda-tandanya yang pembinasa keji? Menghentikan hukum-hukum kurban hewan. Sementara di dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada Bani Israel, siapapun dari tengah-tengah mereka yang ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak dari kambing, domba, sapi, lembu. Siapa yang menghentikan ini? Pembinasa keji. Di mana dia menghentikan itu? Banyak dalil. Dia mengatakan bahwasanya dalam surat Ibrani, sekali aja kita kemudian mempersembahkan hewan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk selama-lamanya, dia hentikan kurban yang Tuhan sudah canangkan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, lalu lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Yesus loh, Yesus memerintahkan umatnya untuk mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ayo, Yesus loh yang memerintahkan itu. Tapi tiba-tiba datang Paulus yang tidak kita tahu siapa, bapaknya siapa, mamanya siapa, tiba-tiba menghadiahkan 13 buku. Dan ada satu lagi buku yang misterius, yaitu buku Ibrani. Ini Ibrani tulisan siapa? Muncul di tengah-tengah kitab saudara, yang mengatakan korban hanya sekali saja, yaitu Yesus untuk mendamaikan dosa dunia. Wow, ini kitab siapa? Yesus tak mengenal Ibrani, Lukas tak mengenalnya, Markus tak mengenalnya, Matius tak mengenalnya, Yohanes tak mengenalnya. Lalu ini buku siapa ini? Buku Ibrani ini. Siapa yang mencatat seperti begitu kejam? Yesus dijadikan sebagai tumbal sekali untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ini buku karangan siapa? Ada yang dari Kristen bisa jelaskan? Tak ada. Makanya saya mengatakan, Bung, Anda menerima satu pengajaran dari pembinasa keji yang tidak jelas. Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Dari mana dia berasal? Kok dia bisa mengatakan kemudian hukum Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai kotoran, sebagai sampah, sebagai Siapa dia orang ini yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, sampah? Itu adalah apa yang keluar dari anus, skubalon dalam bahasa Yunani. Filipi 3 nomor 8. Taurat oleh Paulus disebut sebagai kotoran, disebut sebagai skubalon. Kotoran itu Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayo, malu kita sebagai orang Sulawesi ikut-ikut agama yang diwariskan penjajah.
yang tidak jelas asal usulnya. Yesus tak mengenal kitabnya, Yesus tak mengenal pembawa agama itu. Lalu endingnya sudah tertulis oleh pewarta, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, diusir semua oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23. Lalu kemana saudara-saudara Kristen mau pergi berpijak? Kemana? Ke Islam tidak mungkin. Islam tak mau, Anda dianggap najis. Yahudi apalagi, Anda dianggap sebagai binatang. Yesus apalagi, Yesus menganggap kalian pembuat kejahatan. Lalu kalian mau kemana? Ke Lucifer, ke neraka berarti. Silakan ke neraka kalau begitu, nggak ada paksaan. Wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran semua sudah kita sampaikan. Anda mau terima, Anda mau ingkar, silakan. Tapi kembali kepada tema saudara, kembali kepada tema. Tolong, kalau apa yang saya sampaikan ini keliru, apa yang saya sampaikan ini sesat, Bang Suma telah menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan dasar pijakan Anda mengatakan Yesus datang ke dunia, mati terkutuk di atas tiang salib untuk menjadi korban satu kali saja untuk menghapus dosa dunia. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi atau kitab Anda yang sudah direvisi itu, kitab yang Perjanjian Lama itu, tunjukkan di situ ada firman Tuhan yang memberikan ultimatum legalitas mutlak absolut benar bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar. Saya akan memimpin pemurtadan besar-besar di Indonesia kalau dalil itu ada. Ada Kristen yang berani tampil? Tunjukkan dalilnya. Dan saya akan menunjukkan dalil di dalam kitab saudara bagaimana Yesus mengharamkan pembunuhan terhadap orang benar, bagaimana Elohim tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang benar. Saya akan tunjukkan dalilnya. Anda butuh berapa dalil? Akan kutunjukkan semua dalilnya. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar, sementara Anda dengan kemunafikan Anda di depan umat Islam Anda mengatakan tak ada keselamatan di dalam Yesus. Kenapa bisa? Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Halo, kalau Yesus jalan, kebenaran, dan hidup, berarti Yesus masuk dalam lingkaran orang-orang yang haram hukumnya dibunuh. Apalagi dijadikan tumbal, apalagi dijadikan sebagai penebus dosa orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Lalu bagaimana? Silakan. Makasih Sapo, makasih Mas Sapo. Saya nanti pelajari lagi Sapo. Silakan. Makasih ya Sapo ya. Sama-sama Sapo. Oke, Sapo. Silakan. Andi juga. Makasih Bang Yuma. Siap. Ya. Ya ini lu jangan nyerah dong, melawan dong. Tidak, saya kan ini nggak bisa juga Sapo, saya langsung saya pelajari, saya begini, saya kan rekam ini, jadi saya baca apa juga yang disampaikan Sapoku ini, Bang Yuma. Biar Bang Handi, beliau belajar. Mudah-mudahan hidayah Nggak sampai. bisa juga kita langsung Takutnya ini belum selesai belajar dicabut nyawanya. Insya Allah enggak. Matius guru Beliau ini mau belajar. Guru Soalnya Anda kasih tahu Matius 275 itu. Kan sudah saya rekam ini, jadi Bang Yuma, Sapoku, saya lihat, saya rekam lagi, maksudnya apa namanya, saya pelajari gitu loh maksud saya. Ya betul. Orang yang mendalami Bible itu selangkah dua langkah menuju hidayah. Percaya sama saya. Yang ngotot tidak bisa mendapatkan hidayah itu adalah orang yang ego. Kaget dengan hadirnya para apologet Islam yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta mereka. Kaget. Akhirnya mereka bertahan ala kadarnya dengan asumsi, ngotot, bahkan berujung kepada apa? Penghujatan, merendahkan, menistakan, bahkan dituntut, bahkan saya ingin dicari, akan saya temukan. Padahal kita di sini menjelaskan kebenaran. Seperti Anda, saudara-saudara Kristenku, jarak antara kitab saudara Perjanjian Baru itu nanti diresmikan di abad keempat Masehi. Kitabnya Nabi Musa itu 1400 tahun sebelum Masehi. Berarti jarak antara Nabi Musa, kitab Nabi Musa dengan kitab kalian itu lebih 2000 tahun kurang lebih. 1800 tahun kurang lebih jaraknya. Kalian kemudian membuat buku untuk mencocok-cocokkan kitabnya orang yang ribuan tahun lamanya.
Sebelum kitab Anda cocok, orang-orang terdahulu Anda mencocok-cocokkan. Oh ini yang cocok dengan ini, kita buatkan cerita Yesus begini seperti yang tertulis di kitab Yesaya 53. Terus ini ada lagi di Mazmur 8, Pak. Ya kita buatkan kayak gini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Origen, Lucian dan Hesesius itu adalah revisi untuk mencocokkan Septuaginta. Nah, kitab Anda kemudian Anda mengklaim bahwa perjanjian baru ini adalah kitab suci karena sudah sesuai dengan perjanjian lama. Padahal ini pekerjaan orang untuk menjadikan sebuah kebenaran menurut perspektif mereka. Maka mereka mengambil perjanjian lama, Septuaginta, mereka serasikan dengan kitab mereka. Jadi satu bendal, disebutlah perjanjian lama, perjanjian baru. Pertanyaannya, apa hak kalian mengambil kitabnya orang Yahudi? Tak ada kan? Apa hak kalian berbicara tentang Hasem? Tak ada kan hak kalian? Apa hak kalian berbicara mengenai Abraham? Tak ada kan? Apa hak kalian berbicara tentang Nabi Musa, Nabi Daud, tentang Yesus? Tak ada kan? Tak ada sama sekali. Hanya karena kalian memegang buku itu, karena kalian kemudian merasa punya hak. Lalu kami, umat Islam, kitab Anda yang perjanjian baru bercerita tentang perjanjian lama. Ada enggak perjanjian lama bercerita tentang kitab saudara? Tak ada. Berjalannya waktu, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, muncul Al-Quran. Al-Quran menceritakan kitab saudara dan menceritakan kitab yang lebih tua. Kenapa? Karena kita digilir oleh waktu. Berjalan waktu ini, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dan yang menyaksikan kita siapa? Yang maha menyaksikan, yang maha melihat dan maha mengetahui. Dialah Allah yang menjadi saksi kemudian, yang menginformasikan tentang keadaan yang sesungguhnya terjadi melalui pewahyuan Al-Quran. Itu yang terjadi. Jadi jangan gengsi. Mengkaji tentang Kristen, mengkaji tentang Yahudi, itu adalah mengulas isi Quran. Jadi jangan Anda gengsi ketika kami berbicara tentang Yudas, tentang Kristen, tentang penyaliban. Jangan gengsi. Kenapa? Karena kitab kami itu yang menyampaikan ke kami. Maka satu bagian dari Al-Quran itu adalah kitabnya orang Kristen. Di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Selayaknya kitab kalian bercerita tentang kitabnya orang Yahudi, kitab kami juga selayaknya berbicara tentang kitab kalian dan kitabnya Yahudi. Sekiranya masih ada kitab yang akan diturunkan oleh Allah, sekiranya ada, maka kitab terakhir itu akan bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang perjanjian baru, bercerita tentang perjanjian lama. Kenapa? Karena sama-sama kita mengaku agama samawi. Berarti kita sama-sama berasal dari asal yang satu. Jangan gengsi diceritakan. Berarti kalau ada yang salah di kitab-kitab terdahulu, akan dikoreksi kitab berikutnya. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Nah, pembedanya antara saudara adalah orang Yahudi tidak mengenal perjanjian baru. Orang perjanjian baru tidak mengenal Al-Quran. Duduk perkaranya kemudian adalah tidak ada satupun nabi yang datang mengajarkan perjanjian baru. Taurat Nabi Musa, yang mengurai kemudian isi Torah disebut Nabi Isa di kami, dan penguraiannya itu disebut sabda, dan sabdanya itu disebut hikmah Injil. Kemudian datang Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bung. Coba Anda tangkar kemudian. Kemana pangkalnya ajaran Kristen? Mau sampai ke Yesus tidak akan tembus. Ke Yesus tak tembus. Menyembah Yesus tak tembus ke Yesus. Kitab Lukas tak tembus ke Yesus. Markus, surat Paulus tak tembus ke Yesus. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tetapi kami sebagai umat Islam menerima kitab saudara. Menerima sebagai apa? Menerima sebagai pemberitaan orang-orang terdahulu tentang sesuatu kejadian. Tapi kami juga menolak kitab saudara. Menolak sebagai apa? Kami menolaknya sebagai firman Tuhan dan menolaknya sebagai sabda para nabi. Jadi kami pelajari hanya sebagai materi aja. Tidak kami imani sebagai kitab suci, tidak. Kami pelajari sebagai materi, sebagai kisi-kisi dalam beragama Islam. Karena Islam itu ikra, baca, 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 baca. Semua harus kami baca. Karena itu perintah di dalam agama Islam. Demikian sementara, silakan. Oke, Sapo, makasih Sapo. Sama-sama Bang Yani. Oke, makasih. Yang penting ya nih, yang penting Yani itu lo cari itu lo tadi ada tantangan ya.
Itu ada tadi perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu yang kita cari. Siapa? Aman, sapoku aman. Oke, makasih ya, sapoku semua. Iya, Dan- sama-sama Bang Yani. Sehat Dan selalu. lihat juga ya nih kontradiksi kematian Yudas. Tuh pelajari juga di situ. Beda-beda penceritaannya kan. Silakan. Aman, ya aman Bunda Rahma aman. Oke, makasih semua ya. Iya, sama-sama Bang. Oke, Anda stay kalau mau pergi. Ya kita sambut lagi tuh yang satu, Pak Hyong. Selamat malam. Pak Hyong. Malam Bang. Ya silakan Bang Wan. Malam Bang Juma dan semua. Malam Bang. Ya, ya kok. Saya semalam sempat debat sama Bang Juma, cuma saya di-kick. Di-kick ya? Iya. Bukan kita rungkat? Bukan, saya di-kick. Oh. Yang ngebahas tentang Yudas juga, Yudas dan Yesus yang disalib itu, antara Yudas dan Yesus. Ya silakan Bang, ditanggapi. Silakan. Ya, oke. Jadi kemarin tuh saya tanya di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Maksud saya dalil itu bukan maksud saya dalil itu ada sesuatu yang jelas gitu. Maksudnya kalau di keempat Injil itu jelas sekali tertulis bahwa yang disalib adalah Yesus di keempat Injil ya. Tapi kemudian yang saya mau tanya, di mana, di kitab apa ditulis bahwa yang disalib adalah Yudas? Itu dalil kan? Kalau kita bicara dalil, kalau yang Bang Juma tadi jelaskan, karena saya cukup dengar cukup panjang, itu Bang Juma mencomot ayat, dan kemudian membuat sebuah tafsir. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah dalil tulisan. Karena kan teman-teman muslim seringkali bilang begini, di mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan. Ya kan? Artinya teman-teman muslim mengharapkan ada dalil yang jelas begitu. Ayatnya di sini misalnya. Nah, ini cara yang sama saya akan kembalikan kepada teman-teman muslim, di mana di kitab apa disebutkan bahwa yang disalib itu Yudas. Monggo. Oke, baik. Sebelum kita jauh ke situ, saya ingin bertanya dulu kepada Bang ini. Kira-kira kalau penulis Bible atau penulis informasi atau semua pewarta yang ada pada masa itu, kitabnya atau bukunya sampai di tangan kita hari ini, selayaknya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kira-kira menurut saudara ada tidak dari catatan-catatan mereka ini yang akan mengatakan itu Yudas? Kalau ditanya kira-kira, saya nggak bisa jawab ya Bang. Ya, karena Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti ada Injil lain. Sedangkan kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes menuliskan yang disalib itu adalah Yudas, kira-kira apakah Romawi Katolik bisa menerima 4 buku ini? Bang, itu udah pakai asumsi Bang. Kalau udah pakai kira-kira itu kan jelas sekali bahwa di keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus, begitu kan? Nah, tadi saya tanya di mana, di kitab mana ditulis bahwa yang disalib adalah Yudas, begitu. Karena mohon maaf sebelumnya, saya baca tafsir dari Quran, ada ya Qurannya teman-teman muslim itu mengatakan bahwa kalau nggak salah tafsirnya Ibnu Katsir itu yang mengatakan bahwa yang disalib adalah salah satu dari ke-12 Hawariyun yang paling muda. Siapa itu? Yohanes.
Kalau dibilang usia paling muda harusnya Yohanes. Gitu ya. Iya. Nah, itu menurut tafsir kitab Anda sendiri ya. Oke, baik. Itu Artinya tafsir. Gini, ya sebentar Itu Bang. tafsir. Artinya begini Bang, dari teman-teman Muslim pun tidak ada kesepakatan bahwa yang disalib itu Yudas. Saya kemarin berapa bulan lalu pernah debat sama siapa? Ibu Mican kalau tidak salah. Dia mengatakan yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Kalau saya pernah dengar juga Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwa kalau ada yang berpikiran bahwa Yudas yang disalib itu mengikuti pelajaran dari Israel. Terus saya mengikuti juga Kainama. Kainama mengatakan bahwa dia malah mengatakan yang disalib itu Yehohanan katanya. Terus berubah lagi, yang disalib itu bisa jadi Simon dari Kirene. Sekarang Anda berdiskusi dengan Gurunda. Silahkan lanjut. Gak usah lagi bawa-bawa yang lain. Jadi gini, sekarang Bang. depan silakan. Ya oke. Maksudnya saya di dalam teman-teman Muslim pun tidak ada kesepakatan. Itu tidak penting karena tidak terkait dengan akidah secara primer dan sekunder. Yang kami imani ini adalah Nabi Isa, Nabi kami itu selamatkan. Tidak ada penyaliban, selesai. Karena efek terhadap penyaliban ini tak ada untuk iman, tak ada untuk keselamatan. Semata-mata dalam iman kami yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa yang telah membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu kalau dia adalah si A, si B, si C, apa hubungannya dengan kami? Tak ada hubungannya dengan ilmu fikih, tak ada hubungannya dengan ilmu qiraat, tak ada hubungannya tentang akidah, tak ada sama sekali. Nah, kalau Anda bertanya tentang tafsir, ini saya tidak akan menunjukkan tafsir, saya menunjukkan dalil di dalam kitab saudara yang Anda imani sebagai firman Tuhan dari kitabnya orang Yahudi yang dipakai, yang digunakan oleh bapak-bapak gereja sebelum Bapak. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut saudara, ini kitabnya orang Yahudi ya, bukan untuk Roma Yunani. Menurut saudara, Ulangan 21 ini, nomor 22 sampai nomor 23, ini cocok untuk Yesus atau ini cocok untuk Yudas? Ingat, Yesus dan Yudas sama-sama memiliki kitab ini. Yesus dan Yudas sama-sama Bani Israel. Yesus yang Yudas sama-sama keturunan Yakub. Kira-kira di antara dua oknum ini, yang mana yang cocok untuk menerima hukuman dari Tuhan? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Menurut saudara, ini firman Tuhan ini, yang cocok di sini Yesus atau Yudas? Pakailah akal sehat. Silakan. Oke, saya jawab ya Bang. Menurut saya itu tidak cocok kepada Yesus. Yang kedua, dan tidak cocok kepada Yudas. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan Yudas yang sepadan untuk hukuman mati. Terkutuklah orang yang makan suap. Iya, tapi dia nggak sepadan harus dengan hukuman mati, Bang. Yang sepadan dengan hukuman mati kalau menurut ya di dalam itu kalau udah menyekutukan Tuhan, berbuat zina, itu yang sepadan dengan hukuman mati kan, Bang? Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Iya, itu kan bukan di Taurat, Bang, itu Amsal, Bang. Cocok, tapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab para nabi. Oh iya, saya setuju itu. Saya setuju. Pembuatan tentang Yesus ini tulisan siapa nih, Bang? Amsal ini? Amsal itu tulisan Salomo. Nah, berarti masuk ini kan? Salomo bukan nabi, Bang. Siapa bilang? Salomo itu raja. Coba cari aja, Bang, di mana Nabi Salomo. Kalau dibilang di dalam bilangan, di situ dijelaskan, jika ada di antaramu seorang nabi,
maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi Amsal ini menurut saudara karangan? Amsal dia dikasih hikmat. Salomo memang Berarti raja dia hikmat. nabi. Semua orang yang dikasih gini bang, yang punya hikmat bahaya nggak cuma itu. Bahaya itu kalau Einstein semua orang tuh bisa punya dikasih hikmat lebih loh, menulis Bang. sebuah buku kayak gini. Albert Einstein itu dikasih hikmat loh bang. Pinter Jadi dia sekali. juga setara dengan dia Salomo. disebut nabi nggak? Dia disebut nabi nggak? Enggak kan? Tidak. Kalau Iya, orang iya. yang disebut nabi itu, dia diberi penglihatan dan Tuhan berbicara kepadanya. Kata nabi itu asalkan dari nubuatan bang, profesi. Jadi Salomo itu tidak sedang profesi dia. Dia mendapatkan ilham dari Tuhan, iya. Sekarang Tapi dia coba tidak tanya sedang praktisi profesi. Torah, praktisi Yahudi, benarkah Salomo ini bukan seorang nabi? Dia raja. Itu dulu. Bang. Kalau menurut teman-teman Muslim, ya Salomo adalah nabi, tapi di Alkitab dijelaskan dia adalah raja, bang. Loh, kalau dia raja seperti Daud kan? Daud juga bukan nabi. Kalau Daud ada ditulis seorang nabi. Kalau ada ini bukan? Bukan, karena nggak pernah ditulis dia seorang nabi. Kalau Tapi dia Daud menerima dikisah firman para Tuhan. rasul. Iya bang, murid-murid Yesus juga terima firman Tuhan, tapi nggak pernah dipanggil nabi. Dari mana Anda mengatakan murid-murid Yesus menerima firman Tuhan? Ya dia dengar tiap hari perkataan Yesus sendiri, bukan firman Tuhan itu. Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya, bukan kepada Lukas, bukan kepada Matius, penulis Markus, penulis Yohanes, bukan kepada Paulus, tapi murid-murid yang teraniaya oleh Paulus, the gang. Loh, kan saya tadi nggak ngomong tentang mereka, saya ngomong. Iya, oke lah, oke. Jadi ini kitab Amsal ini kitab apa ini? Termasuk kitab apa dia ini? Masuk ke Kitab dalam hikmat, kitab Bang. apa dia ini? Itu kalau di dalam itu kalau nggak salah itu kitab syair berarti bang masuknya. Syair? Iya. Bukan firman Tuhan. Kitab syair ya dia bukan firman masuk dalam Tuhan. Tanakh, masuk dalam Tanakh, tapi dia bukan Nevi'im. Nevi'im itu kan nabi, nubuatan isinya. Jadi ini bukan firman Sedangkan- Tuhan ini. Kitab Amsal ini bukan firman Tuhan. Firman Tuhan, bang. Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ditulis oleh orang biasa. Ditulis oleh seorang raja yang berhikmat, dikasih hikmat lebih sama Tuhan. Jadi dia kan pengkhotbah, terus Amsal, terus Kidung Agung itu adalah tulisan dari Salomo yang adalah inspirasi, saya pikir dari hikmat dari Tuhan gitu. Tapi itu bukan bicara tentang nubuatan. Coba kita tanya dulu tuan rumah Dinda Yonatan Nandar, monitor. Ya, Guru Nda. Pernah dengarkan dari praktisi Torah kalau Salomo ini bukan nabi? Kalau Solomon, Nabi Sulaiman, Solomon itu memang di dalam secara eksplisit di dalam di dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim tidak ada tertulis sebagai nabi. Cuma kalau kita lihat di dalam Torah CBLP dia adalah nabi. Makanya tulisannya makanya di dalam tulisannya ada Amsal, ada Kidung Agung, ya. Itu dijadikan sebagai salah satu firman Tuhan. Kan tanah itu singkatan Torah Nevi'im Ketubim. Semua Ketubim itu adalah firman Tuhan. Makanya orang Kristen sendiri mengenal 3 sola scriptura, gracia, dan sola fide. Sola scriptura itu meyakini bahwa Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Salomo meskipun secara literal tidak tertulis, tetapi di dalam Torah CBLP, di dalam keyakinan orang Yahudi adalah sebagai raja dan sebagai nabi. Itu di Bunda Rahmat tuh lihat di sini. Gitu Guru Nda. Dia termasuk dari 40 ya, salah satu dari 48 nabi Yahudi menurut Rasi. Betul yang disampaikan Akhi itu. Iya. Jadi Salomo ini bukan nabi, tapi Paulus rasul gitu. Iya. Oh. Ya.
Nabi Yahudi ini Iya. termasuk dari 48 Nabi Yahudi. Jadi gini bang, tadi kan abang bilang tentang di dalam apa Ulangan 21 apa kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Nah, oke ya. Jadi hilang konten saya. Oke, nubuatan tentang Yesus itu bukan cuma di situ bang. Ada banyak nubuatan Yesus dalam Taurat, termasuk inti dari Taurat itu adalah Yesus sebenarnya. Inti dari Taurat atau itu doktrin. Ending dari Taurat adalah kesalahan kita ditebus dengan penumpahan darah. Mana dalilnya itu di Taurat? Ya memang Taurat begitu bang. Ya coba tunjukkan. Ini kan yang kemarin kita bahas. Tunjukkan di dalam Taurat Tuhan pencipta langit dan bumi minta penebusan dosa dengan darah manusia. Saya nggak bilang darah manusia dari tadi bang. Saya bilang di dalam Torah itu ada penebusan dosa dengan penumpahan darah. Tapi Darah apa, darah Bang? hewan. Darah hewan. Yesus Darah hewan. Sebentar bang, saya jelasin dulu ya. Jadi darah hewan itu berupa domba atau kambing atau lembu begitu yang tidak bercacat. Nah itu gambaran dari akan datang seseorang yang adalah disebut sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Itu yang disebut kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes Pembaptis langsung bilang bahwa dia ini adalah anak domba Allah penghapus isi dosa dunia. Jadi kalau bicara tentang nubuatan Yesus di Torah pun ada gitu. Nubuatan Yesus di dalam kitab nabi-nabi ada, di kitab Mazmur ada. Jadi nggak bisa terpaku hanya di satu ayat tadi itu, Bang. Enggak, kita harus terpaku di situ. Kalau begitu, Paulus mengutip dari mana? Galatia 3 nomor 13 itu dikutip dari mana? Ya memang jadi gini Bang, dengan Yesus mati di kayu salib, dia yang menanggung dosa dunia, dia yang tidak berdosa, menanggung dosa dunia, menjadikan dirinya terkutuk gitu Bang. Makanya dikatakan di Galatia itu, terkutuklah orang yang mati di salib. Pada dasarnya Yesus yang menanggung dosa dunia ini Bang. Dia yang adalah suci. Di mana ada dosa untuk dunia? Di mana itu Bang? Anda dapat ilmu dari mana ini semua ini? Ada nggak dalilnya gitu loh? Kalau bicara dalil, tadi saya juga udah tanya dalil sama abang. Ini Ulangan 21 dalilnya. Dalil yang abang tadi sampaikan itu adalah tafsir abang tentang Loh, ini bukan tafsir. Anda sendiri mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Kan? Anda sepakat kan itu? Ya. Nah sekarang kalau ini bukan yang menjadi rujukan Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, lalu yang mana, tertulis di mana? Kan dikatakan oleh Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang. Itu tertulis di mana? Coba bantu saya. Di mana itu Pak tertulis? Kalau tentang ayat itu memang Paulus mengutip itu. Nah, mengutip ini kan? Iya, betul. Nah, betul. Sekarang Anda mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Begini Bang, kalau dari kata-kata itu yang dikatakan bahwa orang benar tidak mungkin itu saya setuju. Tapi pada kenyataannya Yesus memang dibuat oleh, kan abang tahu lah cerita itu, pasti abang juga sering baca Alkitab bagaimana kemudian memang tidak ditemui kesalahan di dalam Yesus, tapi kemudian orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Kira-kira Tuhan melanggar enggak perintahnya ketika dia mengatakan akan menyelamatkan orang yang dicintai, yang dikasihi? Pada kasus tertentu, kasus penyelamatan ya itu memang terjadi Bang. Penyelamatan? Ya kasus penyelamatan Bang. Penyelamatan apa? Gini loh Bang, tadi kan saya udah bilang bahwa di dalam perjanjian lama penyelamatan manusia atau penebusan dosa harus menggunakan domba atau binatang yang tidak bercela, ya kan?
Abang pasti tahu tentang itu. Dan itu digenapi dengan Yesus. Yesus Alamak. adalah... Tolong tunjukkan dasar pijakan Anda mengatakan digenapi Yesus itu dari firman Tuhannya itu di mana tertulis? Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Iya kan? Yang saya minta ini adalah kitab yang tertulis, kata Yesus, harus digenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mana? Di dalam Taurat itu, Bang, ya, inti dari Taurat itu adalah karya penebusan. Ya itu kalau cuma ngomong kayak gitu juga semua pun bisa. Mana tertulis? Yang harus tertulis, Bang. Mana tertulisnya? Ada banyak, termasuk Ulangan 18:18 juga bisa. Ulangan 18:18 itu tentang apa? Seorang nabi yang datang sama seperti Musa, nggak nyambung itu, Bang. Ayo. Kok nggak nyambung gimana? Itu juga nubuatan tentang Yesus. Tentang penebusan dosa, Bang. Jangan kemana-mana. Tentang penebusan dosa mana? Jadi gini ya, ada yang namanya apa tuh penggambaran, Bang. Alamak. Ada namanya penggambaran. Jadi anak Yesus itu adalah gambaran anak domba yang disembelih di Perjanjian Itu Lama. kata Yohanes. Kalaupun Anda mengikuti itu, Bang, ini tak ajarin. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 45 nomor 22, dosa untuk seluruh negeri itu yang disembelih itu lembu, bukan domba. Imamat 4 nomor 13 sampai nomor 14, jika satu orang Israel berdosa, ya, jika semua orang Israel berdosa, semua orang Israel nih yang berdosa, maka korbannya adalah lembu jantan. Imamat 4 nomor 27 sampai nomor 8, jika rakyat jelata yang berbuat dosa, maka korbannya adalah kambing betina, domba betina. Imamat 4:22 nomor 23, domba jantan itu hanya diberikan untuk satu orang pemuka aja, pemuka Israel. Kalau untuk satu ekor domba itu diperuntukkan untuk menebus dosa pemuka orang Israel atau tokoh atau imam orang Israel. Itu data di kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau Yesus Anda ibaratkan seekor domba yang disembelih, dia itu dikorbankan untuk satu orang imam. Kalau untuk seluruh orang Israel, satu ekor sapi untuk seluruh orang Israel. Untuk seorang rakyat jelata dari Bani Israel, satu ekor domba betina. Untuk satu orang bangsawan Israel atau imam Israel, satu ekor domba. Lah Yesus domba untuk satu orang dong. Ya dibedakan, Bang. Dibedakan. Domba asumsi biasa. lagi kan? Asumsi lagi. Pemutarbalikan fakta. Firman Tuhan dibantah. Firman Tuhan dalam imamat dibantah, dalam Yehezkiel 4 dibantah, 45 dibantah. Lalu kita harus mengikuti asumsi. Tadi kan saya nggak pakai asumsi, justru saya kasih dasar 4 Injil itu mengatakan hitam di atas 4 putih. Injil. Itu kan kitabnya orang Roma, Bang. Yang kita minta ini firman Tuhan. Kok bisa jadi kitab orang Roma sih? Lalu kitabnya siapa itu? Ya murid-murid Yesus. Lama. Sudahlah, Bang. Kita jujur-jujuran aja dulu. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apa dosa Yesus? Kok dia yang harus menggenapi ini? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi korban yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Benarkah Yesus dikutuk oleh Tuhan? Karena menanggung dosa dunia, ya dia menerima kutuk, Bang. Berarti Yesus ini adalah berarti Yesus ini orang terkutuk.
Ya, ketika menanggung dosa dunia, dia menjadikan dirinya terkutuk. Bukan dosa dunia, Bang, di sini. Itu Kristen punya, itu produk Kristen. Ini di sini seseorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Dia yang berbuat. Yesus emang ada perbuatannya yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, justru itu, Bang. Karena dia tidak berdosa, Bang. Maka dia yang bisa menebus dosa. Dia tidak Di tidak ada mana dosa. dalilnya? Yesus tidak berdosa. Berarti membantah firman Tuhan di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang suci. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Kok di sini malah dibunuh? Yang mana yang benar? Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang benar. Kok Anda jadikan di sini Yesus? Bang, kalau baca tentang di dalam perikot itu kan aturan kepada bangsa Israel, Bang. Itu yang berlaku umum pada saat itu. Begitu sama lah sebenarnya di Indonesia juga aturannya begitu kan, nggak boleh menghukum orang yang nggak bersalah. Iya, memang betul. Itu kan begitu kan. Terus dari mana konsepnya membunuh orang bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah untuk orang yang bersalah? Itu konsep dari mana? Ya memang Yesus. Jadi begini, Yesus jangan pakai ayat yang itu, Bang. Karena maksudnya gimana ya, ini? Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia dalam kitab Taurat. Iya, iya. Dan itu nggak bisa diarahkan hanya kepada Yesus, karena itu berlaku umum buat orang Israel pada masa itu bahwa ya tidak boleh menghukum orang yang bersalah. Nah, Yesus sendiri orang yang tidak bersalah kenapa dihukum? Ya karena dia harus menebus dosa manusia, menebus Dari kesalahan mana orang. konsep nebus dosa manusia dengan membunuh manusia? Dari mana konsepnya, Bang? Yesus sendiri bilang Mesias itu harus mati. Alamak. Yesus sendiri yang bilang. Di mana konsepnya menebus dosa dengan mengorbankan manusia yang benar? Ya. Jadi di perjanjian lama itu adalah gambaran sesuatu yang akan terjadi di dalam perjanjian baru, Bang. Makanya di kitab kami itu ada perjanjian lama. Kami juga harus belajar perjanjian lama, Bang. Walaupun kami tidak harus mengimaninya karena kami harus belajar loh. Begini, Bang, urutannya. izinkan saya, Bang, berbicara. Dikatakan begini di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Siapa yang dimaksud pembinasa keji ini? Menurut Nabi Daniel, kita baca Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Ini menurut saudara, yang menghentikan korban sehari-hari berupa hewan kambing tadi itu siapa? Setahu saya berhentinya itu setelah Kaisar siapa ya? Saya lupa, yang menghancurkan Yerusalem abad tahun 70 Masehi itu. Berhentinya korban itu. Bagus. Artinya Abang tahu. Artinya Abang ngerti. Ngerti berarti Abang ini bahwa pembinasa keji itu adalah yang menghentikan kurban hewan-hewan tersebut. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa. Anda paham dewa? Ini teos. Teos ini merujuk kepada Romawi Yunani. Makanya yang ada dalam kitab saudara itu teos, dewa. Ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Itu yang muncul setelahnya kemudian. Maka agama Kristen itu berpusat di pusat pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Daniel 11 nomor 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menegakkan kekejian yang membinasakan. Apa ciri-cirinya? Menghapus korban sehari-hari. Dan Yesus mengatakan yang dikatakan oleh Nabi Daniel, berarti ini menghapus korban hewan, menggantikannya dengan korban manusia. Inilah yang dimaksud menegakkan kekejian yang membinasakan. Siapa yang beriman kepada korban berupa manusia pasti binasa.
Lalu kemudian dalam Daniel 9 nomor 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang untuk selama satu kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 24, Matius 15 tadi. Itu bicara tentang antikris akhir zaman, Bang. Loh, kok jadi akhir zaman pula nih? Siapa yang memberhentikan korban sehari-hari? Ya, memang dilakukan oleh abad 7 itu ya. Abad 7 tahun 70 Masehi itu ya. Iya. Siapa, Bang? Jenderal Titus kalau nggak salah ya. Yang memberhentikan kemudian korban sehari-harinya Bani Israel itu siapa? Anda kan tadi mengatakan dengan korban sekali, karena dia adalah darah yang suci yang tidak punya dosa. Itu ajaran dari mana, Bang? Itu penggenapan dari Torah. Iya, penggenapan Bang. dari Daniel, betul. Penggenapan dari Torah, Bang. Iya, penggenapan dari kitab Daniel. Betul. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan kok dalilnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dan ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Berarti seangkatan pembinasa keji ini dengan murid-murid. Tolak ukurnya di situ. Nah, makanya saya berkata, ini Paulus ini siapa? Bapaknya kita tidak tahu, ibunya kita tidak tahu, tiba-tiba muncul menerima korban yang disajikan oleh iblis, lalu dijual keluar, mengajarkan bahwa ini adalah keselamatan. Iblis loh, Bang, yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, sehingga Yesus itu ingin disalibkan. Iblis yang merasuki mereka, iblis yang menginginkan itu. Sekarang Paulus ini siapa? Apanya iblis? Duta besarnya? Paulus Rasul Yesus. Rasul Yesus? Ya. Kata siapa, Bang? Kata Alkitab. Ah, itu udah bahasa udah bahasa orang tidak tahu dasar ini. Kenapa Anda menyepelekan Yesus? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus mengatakan memilih Paulus? Waktu di dalam Kisah Para Rasul. Nah, berarti Lukas yang menceritakan kan? Iya. Apanya Lukas dengan Paulus ini hubungannya apa? Teman sekerja mungkin. Nah, teman sekerja. Ada nggak mereka teman sekerja dengan Yesus? Siapa? Dua orang ini. Jadi baca aja di Kisah Para Rasul 11 itu, Bang, bahwa ya, itu kan orang itu Lukas, akan Bang. Ya, Bang, artinya susah kita diskusi kalau setiap kali saya ngomong tentang kitab-kitab saya di Injil, terus Anda bilang, oh itu menurut ini. Susah kita diskusi, Bang, kalau begitu. Bukan susah. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan antikristus itu sejaman dengan dia. Penyesat itu sejaman dengan dia. Jadi kita mau ambil kitab yang mana ini? Sementara di situ dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, tempat kudus, rasul. Kedudukan rasul itu tempat suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa lanjutan daripada Matius 24 itu, Bang? Dikatakan apa? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ini pembinasa keji pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Pernah kan? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan aja bisa mereka sesatkan, apalagi saudara-saudara yang hanya manusia biasa. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ya Masias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah yuk, siapa pembinasa keji yang dimaksud? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku ketemu Yesus di dalam bilik. Ini siapa? Pembinasa keji, membunuh manusia, membunuh akal manusia. Siapa dia? Bapaknya kita tidak tahu, orang tuanya kita tidak ngerti siapa. Tiba-tiba dia menghadiahkan 14 buku. Paulus itu orang Ibrani asli, Bang, suku Benyamin. Kata siapa? Loh, di Alkitab, Bang. Oke, Filipi 3 nomor 5. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan dia dari suku Benyamin, Anda baca Kejadian 49. Bagaimana Yakub meramalkan ke-12 murid anaknya. Tiba sampai Benyamin, apa kata Yakub? Baca di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, iya ayah, ketahuilah olehmu wahai Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada siapa? Serigala. Kata Yakub, keturunanmu itu akan berlaku seperti serigala. Dia merampas harta rampasan lalu membagi-bagikan. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Orang yang seangkatan dengan dia. Tertulis di mana? Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36. Siapa orang Farisi, orang ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Orang Farisi, orang Benyamin, merampas Taurat dan membagi-bagikan kepada Vatikan Romawi. Itu siapa? Vatikan. Siapa, Bang? Saya ingin abang ini jujur. Kristen mula-mula, sabar. Kalau mau itu, ya oke lah, silakan. Kristen mula-mula, Bang, itu agama mana? Di mana? Yang mula-mula? Kristen itu di Antioquia. Istilah Kristen ya disebut pertama kali. Iya, di Antioquia mereka sudah menggunakan kitab Taurat? Ya. Belum. Mereka masih menggunakan surat-surat dari Paulus. Nanti di Vatikan Romawi baru kemudian agama Katolik itu dijadikan resmi sebagai agama kekaisaran. Diambillah kitabnya orang Yahudi sebagai rampasan perang untuk dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa di luar bangsa Yahudi. Padahal Taurat itu dikatakan apa? Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Israel kepada Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Siapa yang merampasnya ini? Keturunan Benyamin. Keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Baca Matius 23 nomor 15, Bang. Oke. Jadi saya jelasin dulu, Bang. Jadi silakan. Paulus itu yang keliling dunia itu dia menyebarkan bukan ajaran Farisi, Bang. Dia menyebarkan ajaran Yesus, ajaran Kristus. Di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat? Di mana Yesus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kotoran? Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu artinya menghapuskan, membatalkan.
Jadi kalau sudah tergenapi, Yesus berikan hukum baru, hukum kasih. Tidak, menggenapi Yesus- itu artinya melengkapi, menyempurnakan. Iya. Pak. Menyempurnakan Coba baca ayatnya. hukum itu. Ya, sebentar saya baca ayatnya. Silakan. Mana ini? Ingat Lukas 16:17, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Oke, saya baca ini ayatnya Bang ya. Silakan. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukan meniadakan, Ya. tapi menggenapi. Karena Kalau aku bukan berkata, Bang, meniadakan, ayat 18 belum saya baca Bang. Ya, Karena itu silakan. aku berkatamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi atau semuanya terjadi. apa yang terjadi? Bang, Apa yang terjadi? ya penggenapannya. Iya, langit dan bumi. Bukan Bang. Loh, jangan salah. Anda yang membacanya, Jadi gini Anda Bang. yang mengingkari. Gimana ini? Gini Bang, ya ampun Tuhan. Iya, saya harus jelaskan memang. Aku berkata sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ada dua. Iya, sebelum semuanya terjadi itu apa? Sabar Bang, saya lagi jelasin, main potong aja Bang ini. Langit dan bumi lenyap. Bukan Bang, sampai sebelum semuanya tergenapi. Yesus datang untuk menggenapi. Jadi Menggenapi itu apa? Maksudnya menggenapi itu apa, Bang? Menggenapi kedatangannya untuk mati di kayu salib. Itu penggenapan Larinya dari ke Dewa hukum Molok. Taurat. Kenapa lari ke Ya. Dewa Molok, Bang? Kan tadi saya bilang bahwa Matius 5 itu abang sendiri yang membaca kok di situ. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang sekali bahwasanya sebelum langit dan bumi. Artinya apa? Berarti sebelum langit dan bumi itu tiada, semua hukum Taurat itu tidak boleh kemudian dihapuskan. sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya tergenap. Jadi begini Bang, syarat untuk itu berakhir adalah ketika digenapi Bang. Digenapi itu maksudnya dilenyapkan. Digenapi itu dengan kehadiran kan Yesus di ayat 17 berkata, aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi. Bukan meniadakan tapi menggenapi. Iya. Nah, terus setelah digenapi maka semua udah nggak berlaku lagi Bang. Berarti ditiadakan. Iya, kalau ditiadakan Yesus gini, mengatakan, dengar, aku sabar datang dulu, Bang. bukan untuk. Sabar dulu Bang. Jadi kalau ditiadakan langsung ngomong aja ini nggak berlaku lagi, nggak bisa. Dia harus menggenapinya baru bisa. Menggenapinya dengan apa? Dengan memberi dirinya mati di kayu salib. Makanya itulah penggenapan. Setelah Taurat itu digenapkan, maka Yesus memberi hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Makanya Inilah yang dikatakan pemberitaan pembinasa keji. Anda berasumsi semua ajaran Paulus Anda jadikan sebagai acuan untuk memblokade ajaran Yesus. Di sini jelas, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Melainkan aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk meniadakan. Tunggu. Iya, bukan untuk meniadakan. Tapi untuk menggenapi. Tapi untuk menggenapi. Yes. Jadi betul. ini Taurat ini mau ditiadakan atau mau digenapi atau bagaimana? Digenapi oleh Yesus. Digenapi. Jadi kalau digenapi maksudnya itu dilenyapkan. Jadi setelah tergenapi ditiadakan. Ya buat apa lagi Bang? Sudah berarti melanggar perkataan Yesus. Gimana logikanya ini? Taurat, logikanya gimana? Harusnya Pak, harusnya kalau itu sesuai dengan Anda inginkan, harusnya Yesus mengatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum aku menggenapinya. Harusnya kayak gitu. Gak bisa ngomong harus begitu Bang. Ini yang tertulis adalah seperti berarti ini. bertentangan. Sekarang begini, ini hukum Taurat menurut Yesus tidak untuk ditiadakan. Betul? Ya.
Nah, melainkan untuk digenapi. Ya. Terus kalau udah digenapi gimana, Bang? Berarti disempurnakan. Bukan. Loh. Jadi maksud Anda digenapi itu hilangkan. Misalnya nih, kita Gini, Bang. punya duit 90.000, mau digenapkan menjadi 100.000. Jadi gimana tuh? Jadinya Nggak gitu, gimana? Bang. Nggak gini, Bang. Gimana? Jadi gini, di dalam Taurat itu ada nubuatan-nubuatan. Aduh, jangan ngajarin saya Taurat, Bang. Anda Aduh. tidak ngerti, Anda hanya mengasumsikan kitabnya orang kok. Anda hanya ingin menjual kemudian Yesus sebagai ajaran Paulus. Gak usah bawa-bawa, jangan ajarin saya Taurat. Sekarang ini permasalahannya, Pak. Anda punya uang 90.000, Anda ingin genapi menjadi 100.000, caranya gimana? Anda hilangkan yang 90, Anda tampilkan 10.000 gitu. Atau gimana ini? Nggak gitu maksudnya ayat itu, Bang. Lalu gimana maksudnya? Penggenapan Ini ada yang dimaksud- hukum-hukum Tuhan. Gini, Ini gini, ada Bang, hukum-hukum gini, Bang. Tuhan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, hukum-hukum Tuhan. Begitu genapi, hilang semua. Bukannya digenapi itu dilengkapi, disempurnakan, diutuhkan, dibulatkan. Gini, Bang. Kalau nubuatan digenapi itu artinya apa, Bang? Kalau nubuatan itu digenapi artinya dibuktikan. Terlaksana, kan? Terlaksana. Iya betul. Yes. Terlaksana. Ya sudah, sama. Apa yang yang sama? dinubuatkan di dalam Taurat itu telah tergenapi dengan kehadiran Yesus. Tergenapi dengan kehadiran Yesus. Yes, benar, sesuai dengan ayat ini kan? Iya, artinya kalau dia digenapi, benarlah perkataan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk untuk menggenapi. Artinya aku datang untuk menyempurnakan. Kalau ya oke lah. Kan begini, Bang. Jadi Misalnya gini, dituliskan bahwasanya ada aturan-aturan seperti kemudian kita membuat rancangan. Rancangan itu adalah nubuat. Nubuat itu adalah ramalan. Nah, kita membuat rancangan-rancangan kemudian bikin bangunan. Setelah rancangan-rancangan ini tertulis, uraiannya segini. Misalnya kita berbuat untuk merancang untuk membuat sebuah bangunan. Tertulis rancangan itu digenapi dengan berdirinya bangunan sesuai dengan rencana. Betul? Maka apa yang tertuang di dalam nubuat terjadi dengan bangunan. Jadi yang tertulis di dalam nubuat ini terbukti dengan adanya bangunan. Nah, sedangkan yang Anda imani adalah rancangan sudah dibuat, nubuat sudah dibuat. Kemudian dihapuskan nubuat-nubuat itu dengan melahirkan sebuah hal yang tidak sesuai dengan nubuat. Contoh, mati di atas tiang salib. Mana nubuatannya? Mana rancangannya? Tak ada. Nebus dosa dengan darah manusia. Mana rancangannya? Ada. Tadi kan saya udah bilang, Bang. Mana rancangannya? Mati di Ada atas gambaran di perjanjian lama dan kemudian digenapi di perjanjian baru dengan kematian Yesus di kayu salib. Coba. Memang nggak tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, lalu apa yang digenapi kalau tidak ada di dalam perjanjian lama? Dosa ditebus dengan darah manusia. Apa? Kan itu adalah gambaran, Bang. Kan tadi saya bilang itu adalah penggambaran. Ini penggambaran menurut paham Kristen Abang kan dari Paulus. Kok dari Paulus? Tadi saya udah bilang Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Paulus loh. Yohanes Pembaptis yang bilang ini anak domba Allah yang akan menghapus sisi dunia itu bukan murid Paulus loh. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu ucapan Yohanes Pembaptis? Tertulis di Alkitab, Bang. Tertulis di Alkitab. Tadi Anda mengatakan bahwa Amsal itu bukan firman Tuhan. Sekarang pengakuan orang yang Anda tidak kenal, Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh kesaksian-kesaksian yang tidak jelas datangnya itu. Saya nggak bilang bahwa tadi Amsal itu bukan firman Tuhan. Saya cuma bilang bahwa Amsal itu bukan nubuatan. Aduh. Susah karena Anda kemudian ingin membantah Yesus.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berarti apa yang tertulis di Taurat itu yang harus terlaksana. Ibarat rancangan bangunan, maka endingnya adalah berdirinya sebuah bangunan. Kan begitu? Yesus bilang bahwa aku memberikan hukum yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Di dalam kedua hukum itulah terdapat Taurat. Jadi Yesus simplified, menjadikan cuma dua hukum itu, hukum kasih. Itu kan ada ayatnya. Kasihi Tuhan itu gimana caranya, Bang? Kita kemana-mana sudah ini, karena saya ikuti alur doktrin gereja ini. Itu kasih kepada Tuhan itu gimana caranya, Bang? Iya, beribadah kepada Tuhan. Pandainya juga Anda beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa Anda beribadah kepada Tuhan? Aturannya mana? Beribadah kepada Tuhan itu mana aturannya? Beribadah itu kan menjadikan diri kita hambanya Tuhan. Iya. Maksudnya kan kalau di dalam konsep nabi-nabi, beribadah kepada Tuhan itu kan harus sesuai dengan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah kepada aturan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Mana aturan ibadah? Mengasihi Tuhan itu kan Anda mengatakan ibadah kepada Tuhan. Mana aturan ibadah dalam Kristen? Yesus pernah bilang begini kepada perempuan Samaria, kamu menyembah aku di bukit itu, sedangkan bangsa Israel menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi akan datang waktunya di mana orang akan menyembah Allah diputar-putar dalilnya. Enggak, Bang, saya bilang Yesus tidak mengatakan nyembah aku. Putar-putar sih. Nggak bicara tentang tempat, nggak bicara tentang bukan. Ini Anda mengatakan bahwasanya menyembah dalam kasih kepada Tuhan itu menyembah kepada Tuhan. Saya minta menyembah kepada Tuhan dalam agama Anda itu seperti apa? Mana aturan dari Tuhannya? Mana? Penyembahan itu adalah ketika kita menjadikan hamba. Menjadikan diri kita adalah hambanya Tuhan. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ditanya, bro. Ini kan Anda mengatakan bahwa perintah itu terkumpul dalam dua simpul, kasih kepada Tuhan. Yes, betul. Tolong tunjukkan Kristen ini kasih kepada Tuhan. Apa pembuktiannya Kristen kasih kepada Tuhan? Lah, ya menjalankan ibadah, menjalankan perintah. Ibadah yang mana? Tuhan. Ibadah yang mana? Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Ibadah, Bang. Ya ibadah kan adalah yang mana? Yang mana? Diri kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan katanya taat kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Berarti kalau ibadah kepada Tuhan berarti kan harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Benar kan? Iya. Nah, mana perintah Tuhannya yang Anda lakukan? Ya, di seluruh Alkitab itu perintah Tuhan. Ya, loh, tadi Anda sudah batalkan seluruh Alkitab lagi. Katanya Yesus sudah membatalkan. Sekarang kembali lagi yang sudah dibatalin. Yang saya minta kasih kepada Tuhan itu mana di Kristen? Tunjukkan satu aja kalau ada. Kekristenan itu bukan sekumpulan agama dengan sekumpulan aturan-aturan, Bang. Berarti Anda memang betul-betul pengikut daripada pembinasa keji. Kan mengasihi Tuhan itu taat kepada Tuhan. Alamak. Jadi begini, kekristenan itu bicara tentang hubungan, Bang. Saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya minta pertanggungjawaban Anda mempelesetkan perkataan Yesus yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum utama. Yesus mengajarkan itu, kasih kepada Tuhan Allah itu adalah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah taat, melakukan segala aturannya, hidup dengan setia menjalankan peraturannya. Itu dibilang kasih. Iya, oke. Nah, mana aturan Tuhan yang dilakukan oleh Kristen, sementara Kristen sudah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan semua aturan Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Lalu bagaimana cara Kristen kemudian untuk beribadah kepada Tuhan? Bukan membatalkan aturan, Bang.
Alama Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayo. Iya, membatalkan dalam arti yang tadi saya katakan bahwa menggenapi. Mulai lagi. Yesus inilah yang dikatakan oleh Yesus. Oke lah bang. Daripada ini Yesus kita katakan debat ini. kusir, kita kembali ke pertanyaan saja. Saya yang awal aja tuh bang, daripada muter-muter. Anda cuma berasumsi membela pembunuh keji. Kok jadi berasumsi saya bang? Anda berasumsi. Saya minta dalilnya tadi. Mana? Dari tadi saya minta dalil. Semua yang Anda narasikan, mana dalilnya, mana dalilnya. Contoh, sekarang Anda beribadah menyembah Yesus. Mana dalilnya? Mengasihi Tuhan kan harus mentaati Tuhan. Harus ada perintah kan? Yesus Anda jadikan Tuhan. Mana dalilnya? Nyembah Yesus. Sembahlah Yesus, jangan sembah yang lain. Mana dalilnya? Iya, jadi kekristenan itu kan namanya Kristen bang. Orang-orang yang yang ditanya lah, yang dijawab. Ya itulah akibatnya bang. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan tadi di dalam Matius versi Kristen bang. Matius 24 tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa, Anda ngerti pembinasa kecil itu pembunuh akal. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan membunuh kecerdasan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Jangan comot-comot ayat dong bang. Lalu Kristen tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Jangan comot ayat terus kemudian Anda tadi mencomot Matius 5 nomor 17. Itu tidak mencomot. Maksudnya? Loh, Anda tadi ingin mengatakan bahwa hukum Taurat itu gagal, batal dengan Anda mencomot Matius 5 nomor 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu tidak mencomot. Ya enggak, memang konsepnya begitu bang. Ya sama, saya pun demikian. Saya juga mengatakan hal yang sama. Sementara Anda tadi di dalam Ulangan 21, Anda tidak bisa mendudukkan Yesus di sini. Di sini yang bisa duduk ini hanya Yudas. Nah, itu dia, balik lagi ke Yudas. Di mana dasarnya hitam di atas putih yang mengatakan bahwa Yudas? Oke, kalau saya buktikan ada? Oke, silakan. Oke, baik. Kita baca di dalam Amsal. Saya ingin sepakat dulu. Di Amsal 17. Tunggu. Saya tidak mau berasumsi. Daripada Anda berasumsi, lebih baik saya. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Kita setuju dulu. Menurut Amsal yang adalah firman Tuhan, menurut saudara, orang fasik ini adalah yang menerima suap. Betul? Ya. Oke. Nah, sekarang Ulangan 27 nomor 25. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang fasik ini adalah orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini masuk enggak di sini Yudas? Ya. Oke, masuk lanjut tidak? aja bang. Lanjut bang. Enggak, saya tanya dulu, masuk enggak Yudas di sini? Bisa jadi, oke. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Oke. Ya, berarti terkutuklah orang fasik untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuk orang fasik kan? Tadi fasik itu adalah pembunuh yang menerima suap, betul? Oke, ya. Oke. Nah, ini orang yang menerima suap. Lalu Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 20:37. Silakan Anda buka. Saya lagi nggak pegang HP satu lagi bang. Baik. Cuma satu bang. Di Mazmur 37 dikatakan begini. Di nomor 30-nya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Ya, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar dan berniat untuk membunuhnya. Ini masuk nggak Yudas di sini?
Ya, silakan aja Bang. Orang benar adalah Yesus, pengkhianat pemakan suap orang fasik adalah Yudas. Data-data nomor 3-3-nya menerangkan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangan penerima suap. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk pada waktu diadili. Berarti pada saat dia disuap, pada saat dia disalib, Tuhan tidak mengatakan terkutuk kepada orang yang benar. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini sudah pasti bukan Yesus, karena Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan mengatakan terkutuk pada saat diadili. Penyaliban itu adalah pengadilan, diadili, dihakimi, dihukum. Ini bukan Yesus. Lalu dikatakan kemudian di data nomor 39, orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia, Tuhan, adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Dia, Tuhan, meluputkan orang benar dari tangan orang yang berkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Ini Mazmur 37, kata Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Kita mau kemana? Yang membenarkan penyaliban terhadap Yesus ini siapa? Yang mau supaya Yesus ini disalib itu siapa? Iblis atau Tuhan? Orang fasik mengintai. Artinya apa? Yudas ini mengintai Yesus dan berniat membunuhnya. Mazmur 37 nomor 32. Orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar, Yesus, dan berikhtiar membunuhnya. Berikhtiar artinya berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan tidak menyerahkan Yesus ke dalam tangan Yudas. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 33. Lalu hanya pembinasa keji yang bisa mencuci otak orang-orang yang tidak belajar untuk membantah firman Tuhan yang ada di Mazmur 37. Iblis itu lihai, iblis itu pandai sekali menyesatkan orang agar percaya kepada bisikannya. Ya, saya sudah berjuang menyatakan bahwa Nabi kami Isa alaihissalam, Yesus Kristus, bersih dari pembunuhan orang-orang kafir. Tapi saudara ngotot dia harus mati untuk dosa-dosa kami. Ya silakan. Ya Bang, dari tadi Abang udah ngomong panjang lebar. Tadi kan saya udah ngomong di mana. Tadi kan Anda bilang, saya udah kasih nih di keempat Injil tuh jelas. Ya, tapi dari tadi Abang ngomong panjang lebar, muter sana muter sini, comot aja comot sini. Tapi nggak pernah ada ngomong bahwa di kitab ini ditulis bahwa Yudas lah. Tidak ada. Tapi di kitab kami, di kitab keempat Injil itu ditulis. Bahkan sejarawan juga menulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Begitu Bang. Gimana itu? Saya ikut itu kalau ada pengakuan Yesus bahwa harus terjadi apa yang tertulis di kitab saudara. Ada nggak pengakuan Yesus? Harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Roma, Filipi, Kaliki. Mana? Kalau ada, saya ikut. Ada enggak? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah kan, jadi muter-muter lagi Bang. Saya cuma minta di mana ditulis. Loh, jangan jadikan saya sebagai acuan Abang. Jadikan Yesus. Karena memang nggak ada. Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi tentang dia tertulis di kitab Mazmur atau di kitab Lukas? Yesus juga pernah ngomong Bang, bahwa Mesias itu harus mati. Gimana Bang? Itu ngomong di mana?
Ya, ngomong di mana? Ngomong di mana? Saya tanya dulu. Di dalam Matius kalau tidak salah. Itu dia. Masalahnya Anda masih mereka-reka. Bagaimana ceritanya? Ya oke, saya cari dong. Sabar Bang. Silakan. Saya Pak. Silakan. Silakan dibesarkan Bunda Rahma dulu sambil menunggu saudara kita ini. Dibacakan Bunda Rahma catatan kakinya Matius 27 nomor 5. Iya. Nah, di sini dicari di Matius 275, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini cerita Yudas ya, kematian Yudas versi Matius. Kita lihat di sini. Kan dua versi kematian Yudas ya, tapi kita lihat kematiannya di Matius. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini kronologi kematian Yesus. Yudas disalibkan. Kematian Yudas menggantung. Oke, saya jawab ya. Kalau tentang itu ya, kita balik lagi ke bahasa asli aja Bang. Silakan. Kalau tentang itu, tentang Yudas mati itu, di situ bukan disalibkan, tapi cok. Bahasa Inggrisnya cok. Apa itu cok? Tercekik. Tercekik. Yes. Coba Udah, dilihat Bunda Rahma. Itu juga kan, itu nggak ditulis di Alkitab. Itu kan tafsir. Iya. Iya kan. Betul. Nah sekarang kalau begitu, saya juga pakai tafsir, Anda nggak mau nggak pakai. Oke, kita nggak pakai tafsir, tapi saya minta abang untuk menentukan satu sikap ya. Di dalam kitab abang itu dijelaskan. Sebentar Bang, tadi kan abang minta ya itunya. Oh iya, Mesias harus mati. Nih, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Di mana itu? Lukas pasal 24. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Oh. Dan lagi dalam namanya, nama Mesias berarti kan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu Bang. Tertulis di mana yang ada bau itu? 45. Lukas 24 ayat 46. 46. Ya. Nah, baca dari 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat itu. Ini merujuk kepada Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, bukan kepada kitab yang lain. Ini pernyataan Yesus dari tadi saya membaca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan Anda tunjukkan ini tertulis di Taurat mana. Ya itu kan tadi saya sudah nunjukin bahwa Yesus sendiri bilang bahwa Mesias harus mati. Tapi ini tidak tertulis di dalam kitab Taurat. Berarti ini kesalahan penulis atau ini kebohongan Yesus. Karena ini tidak tertulis di Taurat. Tidak ada di Taurat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari itu, tidak ada. Makanya saya katakan kitab Anda ini tidak layak dijadikan sebagai firman Tuhan, karena terkadang perkataan Yesus itu tidak betul, atau kepengarangnya ini penyelidikannya tidak jelas.
Dia mengatakan ada tertulis, tapi dicari di Taurat tidak ada tertulis. Sampai 2 hari sebelum kiamat kita cari, tidak akan pernah kita temukan. Ada apa? Justru yang tertulis itu adalah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu dalil, Bang. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca di situ. Jadi begini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang bersalah, orang yang menumpuk dosa-dosanya. Orang Roma, orang Vatikan, orang Yunani adalah orang-orang yang menumpuk dosa-dosanya karena mereka menyembah dewa-dewa. Yesus ini adalah orang suci. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan Roma, Yunani, penyembah dewa itu dengan membunuh Yesus. Itu yang tertulis, Bang, di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Indonesia yang hidup zaman sekarang, pelaku-pelaku maksiat, ada yang memperkosa ibu kandungnya, memperkosa anak kandungnya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Dosa-dosa mereka ini ditanggung mereka sendiri. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ini yang harus menanggung dosa mereka masing-masing. Kok jadi anaknya orang yang menjadi korban di atas tiang salib? Di mana firman Tuhannya yang membenarkan itu? Tak ada kan? Kecuali ego orang-orang Roma yang dibawa oleh pembinasa keji tadi, yang kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, kok tiba-tiba bikin konsep. Bang, oke, saya potong dulu, Bang. Silakan. Anda kan selalu bilang tentang Roma, tentang Yunani. Lah, jadi terus Kristen yang pertama kali ini dari mana? Kristen pertama kan di Antioquia, Bang. Antioquia itu kitabnya apa? Maksudnya kitabnya? Loh, Abang, murid-murid Paulus yang disebut di Antioquia itu sebagai pengikut Kristus, itu belum resmi, mereka masih kecil. Yang resmi itu di Vatikan, Roma, Yunani. Artinya Paulus nggak pernah ketemu sama orang-orang Vatikan kan? Tapi murid-muridnya, bahkan bukankah dia pernah menjadi santo? Enggak ya? Ya semua juga jadi santo, Maria juga sama jadi santo. Itu maunya Anda, enak aja. Mau mengklaim orang Yahudi jadi santo, gimana ceritanya? Loh, Maria jadi santo. Maria siapa yang jadi santo? Orang Katolik menyebut Maria. Ya Tuhan. Ya orang Katolik, orang Katolik itu Roma. Anda tadi mengatakan di mana ada orang Roma lah? Anda sadar? Rupa-rumanya Anda sadar rupanya kan? Ya tadi jadi gini, Bang, saya nggak ngerti gimana cara jalan pikir Abang ini bisa ngomongin tentang Roma dan itu. Alamak, Kekristenan Abang, saya tanya nih. Tentang habis-habisan. Dengar saya, Bang. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa di antara Yahudi dan Romawi, antara yang dijajah dengan yang menjajah yang tidak bersunat? Jujur. Yunani. Bangsa Romawi tidak. Yunani. Bangsa. Jadi Paulus itu mewartakan kepada orang-orang Yunani. Romawi tidak. Saya kurang paham kalau itu. Tapi setahu saya dia itu. Jadi gini, Bang. Anda salah sejarah, Bang. Anda salah sejarah. Jadi saya salah sejarah? Tadi oke, gini. Kita urut dulu ya, pelan-pelan ya, Bang ya, pelan-pelan. Iya, silakan. Anda mau bilang bahwa Paulus yang mendirikan Kristen? Paulus yang mendirikan Kristen? Yes, betul. Anda salah, Bang. Silakan tunjukkan kesalahan saya di mana. Anda baca di kisah para rasul itu, dia kejadian Antioquia itu. Ya, siapa yang pergi ke Antioquia? Yesus?
Jadi saya jelasin dulu ya Bang. Enggak, saya tanya dulu. Siapa yang pergi ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Barnabas yang pertama Bang. Anda keliru. Sebelum sampai ke Antioquia, Barnabas lebih dahulu memanggil Paulus. Para kali bah. Bukan Bang, gini. Makanya saya ceritain runtutannya biar Abang mengerti. Karena ternyata Abang ini nggak ngerti. Silakan. Jadi gini, pada waktu setelah Stefanus dibunuh itu kekristenan waktu itu belum namanya Kristen, namanya Hohodos atau sang pengikut jalan itu kemudian memecah diri ya karena terpencar dan salah satunya adalah orang-orang yang ke Antioquia dan kemudian paham itu kemudian banyak diikuti oleh orang-orang Antioquia, berkembang di Antioquia, kemudian didengarlah oleh jemaat yang ada di Yerusalem kemudian mengirim Barnabas ke Antioquia. Kemudian Barnabas baru menjemput Paulus, baru dibawa ke Antioquia. Jadi kalau dibilang itu adalah pendirinya Paulus, Anda salah besar Bang. Karena kekristenan itu bukan Paulus. Di situ ada Barnabas, di situ sudah ada jemaat sebelumnya. Dan kemudian lagi-lagi ini banyak yang salah dari teman-teman Muslim mengatakan bahwa disitulah mereka menjadi Kristen, mendirikan Kristen. Padahal kekristenan itu adalah kalau baca ayatnya mereka disebut Kristen, bukan menyebut diri. Mereka disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang mendirikan kekristenan. Anda salah besar. Oke. Saya tanya dulu. Panggilan Kristen itu sudah disebutkan kepada orang-orang di Antioquia sebelum Paulus datang atau setelah Paulus datang? Jawab. Ya, ketika mereka ada di sana memang. Pertanyaan saya, sebutan Kristen setelah masih Barnabas atau nanti Paulus ada di Antioquia? Bersama-sama dengan Paulus. Setelah ada Paulus atau sebelum ada Paulus? Setelah mungkin. Ya kalau lihat runutannya setelah. Oke. Tadi Anda kan mengatakan saya tidak ngerti runutan kan? Nah, saya ajarin penyebutan Kristen itu ketika Barnabas ada di Antioquia itu belum ada. Setelah Paulus kemudian muncul, setelah dipanggil oleh Barnabas baru muncul panggilan Kristen. Kenapa? Karena Paulus bisa melakukan mujizat sampai dia dipanggil dianggap dewa Hermes. Itu nggak gitu ya ceritanya, nggak gitu ceritanya. Di Antioquia nggak begitu. Jadi Bang, jemaatnya sudah ada Bang. Jadi kalau dibilang Paulus yang mendirikan, Paulus itu cuma meneruskan Bang. Bukan membangun sebuah jemaat, mendirikan, kita buat sekte namanya. Nah, itu sudah ada. Meneruskan apa menurut Abang nih? Pengajaran Kristianiti, maksudnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebelum jadi Kristen namanya kan siapa yang mengajarkan kemudian orang-orang di Antioquia? Ya Barnabas dan Paulus. Kalau begitu tunjukkan ajaran Barnabasnya. Satu kitab aja. Mereka mewartakan Injil. Anda ingin mengatakan Barnabas mengajarkan surah-surah Paulus? Enggak. Saya ngomong mereka mewartakan Injil. Injil yang mana yang mereka wartakan? Surat Paulus itu kan diberikan kepada Roma, itu secara khusus kepada Roma, kepada itu sementara dalam pelayanan. Bukan kemudian sudah ada suratnya baru kemudian dikumpul. Nah inilah pedoman kita. Nggak gitu Bang. Nah sekarang permasalahannya adalah adakah kemudian surat yang muncul dari Barnabas untuk orang Antioquia? Betul. Mereka itu ketemu bareng tiap hari. Tidak bisa karena terbukti ada surat yang ditulis untuk orang Antioquia dari Paulus. Gimana itu? Mana suratnya? Titus itu siapa Bang?
Halo. Titus itu apa? Bukan tikus, Pak, tapi Titus. Tahu Bang. Nah, bagaimana tuh? Dia menulis surat untuk Titus, seorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Ayo, mana suratnya Barnabas? Loh, itu coba baca surat Titus, Abang. Itu nasihat. Surat Titus, ya itulah makanya yang mengikuti surat Paulus ini disebut sebagai pengikut Kristus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Ayo, kayak mana kita harus pergi kemana ini supaya kita bisa membela Paulus? Nggak bisa. Jadi tadi kan saya udah kasih urutannya bahwa jemaat itu sudah ada, Bang. Sudah ada. Siapa yang membentuk jemaat di sana, Bang? Lah, baca dong, makanya Kisah Para Rasul itu dibaca. Bahwa iya, siapa yang membentuk jemaat di sana? Setelah orang-orang itu terpencar karena waktu itu Stefanus dibunuh, itu orang waktu belum disebut Kristen ya, mereka masih disebut pengikut Sang Jalan, itu mereka kemudian terpencar, Bang. Siapa yang buat jemaat di sana? Pertanyaannya siapa? Loh, kok siapa? Itu sudah terbentuk sebelum Paulus datang, itu sudah ada. Di mana itu dikatakan, Abang? Justru dikatakan bahwasanya setelah Paulus datang ke situ, ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, disebut ya, Bang, bukan menyebut ya. Ya, disebut Kristen. Ya. Disebut sebagai apa? Itu adalah orang-orang Antioquia, orang-orang itu sebutan ejekan sebenarnya Kristen itu. Ejekan. Ini baca ini untuk pertama kali nih, untuk pertama kali. Iya, betul. Tapi umat-umat yang percaya kepada Kristus bukan baru itu ada. Sebelum itu sudah ada. Di mana? Ya, Bang. Paulus kalau Anda mengatakan sebentar Bang. Paulus mengejar-ngejar pengikut Kristus itu pengikut Kristus bukan? Pengikut Paulus, Yesus ya, yang dikejar oleh kan? Paulus. Betul ya. kan? Berarti sudah ada kan sebelum Paulus bertobat, iya kan? Ya. Oke. Berarti sudah ada kekristenan sebelum ada, walaupun nama Kristen itu baru dibentuk, ada di pertama kali disebut di Antioquia, tapi ajaran kekristenan itu sudah ada sebelum itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Injil. Injil dari siapa? Para murid yang mendengar Injil dari Yesus, itu yang mereka sampaikan. Jadi menurut saudara, Yesus mengajarkan orang-orang Antioquia yang tidak bersunat ini. Bukan Yesus, Bang. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat gitu. Iya, yang kemudian tersebar. Tadi kan saya udah bilang, udah ceritain kronologinya. Terus kenapa Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan itu? Dari mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Tuhan. Kenapa beliau bertobat? Ya, dia selama ini kan membunuh orang-orang Kristen. Tidak, setelah dia membunuh murid-murid Yesus, jangan katakan Kristen, Bang. Tidak lazim. Murid-murid Yesus dibunuh oleh Paulus untuk kemudian selanjutnya dia bertobat supaya dia bisa menyamar. Oke. Menyamar lagi, Bang. Anda asumsi lagi, Bang. Kalau ada ayatnya? Inilah. Kalau ada ayatnya gimana? Tunjukkan. Oke. 1 Korintus 9 nomor 20. Ya, bacalah. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini bukan menyamar menurut saudara. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini tidak nyamar. Tapi kan dia nggak menyamar pura-pura jadi Kristen, Bang.
Lah kenapa jadi Kristen Anda bawa? Kristen itu di konteksnya luar. gitu. Ini ahli Taurat. Paulus Iya, mengatakan, bagi tapi- orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Iya, Aku oke. menjadi, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa namanya? Iya, itu kan kepada kaum Yahudi. Nyamar Kenapa? kan dia? Karena ya oke lah, bisa Udah. disebut dia nyamar. Tapi kepada kekristenan enggak. Iya Kalau dia memang, nyamar, Bang, kepada gini, Kristen Bang, memang dia kalau nggak dia- nyamar. Tetapi Iya, kan? setelah dia kembali Anda yang ke bilang Yerusalem, tadi dia dia nyamar. bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya Tuhan. Bang, sampai dia mau mati, sampai dia berani mati dipancung di kota Roma, Bang. Dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Anda bilang, Bang, kan tadi Yesus mengatakan, apabila kamu melihat si pembinasa keji yang dituliskan Nabi Daniel, Daniel sudah mengatakan dia harus mati. Pembinasa keji itu memang harus mati. Itu sudah dinubuatkan. Kematiannya itu memang harus mati mengenaskan. Sudah dinubuatkan. Begitu juga dalam Ulangan 18, nomor 18, nomor 20. dia mati karena mempertahankan imannya, Bang. Kenapa dia bertobat di Kisah Para Rasul 21? Ya, karena memang mau dipakai oleh Yesus sebagai rasulnya. Lah, tidak, dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Lucu ente ini. Mulai ngarang. Saya bacakan Ngarang, dalilnya Bang. boleh? Boleh. Oke. Nah, ini bagus ini karena orang Islam yang mengajarkan Kristen. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Jadi Paulus ini habis keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan ajaran Kristen, kembali ke Yerusalem. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Nah, ini Kristen maksudnya. Ini Kristen yang dimaksud. Enggak, Bang. Loh, lalu siapa yang tidak bersunat? Siapa yang meninggalkan hukum Taurat? Ya, lanjut dulu, Bang. Nanti saya jelasin, Bang. Nah, lalu dikatakan, jadi sebagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan bertanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba. Paulus disuruh berbohong supaya dia tidak dibunuh. Karena kapan dia ketahuan dia mengajarkan orang tidak bersunat dan mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat, dia pasti dibunuh. Maka apa kata Paulus? Apakah dia mempertahankan di situ? Oh tidak, biarpun aku mati, aku tetap mengatakan Tuhan sudah membatalkan ini. Tidak, dia malah ngikut. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging dan binatang yang mati dicekik dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa maksudnya? Paulus kenapa masih melakukan prosesi Taurat?
Kenapa masih disucikan dia, masih ditahirkan? Kenapa masih mempersembahkan persembahan Musa? Katanya dia ajarkan kepada non-Yahudi dengan matinya Yesus sudah digenapi. Tak ada lagi hukum karena dia sudah digenapi. Kenapa masih melakukan hukum? Katanya sudah digenapi. Kenapa masih mengikuti ini semua? Ya, dia jadi gini Bang, dia itu kan memang secara Yahudi itu kan bukan cuma bicara tentang agama kan Bang, tapi juga tentang bangsa. Jadi kalau bicara tentang bangsa, ya dia masih Yahudi Bang. Maksudnya apa ini? Kan Yahudi itu bukan cuma bicara tentang agama, tetapi juga sebuah bangsa, keturunan Yakub. Iya kan Bang? Ya ini yang saya baca panjang lebar ini masalah bangsa atau masalah agama? Jadi ya dia ketika di Yahudi di Yerusalem itu kan ceritanya tentang dia ada pertentangan dengan murid-murid Yesus yang lain toh. Murid-murid Yesus yang lain masih berpikiran bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi mereka masih juga menggunakan hukum Taurat. Sedangkan Kagak nyambung bro, kagak nyambung. Kita bahas pertobatan Paulus dari mengajarkan ajaran Kristen. Abang kemana-mana. Percuma saya baca tadi panjang lebar. Ini intinya Paulus bertobat dari mengajarkan orang melarang bersunat. Dan ternyata dia ikuti keinginan Penatua untuk bertobat, bahkan berkurban. Maaf nih Ustaz Juma instruksi lo ya kawan-kawan ya. Iya. Sebelum ni follow akun ni satu tuan ini. Jadi tadi itu pun udah kelar ya bahwa ya memang yang disalib itu Yudas. Udah kelar ya? belum. Oh, saya belum dapat kok. Dasarnya belum ada itu. Tapi kemana-mana belum ada. Oke lanjut kawan-kawan ya. Aku nih dah ngantuk benar, mau pamit semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi saya kan dari tadi oke lah, saya juga nggak mau panjang sebenarnya, cuma pengen minta hitam di atas putih. Nggak ada, ngomong aja Bang, kalau nggak ada gitu, sekarang Bang. Saya juga minta hitam di atas putih Yesus terkutuk. Silakan. Yesus terkutuk lah. Iya. Di Galatia itu enggak, itu tidak dikatakan sebagai terkutuk oleh Tuhan, maksud saya. Ada nggak dalilnya? Saya tidak butuh dari Paulus. Kalau Paulus boleh, silakan Anda bermegah dengan Paulus. Silakan Anda serangkulan dengan Paulus. Tapi saya minta Tuhannya, di mana Yesus dikatakan terkutuk. Silakan. Hitam di atas putih ada. Kalau Tuhan mengatakan dia benar, dia dikasihi. Jangan itu dong Bang. Saya yang minta pembuktian, kenapa jadi abang minta pembuktian lagi sama saya? Loh, saya juga butuh pembuktian. Kan Anda ngotot bahwa Yesus yang disalib. Satu dong. Anda ngotot Yesus yang disalib, saya pun ngotot yang disalib itu Yudas. Sama-sama kita minta dalil. Karena saya ada dasar hitam di atas putihnya. Saya juga ada dasar pengakuan Yesus. Hitam di atas putih juga. Harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, dalam kitab Mazmur. Ada hitam di atas putih. Dan tidak ada Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Galatia. Nggak ada, sorry. Saya tolak itu. Nggak ada nama Yudas di situ Bang. Saya tolak itu Bang. Saya tolak itu. Saya tolak. Karena kenapa? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi. Tidak ada tertulis di dalam kitab Galatia. Banyak nubuatan Yesus yang tergenapi dari Taurat, dari Mazmur, dari ini tentang penyaliban, bukan tentang yang lain. Ini penyaliban. Tolong tunjukkan perkataan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia. Tunjukkan kalau ada. Baru saya imani. Jangan lari dulu Bang. Giliran saya jangan lari. Saya percaya kepada ucapan Yesus, ente percaya kepada ucapan Paulus. Saya percaya juga dengan ucapan Yesus. Kalau begitu tolong tunjukkan ucapan Yesus harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia. Tunjukkan. Yesus sendiri bilang bahwa Mesias itu harus mati, menderita dan mati. Itu tadi tidak ditemukan di dalam kitab Taurat. Tapi Yesus ngomong nggak Bang begitu Bang? Ngomong tapi tidak ada di dalam kitab Taurat.
Tapi kan perkataan Yesus itu, Bang. Tapi Yesus kalau sendiri tidak ada, mengatakan- apakah Anda ingin mengatakan Yesus pembohong? Iya enggak, cuma mungkin saya belum dapat aja. Saya belum dapat aja. Tapi jelas di situ Yesus mengatakan bahwa dia Mesias harus mati dan disalibkan, dan itu Tapi terjadi. tidak ada tertulis di dalam Taurat. Berarti ini karangan. Ya. Yesus tidak mungkin berbohong. Kalau Ini penambahan modelnya ini. begitu, ya kacau, Bang, kacau, Lah, Bang. kalau begitu tunjukkan kepada saya ada Dasar tidak di kita dalam kan di dalam Alkitab. Taurat? Dasar kita Alkitab, Bang. Ya, mana tunjukkan di dalam Taurat? Dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma, bro. Lu jawab gitu loh. Mana di dalam kitab jawab, Taurat tertulis saya tadi Mesias nanya. mati dengerin dan dulu. bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Tunjukkan. Ya dengerin tuh pertanyaan baru jawab. Apa? Coba ulangi. Nah, diulang. Mana di dalam Taurat tertulis Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Tunjukkan ke saya. Kalau ada, saya akan berhenti menjadi apologet. Tunjukkan dalam Taurat. Silakan. Oke, Bang. Nanti mungkin itu PR ya, Bang. Nanti saya cari, Bang. Ya. Karena tapi gini, sekarang jawab pertanyaan saya itu. Loh. Bukti hitam di atas putih. Saya dari juga kitab manapun. minta. Mana bukti di hitam di atas putih? Anda nulis tertulis dalam data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Yesus itu terkutuk. Mana? Ya udah, berarti gini, Bang. Kalau misalnya saya nggak bisa buktikan, misalnya ya, Abang juga nggak bisa buktikan, berarti klaim saya yang pertama bahwa di keempat Injil itu tertulis itu nggak bisa dibantah. Bukankah tadi saya sudah membuktikan kepada Abang? Ya, Bang. Saya membuktikan loh. Betapa banyak dalil saya buktikan kepada saudara. Saya runut dari nol. Bagaimana orang fasik disebut, orang menerima suap disebut fasik. Saya udah tunjukkan itu. Di dalam Amsal 17 nomor 23, pemakan suap adalah fasik. Yang terkutuk adalah orang Gini, yang Bang. makan suap. Gini, Bang. Kan Abang bilang bahwa itu orang fasik segala macam ya, dan Anda merujuk kepada Yudas. Pertanyaannya gini, izin sedikit Gurunda. Pertanyaannya gini, dosa besar apa yang telah dilakukan Yesus sehingga dia harus mati terkutuk? Dia Karena limpahkan ulangan kepada bahasa dosa-dosa orang Romawi Yunani. Kan lucu. Tadi kan saya sudah jawab, tapi Bang Juma bilang itu dari doktrin Kristen. Ya saya susah dong menjawabnya. Nah, Saya kalau udah bukan jawab. doktrin Kristen lalu apa? Ya, doktrin Kristen itu nggak timbul from Sepertinya nowhere. ini orang ini Bang Juma izin ya. Harus ada tertulis baru percaya, begitu ya Bang ya? Lah, sekarang juga saya minta tertulis tapi tidak ada juga yang Iya. dipercaya juga nggak ada. Mana dosanya Yesus yang setimpal dengan hukuman mati? Mana? Tadi kan saya udah jelasin, justru Yesus. Saya tidak minta dijelaskan, saya minta ditunjukkan di mana dalilnya Yesus punya dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Ya, saya tertulis. Oke. Bagi orang Israel menyamakan diri dengan Yesus, Tuhan. bukan orang Israel, Yesus. Ya dengar dulu dong, Bang. Yesus itu berulang kali menyamakan dirinya dengan Allah. Buat bangsa Israel itu udah cukup untuk membunuh Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya alasan orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa waris. Itu dulu. Kok jadi dosa waris? Saya nggak ada ngomong dosa waris dari tadi, Bang. Oke, dosa-dosa Kristen. Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Yesus tadi harus mati untuk tadi nebus saya dosa kita. Mana? jawab. Tadi saya udah jawab, katanya apa dosa Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Saya udah jawab kan? Mana dosanya? Mana dosanya? Yesus menurut orang Di Israel, mana tertulis? Yesus menyamakan- Dengar Bang, yang berkata di dalam Ulangan 21 nomor 22 itu Tuhan. Tuhan mengatakan, apabila orang dihukum karena melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, itu Tuhan. Sedangkan yang mengatakan dan yang memfitnah Yesus melakukan dosa karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu orang-orang Yahudi. Mana buktikan?
Kalau Tuhan mengatakan barang siapa yang mengaku dirinya Tuhan selain daripada aku, maka dia akan dihukum mati. Mana dalilnya itu, Bang? Sedangkan Tuhan mengutus Nabi Musa untuk mengaku sebagai Tuhan. Yesus juga mengatakan itu, sudah klarifikasi di Matius 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Lalu apa salah Yesus? Lalu kemudian Anda mengatakan orang-orang Yahudi melalui tradisi mereka, kalau ada orang yang mengaku, lah ini orang yang dihukum terkutuk bukan karena orang Yahudi yang memutuskan dia terkutuk atau tidak. Ini yang di dalam Ulangan 21, Tuhan yang memutuskan terkutuk orang itu. Dan katanya orang suci yang bisa menebus dosa. Apabila orang melakukan dosa setimpal dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang mati terkutuk, yang digantung oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, katanya. Nah, ini Tuhan yang mengutuk. Bang, halo? Iya, dari tadi saya udah dengar ayat abang itu, saya udah dengar, Bang. Tapi Anda nggak ngerti masalahnya. Biar menjawab. Anda tidak mengerti. Masalahnya itu di situ. Susahnya saya itu karena Anda tidak mau mengerti. Ini. Jadi gini Bang. Jadi menurut abang. Bentar dulu. Tadi ini saya moderator dari tadi nih, dengerin dulu, Bang. Anda itu habiskan waktu saya. Iya, habiskan waktu banyak, Bang. Ini coba Anda habis jelaskan waktu saya, tapi otak Anda itu nggak bisa berfungsi, Bang. Gila betul. Bang, coba jelaskan, Bang, kriteria orang yang mati terkutuk di tiang salib. Apa aja kriterianya, Bang? Bang, jangan, saya kan yang lagi nanya ini, Bang. Dari ya, itu kan dijawab Bang Juma, kamu nggak bilang itu bukan Yudas, makanya saya bilang tolong dijelaskan kriteria orang yang mati terkutuk di tiang salib. 1, 2, 3, 4. Apa kriterianya, Bang? Silakan. Saya kan udah jelas dan tadi nggak dijawab juga, Bang Juma, percuma. Abang iya, percuma. Dibilang ini pembinasa keji, temannya Paulus, pemikirannya pengikutnya Paulus ini, pengikutnya Paulus susah memang. Sekarang begini, apa motivasi Anda pingin kali Yesus orang suci, orang benar ini mati? Apa motivasi Anda? Ya itu aja dijawab. Itu mudah kok, masa nggak tahu itu? Tuh. Apa motivasinya? Anda bersemangat sekali Yesus terkutuk di tiang salib. Apa motivasinya? Silakan, Bang. Kita tunggu nih. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Buka mic-nya lah. Buka mic-nya, Bang. Mohon maaf. Sederhana lo pertanyaannya, silakan. Dibuka mic-nya, Bang. Tuh, nih. Terima, Bang. Cek. Kepencet ya? Iya. Oke. Jadi Yesus itu diutus oleh Sang Bukan Bapa. itu pertanyaannya. Diulang lagi, Bang Juma. Bukan itu. Apa motivasi Anda nih secara pribadi, motivasi Anda secara pribadi agar Yesus itu mati itu apa? Silakan. Karena untuk penebusan dosa kami. Penebusan dosa. Itu berarti itu adalah itu benar. Keinginan Anda kan, agar dosa Anda itu ditebus. Sekarang tolong tunjukkan di mana pernah Tuhan mengatakan dosa-dosa orang akan ditebus dengan mengorbankan orang lain. Di mana itu tertulis? Silakan. Di mana tertulis begitu, Bang? Silakan. Mohon maaf, ini kok kepencet terus ya? Padahal saya nggak pegang apa-apa loh. Jadi tadi kan saya udah bilang bahwa apa yang terjadi Taurat di dalam Perjanjian Lama itu gambaran dengan apa. Diulang lagi pertanyaannya, Bang Juma, dia nggak jawab. Kali ini harus tegas daripada berulang-ulang. Iya. Yang saya tanya, Bang, Anda kan mengatakan motivasi Anda agar dosa Anda ditebus. Saya tanya, di mana firman Tuhan berbunyi
atau berkata indikasinya menghapuskan dosa orang lain dengan menjadikan orang benar sebagai tumbal, itu tertulis di mana? Ya, oke. Jadi berarti Bang Juma sama Bang Handi itu maksa saya harus sama persis dengan pikiran abang kan? Tidak, kami ingin tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa orang lain pelaku maksiat ini dengan menumpahkan darah orang yang benar. Oke, gini Bang. Kalau menurut abang ya. Ya dijawab dulu aja, jangan dibolak-balik bro. Jawab itu. Udah tengah malam ini. Ini mau kesimpulan, dijawab itu. Tadi saya udah jawab, terus dituduhnya itu doktrin Kristen. Diulang lagi nih. Ya, kalau bukan doktrin Kristen berarti ada dalil dari Tuhan, firman Tuhannya ada. Berarti kalau tidak ada berarti doktrin. Oke, gini Bang. Ya. Gak apa-apa, saya kalau boleh saya tanya dulu sedikit. Diulang pertanyaannya dulu ya. Tolong tunjukkan firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan menumbang tumbal manusia yang tidak berdosa. Saya ulang ya. Tunjukkan firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan tumbal manusia yang tidak berdosa. Silakan. Tadi saya udah jawab ya Bang, bahwa di dalam... Di mana tertulis itu? Kejadian kah? Di Wahyu kah? Di mana kah? Di Taurat Bang. Taurat mana? Di Imamat kah? Di Ulangan di mana? Di Taurat itu kan udah tertulis. Di mana tertulisnya? Saya mau buka ini. Aduh Bang, saya nggak pegang Alkitab ini. Alkitab handphone saya satu Ya, kalau ada kita bayar Bang. Kalau ada saya bayarin 200.000. Ya sabar dulu, ini saya mau jelasin. Ya coba Anda cari dulu, buka dulu. Saya mau jelasin bahwa nggak bisa dijelasin, nggak usah, nggak ada kesempatan lagi. Di mana tertulis? Ya udahlah, ya udah, oke lah. Anda menjelaskan tapi Anda nggak ditanya. Dari tadi. Diulang lagi pertanyaannya, biar Bang Juma nggak capek. Saya yang ulang pertanyaannya, biar Bang Juma nggak capek. Di manakah tertulis firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan menumbalkan, jadikan manusia jadi tumbal yang tidak berdosa? Di mana tertulis itu? Saya mau ngomong mute terus gimana ya? Ya kau ngomong, lain ditanya, lain gue omongin dari tadi. Ya kan saya harus jelasin memang. Nggak perlu dijelasin, langsung pakai data, nggak perlu penjelasan. Tadi Abang Juma nggak perlu, Abang Juma langsung aja, ada apa tidak? Abang Juma juga ngejelasin tentang apa? Abang Juma menjelaskan pakai data, juga terstruktur. Saya mau susah ini Bang Juma, gimana ini? Ya. Kita lihat dulu, apa saja yang terkutuk nih. Nah, ini menurut firman Tuhan ya. Apa saja yang terkutuk di dalam perjanjian lama? Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Terkutuk ya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang anak yatim. Ulangan 27. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia. Ya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang tidak bersalah. Ini di sini terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan. Terkutuklah ya. Itu kriteria terkutuk. Nah, di sini Yesus, di antara yang kita baca nih, Yesus tidak masuk kriteria. Menurut firman Tuhan, Yesus di sini tidak masuk. Yang masuk di sini terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas, ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah kan, dibunuh. Nah, ini jadi kalau sesuai firman Tuhan, Yesus tidak bisa disalib karena dia bukan masuk kriteria ini. Silakan lanjut, Deng. Ya, Keluaran 23 di data 2 nomor 1 ya, dikatakan gini.
Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ini larangan untuk mengikuti Paulus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku, Tuhan, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini memutarbalikkan perkara orang yang benar. Kalau ternyata saya salah dengan membawa data Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 dari tadi, suap jangan kau terima, sebab suap akibatnya adalah membutakan orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Dari tadi saudara memutarbalikkan Yesus ini harus mati untuk menebus dosa-dosa pendosa. Anda putar balikkan perkara yang ada. Yesus orang suci, Anda menginginkan dia mati. Sementara Tuhan mengatakan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi Anda putar balik motivasi saya agar Yesus itu mati, agar dosa saya itu bisa ditebus. Ini memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum. Hukumnya adalah orang yang benar tidak boleh dibunuh, sebab Tuhan, apapun alasannya membunuh orang benar ini, Tuhan tidak akan mau membenarkan orang yang bersalah. Anda adalah orang-orang yang bersalah. Anda ingin dibenarkan oleh Tuhan dengan mengorbankan orang yang benar. Mana dalilnya? Dari tadi saya minta dalil. Oh, itu sudah dinubuatkan. Saya minta dalil untuk membantah firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Coba Anda lihat, Bung. Matius 26. Imam-imam kepala yang memegang kitab Keluaran ini sudah dinasihati oleh Tuhan. Wahai imam-imam kepala, wahai mahkamah agama, wahai orang Farisi, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar ini tidak boleh kamu bunuh. Ini orang Farisi, mahkamah agama dan ahli Taurat. Berdosa tidak ketika dia melanggar ini? Berdosa. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Berdosa tidak Yudas? Berdosa. Berdosa tidak imam Farisi, imam orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala? Berdosa. Berdosa tidak Yudas? Berdosa. Lalu siapa yang tidak berdosa di dalam lingkaran penyaliban itu? Ada? Tak ada. Yang mengkhianat, yang bikin kesaksian palsu, yang membuat tipu muslihat, yang membunuh Yesus, semuanya dosa. Berarti akibat dari penyaliban ini adalah dosa, bukan penebusan dosa. Tapi muncul kemudian orang-orang Kristen dari barat sampai ke Asia makan doktrin dengan mengatakan dosa-dosa kami ditebus dengan membunuh orang yang benar. Itu ilmunya dari mana? Ini yang tadi kita minta. Ilmunya dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, hei, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, itu buktinya tuh. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ditanya sama orang Yahudi, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat masuk ke dalam kerajaan surga, mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Hei, ayo. Tetapi ternyata mereka membunuh. Maka pembunuhan terhadap orang benar ini melahirkan dosa, bukan melahirkan penghapusan dosa. Mantap. Intinya adalah jika benar-benar Yesus yang dibunuh,
maka yang dilahirkan bukan penebusan dosa, tapi yang dilahirkan adalah dosa. Kristen sama aja kan? Yesus dibunuh ataupun Yudas yang dibunuh, Kristen tidak ada jalan keselamatan untuk itu. Yesusnya dibunuh akan melahirkan dosa-dosa terhadap pembunuh-pembunuhnya dan orang yang mengimani pembunuhan tersebut, yang mengiyakan, yang sekongkol menginginkan pembunuhan itu, semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika Yudas yang dibunuh, sama aja, Kristen juga akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang disembah adalah Yudas. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun. Yesus yang dibunuh, maka yang didatangkan adalah dosa, bukan nebus dosa. Yudas yang dibunuh, maka yang disembah selama ini adalah Yudas. Terus keselamatan Kristennya dari mana? Tak ada. Udah bang, silakan. Ya artinya tadi di room ini sepakat ya bahwa kecuali saya mungkin ya. Iya kecuali saya sepakat bahwa yang Anda dimintain data kok sepakat, nggak ada tamu kok. Enggak dulu, sabar dulu bang. Sepakat bahwa Bang Zuma dan semua di sini percaya bahwa yang disalib adalah Yudas, begitu ya? Pasti ya. Terus gimana dengan kita tafsir kitab Anda sendiri? Apalagi tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Surah apa? Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang surah apa? Yang disalib saya lupa itu. Kayaknya surat udah kalau lupa besok tahun depan lo bawa. Kalau lupa jangan ngomong. 157. Apa? Surat 4157 kalau nggak salah ya. Iya, silakan. Apa tafsirannya, Bang? Itu tafsirnya mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah salah satu dari ke-12 Hawariyun yang paling muda. Terus apa masalahnya? Ya masalahnya Yudas bukan paling muda. Ya nggak apa-apa. Yang penting yang disalib bukan Nabi Isa kan? Berarti Anda mengingkari tafsir kitab Anda sendiri. Tafsir itu bukan firman Tuhan. Oh iya. Saya juga bisa mentafsirkan itu kalau itu adalah bom-bom. Apa masalahnya? Berarti Anda mengingkari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir itu bukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Iya. Tetapi saya percaya bahwa yang menafsirkan ini adalah seorang kompeten dong. Ya silakan aja. Tapi apa yang ditafsirkan itu kedudukannya adalah tafsir, persangkaan, pendapat dia. Oke, berarti Anda mau bilang bahwa tafsir Ibnu Katsir salah, yang benar adalah Yudas, begitu kan? Saya tidak pernah mengatakan itu salah. Saya mengatakan saya tidak beriman kepada tafsiran tersebut. Iya, tapi kan tafsir itu mengatakan bahwa ya silakan aja. Ya, kalau ada yang menafsirkan itu silakan aja. Yang pasti yang dibunuh di sini bukan Nabi Isa. Kalau ada yang menafsirkan Hawariyun, saya setuju. Dan di dalam tafsir itu adalah orang soleh. Iya, saya setuju. Ya. Saya setuju. Oh ya udah, oke. Berarti tadi yang Anda ngomong panjang lebar itu pun nggak bisa dipenuhi. Kenapa? Itu berdasarkan Bible tuyul. Alamak. Bang Juma ini saya tidak sedang membahas tafsir. Saya membahas Bible, bahwa yang dibunuh itu antara Yesus dan Yudas. Bible Anda mengatakan Yudas. Alamak. Ini saya tidak membahas tentang Bible dengan tafsir Al-Quran. Iya, tapi kan kita Anda yang nabrakin ini. Kita udah cukup ya. Sekarang kesimpulannya ya. Entar saya moderatorin dari tadi kesimpulannya. Kesimpulannya saya tanya kedua pembicara, Bang Juma sama Anda ini Wan. Pertanyaannya begini. Apakah ada? Dengerin dulu ini kesimpulan, udah tengah malam. Dengerin dulu. Dengarkanlah moderator. Oke. Apakah ada perintah Tuhan? Saya ulang ya. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa orang di tiang salib? Saya ulang ya. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah agar di tiang salib? Ada atau enggak perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah? Enggak ada. Silakan. Uang dulu silakan. Tadi saya udah jelasin, tapi ada atau tidak? Jangan dijelasin. Ada atau tidak? Enggak ada, lama kali lu.
Sebentar dulu bro, kabarnya. Wan, ada atau tidak? Ya memang itu harus pakai penjelasan. Ada atau tidak? Kalau secara letterless nggak Ada atau oke. tidak? Biasa aja bro. Ada atau tidak? Apanya ya? Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa? A ada, B tidak ada. Silakan. Harus antara dua itu. A ada, B tidak ada, jawab. Oke. Kalau secara letterless nggak ada. Oke. Tidak ada, diam-diam tidak ada. Bang Juma setuju? Setuju. Tidak setuju. Baik. Kalau tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan kedua. Siapakah yang menghendaki membunuh orang yang tidak bersalah menebus dosa? Ini siapa yang menghendaki? Silakan bawa dulu baru Bang Juma. Gimana Bang? Saya ulang kembali. Kalau tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, pembunuhan ini menebus dosa di tiang salib ini, siapa yang menghendaki demikian? Silakan. Lo memang perintah Iblis dengan Tuhan tidak Oten. ada. Perintah Tuhan memang tidak ada. Ya kak, iya, Tetapi kamu kan ini nggak saya ngerti udah- bahasa Indonesia. Kalau tidak ada perintah Tuhan, Oke lah, kalau saya ini, nggak dikasih kesempatan ngomong sudah oke. Mohon maaf, saya pamit. ya silakan pamit. Gak apa-apa. Bang Juma, kalau tidak ada perintah Tuhan, ini kehendak siapa? Silakan Bang Juma. Iblis yang berkehendak. Iblis. Wan, setuju? Gini aja lah. Nggak bisa lo di. Ini jaksa penuntut umum ini yang nanya lu. Kena kan lu? Kena langsung. Kena langsung Iblis, udah. Bang, iblis bang yang melakukan itu. Di dalam kitab Yehezkiel 18, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya sendiri. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu penebusan dosa. Tak ada. Jadi kalau ada orang mengimani pembunuhan manusia di tiang salib menebus dosa, artinya iman ini berdasarkan atas kemauan siapa Bang Juma? Iblis. Iblis. Tuh, bukan kemauan Tuhan imanmu berdiri di tiang salib, tapi kemauan iblis. Karena tidak ada perintah sebentar, Tuhan Bang. demikian. Saya boleh bacain. Enggak usah lu nggak jawab pertanyaan lu, diam. Kamu nggak punya hak bicara lagi kecuali bawa data. Ya udah ini saya bawa data nih, Yesaya 53 nih. Enggak ada hubungannya Yesaya 53, bukan itu yang saya tanya. Loh, ini ada ayat. Kalau tidak, saya tanya kau dulu, diam. Kalau tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, pertanyaan, siapa yang menghendaki, ya? Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Siapa yang menghendaki? Ini saya baca dulu ayatnya. Katanya minta ayat. Siapa yang menghendaki? Sebut dulu namanya, baru baca. Loh, Tuhan Bapa mengirim anaknya ke dunia ini untuk menebus dosa. Katanya Bang. tadi Jadi nggak ada Bapa perintah sendiri. Tuhan. Aduh gimana ini bolak-balik Bang Juma ini orang ini. Jadi Bapak tadi kan Aduh, kalau kan capek deh. Anda minta perintah Udah kau langsung. dibawa dulu lah. Wan, udahlah dulu. Sekarang kau diganti pemain. Kau ini bolak-balik. Kamu kayak orang gila itu. Dari tadi gua perhatikan. 70 kali 7 silakan. Oke, tadi ku dengar-dengar ya tentang penyaliban dan penebusan dosa ini ya. Sebenarnya penebusan dosa itu intinya bukan di penyaliban. Ya kan ada ayat tertulis barang siapa salah. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Nah itunya penebusan dosa yang paling intinya, yang paling utamanya. Sementara penyaliban itu hanya sebagai materai penanggungan kutuk. Boleh. Tanggapi Bang Juma. Oke. Ini sama aja ini. Ini justru masuk level 2.
Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Akulah dia itu apa maksudnya? Anda menganggap Yesus itu Tuhan? Bukan yang itu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan Dia mati siapa? dalam dosamu. Dia siapa, Bang? Nah ya udah, untuk mengetahui siapa dianya itu, bacalah ayat sebelum-sebelumnya. Apa tuh? Ya, di situ Yesus berbicara tentang Bapa. Berarti dia adalah Bapa. Ini yang dikatakan Yesus, ya. Ini pembinasa keji ini yang nyata ini, yang Yesus katakan. Oh, berarti Yesus sendiri. Jika anda berpikir demikian, berarti Yesus itu sendiri penyesat. Kenapa bisa? Anda yang mengatakan Yesus penyesat, Anda yang mengimani kemudian bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Sebentar. Yesus berkata, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Nah, dia di situ itu berbicara tentang Sang Bapa. Di mana berbicara Sang Bapa di situ, di mananya? Ya udah cari sendiri aja, aku lagi malas. Dasar. Di dalam penglihatan Daniel, ketika Yesus kemudian mengatakan pembunuh keji itu, tertera di dalam kitab Daniel. Salah satu dari sabar dulu. Wah, ini saya tidak suka kalau ada orang so tahu tapi nggak tahu. Yesus dalam Matius 15 kemudian sudah menguraikan dengan sangat jelas. Pembinasa keji itu akan bercerita kemudian tentang orang-orang yang dinubuatkan Daniel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, apa yang dikatakan oleh Daniel kemudian? Daniel 7 nomor 75, nomor 25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang pertanyaanku Maha Tinggi. Pertanyaanku, Bang, langsung aja, nggak usah panjang lebar. Apakah Yesus pembinasa? Paulusnya yang pembinasa, bukan Yesus. Kok jadi Paulus yang disangka? Kan itu perkataan Yesus yang kukutip. Betul, kamu pengikut Paulus yang mengartikan ucapan Yesus seenak perutmu. Mau bukti? Mau bukti? Kok Paulus lagi? Kan bukan Paulus, sekarang pengikutnya ente. Mau bukti bahwa ente itu adalah pembinasa keji? Mau? Enggak, coba dulu. Itu yang berkata Yesus. Kenapa Paulus yang Anda? Paulus mengajarkan kepada pengikutnya dedengkotnya. Itu enggak ajaran loh, itu perkataan Yesus. Itu bukan ajaran. Anda kan bertanya di jawaban cuma dulu, nanti kau tanggapi. Enggak, dari tadi ini larinya ke Paulus di kambing hitam. Iya, makanya dengerin dulu aja Paulus jawabannya. yang mengajarkan kamu menyembah Yesus. Paulus yang mengajarkan ente mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Bukan masalah. Dengar Bang Juma, jangan kemana-mana ya. Ini kita bukan berbicara tentang penyembahan Yesus. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa manusia itu adalah Bapa itu yang adalah pencipta langit dan bumi gitu? Nah, saya kan mengutip. Nah, sekarang yang kukutip itu Anda sendiri yang jelaskan gimana. Anda mengutip apa dari tadi? Anda malah menyuruh saya membacanya kan? Kan udah saya bilang. Tadi kan pertama gini. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu Dia siapa? Nah, dia di situ dimaksud Bapa. Terus Bang Juma tadi mengatakan. Dari mana Anda mengatakan dia di situ adalah Bapa? Dari mana coba? Dari mana Anda mengatakan bahwa dia Bapa di situ? Dari mana? Nah, terus Bang Juma tadi balik ke Daniel. Saya dulu minta pertanggungjawaban saudara. Dari mana saudara mengatakan bahwa akulah dia di situ adalah Bapa? Dari mana Anda bisa tahu? Ini saya katakan Anda itu adalah pelanjut dari pembinasa keji. Anda berbicara seenak perut Anda. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus sedang mengutip perkataan itu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya sebagai Bapa? Itu Anda dapat ilmu dari mana?
Ya baca aja lah ayat sebelumnya. Dia Nah, itu kan sebelumnya ada saya yang disuruh baca. Pembinasa kejinya Anda yang harus mempertanggungjawabkan itu. Masakan pencipta langit dan bumi Anda setarakan dengan orang? Kok jadi aku pembinasa? Aku kan mengutip perkataan Yesus. Anda yang sedang melanjutkan pengajaran pembinasa keji itu. Di mana Yesus pernah menyamakan dirinya dengan Bapa? Di mana? Jadi maksud Anda dia itu siapa? Dia di situ adalah Mesias, koclok. Parah kali. Makanya kusuruh Anda yang membaca. Karena orang bertanya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Yang mana sih ya yang dikutip Bang? Ya makanya kau yang membawa data, makanya kau yang jelasin, kamu yang tunjukkan, kamu yang baca, biar tak jelasin. Karena akulah dia itu bertaburan di dalam kitab lo. Gimana sih lo? Penting ayat sebelumnya itu bunyinya gini aja bro. Ayat sebelumnya sesudahnya. Baca. Tunjukkanlah Bapa itu kepada 70 saya persingkat dulu, saya persingkat, dengerin dulu woy. Itu nggak nyambung lagi. Tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Itu nggak nyambung, larinya ke situ. Karena nyambung. Gini aja, 70, dengerin baik-baik. Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Bentar. Itu aja, di sini kesimpulannya. Bapak dan Yesus beda atau sama? Oke, secara hakikat itu berbeda. Beda bagi umat, jelas sudah. Ini pembinasa keji itu kayak gitu ngomongnya. Ya pertanyaan. Ya kalau sudah beda, lu jangan samakan Yesus dengan Bapa. Selesai toh. Memang beda. Ya beda. Terus kalau beda, kenapa Anda mengartikan akulah dia itu adalah Bapa? Izin kita kasih data dulu Gurunda, ini kita kasih data dulu ya. Udah diakui tadi Bunda. Beda. Ya sebentar. Nah, jawab perempuan itu ini Bang ya. Supaya kau paham. Jawab perempuan itu kepadanya, lagi ngomong sama Yesus ya, lagi haus Yesus. Yesus haus, terus dia ngobrol dengan perempuan Samaria. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Bisa dibesar dikit supaya dia bisa tengok. Izin. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus ya. Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Mesias kan? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi akulah dia itu ini Mesias. Kristus. Bukan dia mengatakan akulah dia Allah atau Tuhan. Bukan, aku nggak ngutip ini. Lain lagi. Bukan pengakuan Yesus. Akulah dia. Makanya tadi saya tunjukkan, karena saya udah bilang banyak di dalam kitab Anda bertaburan akulah dia. Iya, ketik aja akulah dia. Bukan yang ini, bukan. Ya udah kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini, Yesus berkata akulah dia itu siapa? Kalau di ayat sebelumnya, jawab saja langsung. Jawab langsung. Yesus berkata, akulah dia. Dia itu siapa? Ya dia itu maksudnya sang Bapa. Oke Bapak. Dari mana Anda mengambil kesimpulan itu? Sebentar, saya jelaskan. Berarti Yesus dan Bapa sama. Bahwa udah dipercepat. Yang dimaksud di situ adalah sang Bapa. Sementara kayak yang saya katakan tadi, kalau Yesus dan Bapa itu berbeda. Loh, berarti gimana sih kamu ini bahasa Indonesianya? Ya, udah jelas kalau secara akal itu bertentangan, bukan? Lo berarti akalnya mati, Manjuma. Udah, cukup. Oke. Original teksnya pun tidak mengatakan akulah dia. Egoimi. Egoimi itu artinya apa? Akulah, cuman gitu aja. Nah, aku saja. Anda pintar. Aku adalah aku. Kalau akulah dia, ego emi autos itu baru betul. Sedangkan persamaan kata eser itu nggak bisa dipersamakan, itu nggak boleh. Seperti itu, Bung. Kenapa saya mengatakan Anda itu pembinasa keji? Karena di dalam kitab Daniel 7 menjadi rujukan Yesus. Sabar dulu, Bang. Rujukan Yesus dalam Matius 24 tentang pengajar palsu pembinasa keji itu larinya ke kitab Daniel. Nah, di dalam kitab Daniel terang dikatakan
dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ini ucapan yang maha tinggi. Artinya sang Bapa pencipta langit dan bumi. Tapi ente mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Berarti Bapa membentuk dirinya menjadi kucluk bayi kecil imut. Anda menentang yang maha tinggi, berarti pembinasa keji itu adalah ente. Ente pengikut Paulus. Gitu. Sampai sini sabar? Sadar? Enggak sadar. Ya itulah buktinya Anda itu pembinasa keji. Karena pembinasa keji itu tidak akan pernah berhenti. Summalayu kesirun, mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Contoh, Anda punya anak, Anda pasti akan mengajarkan anak-anak Anda untuk menentang perkataan Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kau akan ajarkan anakmu, anakku, ya Tuhan kita sudah dibentuk jadi bayi. Oh gitu ya Pak? Iya. Bahkan Tuhan kita pernah jadi mayat. Lalalala. Pembinasa keji itu akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia akan berusaha untuk merubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Singkatnya aja, jadi Anda percaya yang dikatakan Yesus? Ini kitab saya mengatakan, dengarkan, dalam surah Ali Imran, dengar. Al-Quran saya mengatakan dalam surah As-Sukruf, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya orang-orang yang melakukan makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hasil dari tipu daya itu muncul kitab saudara. Dari kitab saudara itu Anda dibalas tipu dayanya orang-orang terdahulu. Apa yang terjadi kemudian? Ada ucapan yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Oke, sebentar, saya potong, terlalu panjang. Sekarang Allah ini siapa? Allah yang dalam kitab Anda ini? Tuhan adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Halo? Apa Anda mau mengatakan Tuhan itu banyak? Itu konsep pembinasa keji, dewa-dewa. Karena memang Daniel mengatakan mereka meninggalkan korban hewan menuju kepada pengajaran dewa-dewa kekejian. Kalau berbicara Tuhan, kalau berbicara Tuhan, kalau ditanya orang yang punya kepercayaan Tuhan itu ada berapa, udah pasti jawabnya 1. Tapi katanya Tuhanmu 3. Sebentar, tapi kalau Anda tanya orang ateis, Tuhan itu berapa? Banyak, pasti katanya. Ya sudah, berarti ateis dengan Kristen sama dong, Tuhannya banyak. Nah sekarang pertanyaanku, ini sekarang Tuhan yang ada di kitabnya Abang ini, itu siapa entitasnya? Sama enggak? Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Sama enggak seperti Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus? Sama dong. Apanya? Oh berarti boleh enggak gini, ketika Yesus dibaptis ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasih. Oh itu cerita paganisme. Oke, cerita pagan. Itu cerita pagan itu. Oke, opsi kedua, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Bapa kami, apakah Tuhan dalam Islam itu boleh disebut Bapa? Oh, nggak bisa. Nah, ya udah, nggak sama. Kenapa? Ya udah, berarti beda lah. Oh, berarti Anda kemudian ingin mengatakan bahwa ikrar Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 7 itu salah, gitu? Yang mana itu? Kejadian lama terus terang aku nggak paham. Makanya Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa
inilah perjanjian kekalku. Aku akan menjadi Tuhan mereka, sembahan mereka untuk selama-lamanya. Makanya orang Yahudi dan orang Islam bisa satu rumah ibadah menyembah kepada Tuhan yang sama. Tapi orang Yahudi tidak mau masuk ke gereja karena mereka menganggap itu adalah rumah berhala. Enggak, tadi pembahasan kita kan tentang Yesus, bukan Anda kan bertanya tentang Allah, Tuhanku. Kucelut juga ini saudara saya ini satu. Sebentar Bang. Anda ini terlalu bercabang-cabang. Pertanyaanku tadi. Yang bertanya tadi tentang Allah itu siapa? Anda kan? Ya, dengar. Pertanyaanku tadi, sama nggak Tuhannya yang sama ini, itu adalah hakikat yang sama dengan Tuhan yang dimaksud Yesus? Sama. Emang Tuhannya Yesus tidak maha suci, tidak maha tinggi? Pernah nggak Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa? Oh, tidak bisa seperti itu. Ya udah, fokusnya ke Yesus, jangan ke perjanjian lama gini-gini karena gua kenapa kamu jadi emosi? Bukan, ya Anda bercabang-cabang dari tadi. Kok bercabang-cabang pula? Nabi-nabi itu Tuhannya satu. Tuhannya para nabi itu cuma satu. Kita fokus ke Yesus, jangan ke Tuhannya para nabi itu cuma satu. Payah gini. Tidak seperti Tuhanmu, iblis. Fokus ke Yesus. Mau saya buktikan Tuhanmu iblis? Ya terserah lah. Malas gue. Yang kamu sembah di atas tiang salib itu iblis. Pertanyaan, ini kita fokus ke Yesus ya, jangan ke perjanjian lama ya. Oke. Kata Yesus di surga tidak ada kawin dikawinkan. Bagaimana dengan Tunjukkan dalilnya. Cari sendiri. Nenekmu kiper. Berarti kau hanya ingin menipu di sini. Kalau begitu, tak ada pernah Yesus mengatakan di surga tak ada kawin mawin. Kalau Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tak ada kawin mawin di surga, lalu untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Nah, itu bukan literal artinya. Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya kalau tidak ada kawin mawin di surga? Itu bukan literal artinya. Apa pula tertulis demikian adanya kok bukan pula. Makanya belajar, bro. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengikut pembinasa keji. Yang kalian sembah itu setan. Yang di atas tiang salib itu setan, iblis. Ini kata Yesus di surga itu nggak ada lagi kawin dikawinkan, melainkan nggak ada. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Jangan tanya aku dalil. Penting adalah siapa yang mau kau bodohi di sini, wahai pembinasa keji? Siapa yang ingin kau binasakan di sini dengan asumsi liarmu? Siapa? Kita sini mau compare gitu antara ya saya minta sebagai pembinasa keji tolong tunjukkan kepada kami ada dalilnya begitu. Jangan kau fitnah Nabi Tuhan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia katakan. Di sini ada 4.100 orang ya. 4.100 orang itu pasti udah pernah dengar itu. La haula wala quwata illa billah. Orang membicarakan satu kebenaran itu harus berdata. Iya, ini kita berbicara mengenai keyakinan. Masalahnya data yang ku bawakan tadi itu udah gimana ya? Udah nggak asing lagi. Kalau tidak asing lagi berarti Anda tahu itu tertulis di mana. Ya, masalah tertulis di mana letaknya itu kan aku nggak penghafal. Berarti asing bagi Anda. Berarti Anda ini betul-betul pembinasa keji, penerus pembinasa keji yang ingin mendoktrin. Anda hanya menuntut aku di mana letaknya. Anda bernarasi, Anda harus bertanggungjawabkan karena di sini tidak ada orang yang mau dibinasakan sama Anda. Kami nggak mau. Anda hanya tukang tuntut, kulihat. Dengar ya. Yesus juga sering mengutip Alkitab Tanak gitu, sering ngutip dari perjanjian lama, tapi nggak pernah disebut di mana letaknya, posisinya di mana. Itu aman-aman aja kok. Iya, karena Yesus berbicara dengan ahli kitab, bukan seperti saya yang sedang berbicara dengan bahlul kitab. Paham? Bukannya kalian semua ahli kitab semua ada di sini? Hah? Yesusnya lagi ngobrol sama ahli kitab. Saya sendiri ngobrol sama bahlul kitab. Jangan Anda persamakan ahli kitab dengan bahlul kitab. Saking bahlulnya ente, maaf nih.
Saya tanya tentang sesuatu yang Anda narasikan, Anda bingung. Enggak, Anda yang saya tahu. Di sini Anda menuntut saya letaknya di mana. Ya kalau ahli kitab yang diminta pasti langsung dia jelaskan. Tapi karena saya minta kepada bahlul kitab, bingung Anda kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 orang kalian. Masa nggak ada yang bisa mencari? Ya ampun, Bung. Agama Anda itu agama yang membinasakan akal. Jadi kami, aku nggak bahas agama, aku nggak peduli sama agama. Nah itulah yang dimaksud pembinasa keji. Kalau Anda tidak membahas agama, Anda tidak peduli dengan agama, lalu siapa yang Anda ingin binasakan di sini? Dia bilang aku nggak peduli agama. Agama lu produk manusia. Berarti Kristen itu bukan produk Tuhan? Kristen bukan agama loh, gimana ya? Lalu apa Kristen itu? Kalau bukan agama. Pengikut Yesus, yang agama itu Katolik. Nah, apanya yang bisa kita jadikan sebagai nilai untuk mengukur Kristen itu sebagai pengikut Yesus? Apanya? Lihat aja cara hidupnya. Ya semua diukurkan dari cara hidup. Apanya dari kehidupan Kristen itu yang harus kami nilai? Apanya? Supaya kami tahu, oh ini pengikut Yesus. Apanya? Lihat aja cara hidupnya. Semua itu diukur. Gimana cara hidupnya? Dengar, kepercayaan itu diukur dari cara hidupnya. Maksudnya dari mana? Itu makanya ikut tanya. Yang mananya cara hidupnya yang mana? Yang mabuk-mabukan? Yang nikah sesama sejenis? Ya terserah. Yang menjajah di kemana-mana, merampas di mana-mana, menguasai wilayah di mana-mana, itu yang harus kami lihat. Terserah. Lalu yang mana? Terserah. Yang mana aja. Berarti kalau Anda ingin mengatakan itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Waspadalah kepada serigala buas yang datang nyamar seperti domba. Inilah kamu. Ya memang benar, justru yang mengaku pengikut Yesus kebanyakan adalah penyangkal Yesus. Ya memang justru benar ayat itu. Jadi Anda tidak menyangkal Yesus? Enggak. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, saya nggak menyangkal itu. Sejak awal kan saya nggak menyangkal. Berarti Anda mengaku Yesus hanya untuk Bani Israel? Iya, memang iya kan. Sejak awal Yesus lahir sampai mati, bahkan sampai naik, kan nggak kemana-mana. Dia hanya untuk Bani Israel kan? Ya memang benar kan, nggak kemana-mana. Nah, Anda siapa? Bani Israel juga? Ya enggak. Ya sudah. Berarti Anda lah serigala yang nyamar domba itu kan? Ya Yesusnya kan nggak kemana-mana, memang untuk Bani Israel, tapi ajarannya kan untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya ajaranku untuk seluruh umat manusia? Matius 28. Di mana ajaranku untuk seluruh umat manusia? Di mana? Matius 28 loh. Matius 28 nomor berapa? Ya satu bab itu, kan singkat itu. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Udah berulang-ulang aku dulu bahas ini sama abang. Iya, karena Anda itu tidak pernah cerdas, karena Anda beragama tidak pakai otak. Masih Matius 58 ayat 12 nanti alasannya sampai nomor 15. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Berita ini harus tersiar. Udah sering loh aku bahas ini sama abang. Yang harus tersiar menurut Matius 20. Matius udah sering, 28 itu masalah apa? Udah sering aku bahas ini loh sama abang. Iya, dan Anda tidak akan pernah bisa kemudian menjelaskan. Tapi masalahnya yang mengatakan itu penutupnya ayat 15 itu kan penilaian, Bang. Loh, yang harus tersiar sampai sekarang ini berita kan tentang penilaian. Apa? Kutanya dulu samamu. Dengar dulu, Bang. Itu kan biasanya memang sampai tersiar hingga hari ini itu kan biasanya itu selalu digunakan untuk penutup. Habis itu nggak ada lagi. Nah, betul. Nah, terus itu kan penilaian, Bang. Kalau tidak ada di manuskripnya gimana dong? Penilaian kita yang seperti itu. Coba Anda uraikan dulu. Kalau tidak ada di manuskripnya itu gimana dong? Ya di beberapa manuskrip kan ada. Yang nggak ada itu ya udah lupa pula aku. Udah kemarin ingat, sekarang udah lupa. Di mana ada manuskripnya? Di Markus 16 itu beda lagi ceritanya.
Tanda-tanda ini akan menyertai, dengar, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah, pura mengkula mendio, matum batu polok nama bolong. Nah, kayak kita ikut nasul dengan kayak kau punti kalando. Bahkan lagi kan yes. Apa musanga? Tak ikut sanga apa musanga? Bahkan di Wahyu itu kan dikonfirmasi. Apa nasanga di kitab Wahyu, apa nasanga? Di kitab Wahyu itu kan dikonfirmasi kepada Agak nasang ku kitab Wahyu, agak nasang. Apa nakanan jauh di dalam yang ada di kitab Wahyu itu kan bukan tujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu itu kan bukan orang Israel. Bukan di dalam Israel. Ya itu kusanga aku punatena nang kana Yesus kam manjote aku kana. Kamu paham enggak apa yang saya katakan? Ya lanjut saya. Hah? Kamu ngerti enggak apa yang saya katakan? Di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia akan mengerti bahasa asing. Harusnya kamu mengerti apa yang saya katakan. Itu bahasa asing bagi kamu. Kalau Markus 16 itu bukan data-data palsu, Anda pasti bisa mengerti. Matum bato polok menemarangke. Masalahnya, masalahnya Bang. Kau ngerti enggak apa yang saya katakan? Masalahnya, yang Anda kutip tadi itu bagi orang yang menerima Roh Kudus. Aku nggak menerima Roh Kudus. Berarti Anda orang tidak percaya. Susah ente itu, susah. Karena apa yang tertulis di kitab saudara, Anda tidak imani. Yang Anda imani itu apa? Yesus datang mati untuk dosa kita. Kita persempit aja dulu ya. Tadi pembahasannya antara Tuhan dalam kitab Abang dengan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu aja. Jauh-jauh. Yesus mengatakan Tuhan yang mengutusnya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Ya. Nah, sekarang Tuhan Anda bisa dilihat dan bisa didengarkan. Sama enggak? Ya, Sang Bapa enggak. Yesus kan firman hidup. Nah, sama enggak antara Bapa dengan Yesus? Ya udah jelas antara Bapa dan firmannya itu berbeda lah. Ya udah. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Ya firman Bapa kan Bapa juga sebenarnya termasuk. Maksudnya apa firman Bapa? Artinya perkataan Bapa juga gitu? Iya. Boleh enggak Anda mengatakan bahwa perkataan Anda adalah Anda juga? Dengar Bang, secara subjek perkataan Bapa itu kan ya Bapa itu sendiri sebenarnya. Bagaimana ceritanya? Contohnya lah, perkataanku kan aku itu juga nya. Siapa bilang? Siapa bilang perkataan Anda adalah Anda? Perkataanku itu bentuknya suara kan? Yang keluar keluar dari mulut Anda, apakah itu adalah Anda? Esensinya iya, tetapi hakikatnya enggak. Esensinya iya, tapi bentuknya enggak. Mati mija. Bagaimana ceritanya? Jadi yang keluar dari mulut Anda berupa suara itu Anda? Ya esensinya iya, tapi bentuknya enggak. Salah. Sesuatu yang keluar dari mulut Anda itu bersumber dari Anda, tapi bukan Anda. Yang lagi dengarkan ini berarti yang bicara Bro Banyuma bicara kok bicara juga ya. Yang keluar ini aku sekarang mendengarkan suara Bang Zuma. Berarti yang ku dengar ini sekarang siapa? Suara yang keluar dari Bang Zuma. Menye-menye. Lalu? Dengar Bang Zuma. Yang saya dengarkan ini sekarang Bang Zuma. Jadi kalau kau ditangkap polisi, suaramu saja yang ditangkap, badanmu enggak? Yang keluar dari Maria, apakah Maria? Ini apa dikit? Aku baru tahu. Berarti kawan-kawan Kristen itu suaranya ada pantatnya ya? Iya. Iya kan suara manusia kan mati sementara. Seandainya suara aku bisa hidup, pasti persis kayak aku. Ya, berarti Anda hidup, suara Anda tidak hidup, sama enggak? Ya justru itu nggak sama. Nggak sama. Terus kenapa Anda mengatakan suara Anda adalah Anda? Astagfirullahaladzim, tolong. Dengar, Bang Zuma ini agak payah mikirnya. Gini ya, saya ulangi sekali lagi. Saya dan suara saya secara bentuk itu berbeda. Saya daging, suara saya bunyi atau gelombang. Tapi secara hakikat, secara esensi, suara saya adalah saya itu sendiri. Aduh, parah. Parah Anda itu. Suara Anda itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda.
yang adalah milik kepunyaan Anda. Tapi itu bukan Anda, cuman berasal dari Anda. Sama seperti kentut, itu adalah sesuatu yang berarti keluar aku dari sekarang lagi Anda. dengar kentut lah. Yang keluar dari pantat Anda itu Anda. Berarti sekarang aku lagi dengar kentut lah. Kentut Bang Zuma kalau pantas aja agak aneh gitu ya. Sekarang kalau Anda mengatakan yang keluar dari Anda itu adalah Anda, berarti yang keluar dari Anda itu Anda. Oh bukan Bang Sema, kami beda pribadi tapi satu hakikat. Nenek lu kiper, pantas aja saya berdiskusi Bang, dengan sebentar. Perkataan itu asalnya dari mana sih sebenarnya? Udah bak kusir di sini, udah cukup. Kembali ke topik, udah bak kusir kau. Alam semesta ini berasal dari Tuhan tapi bukan Tuhan. Ya, perkataanku itu keluar dari mana? Alam semesta ini keluar dari mana? Coba bro, coba kau injak bro, coba kau injak HP-mu itu karena ada suaramu. Apa kau yang sakit? Injak HP-mu itu, ada suaramu situ. Apa kau sakit? Badanmu sakit? Boleh suaramu kau injak di HP itu, ada rekaman. Kenapa Paulus itu disebut sebagai pembunuh yang keji? Kok kita bahas pembinasa Paulus? yang keji? Ya enggak ada kita bahas Paulus ini. Ini akibat kalau kamu beriman kepada pembinasa keji, akalmu binasa dibuatnya, gak berfungsi akalmu. Karena kamu percaya kepada pembinasa yang keji. Apa sih dari Paulus? Lah, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa? Enggak ada yang mengajarkan aku sendiri. Inilah bukti ente itu adalah pembinasa yang sangat keji. Anda mengatakan tak ada yang mengajarkan Anda menyembah Yesus. Lalu dari mana ajaran Anda tentang Yesus, tentang Paulus itu kalau bukan dari Paulus? Dari mana? Enggak, aku enggak pernah baca kitab Paulus. Enggak. Terus apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Dengerin. Apa yang kau baca sehingga kau percaya Yesus itu Tuhan? Apa yang kau baca? Udah kan dari awal aku baca, udah aku bilang sama Bang Andi juga sudah sering aku. Dari awal kan bacaanku cuman yang 4 Injil itu aja. Yang mana? 4 Injil. Paulus sudah ditinggalkan? Bukan aku tinggalkan, cuman nggak pernah baca aku, malas. Nggak pernah, malas baca Paulus. Paulus mengatakan Injil di luar Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil yang tidak benar. Gimana dong? Nah, kalian lihat tuh permasalahan kalian. Mati bija. Aku nggak ikut campur. Inilah Paulus. Kasihan sekali. Dia rasul, tapi tidak pernah dipandang sebelah mata pun tak ada. Tidak dipandang sama sekali. Padahal harusnya orang Kristen ini berterima kasih kepada Paulus. Karena Pauluslah kemudian kalian memiliki Tuhan, memiliki dewa bernama Yesus. Roma ya. Dewa Yesusmu itu ada karena Paulus yang menjajakannya ke Roma dan Yunani. Di luar Yahudi tidak mengenal Yesus tanpa melalui Paulus. Dewa Yesus itu dijual ke penyembah-penyembah dewa Romawi Yunani melalui Paulus. Ente sekarang menerima dewa Yesus, lantas ente melupakan jasa Paulus. Kan lucu. Siapa yang mengajarkan dewa Yesus di luar Paulus? Siapa? Ada? Lanjut terus dulu. Bingung dia. Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Karisteng. Mana Lukas mengaku, aku diutus untuk orang tidak bersunat. Mana Paulus mengaku? Mana Yohanes mengaku? Mana Matius mengaku? Mana Markus mengaku? Tak ada. Hanya Paulus yang mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saudara 70, apakah Anda sudah bersunat? Hah? Dengan tak aku. Satu. Izin turun dulu lagi ya. Udah mau tidur aku. Besok lagi. Pusing kepalamu bro. Udah tadi udah ngantuk sebenarnya. Udah kupejamkan mata. Nah, sebentar sebelum kau turun ini dengerin dulu. Bro, sebelum kau turun, di antara Matius, Markus, Yohanes,
Yang mana Lukas, yang mana statementnya itu di hari keempat yang saya sebut tadi, yang mana yang statementnya yang paling mendasar, kau menuhankan Yesus, yang mana di situ? Coba ambil satu Paulus. Tidak ada selain Paulus. Lupa aku ayatnya. Penting yang bunyinya gini, sebab jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Ya, dia Mesias. Lupa, enggak, bukan Mesias, itu berbicara tentang Bapa. Oke. Ya, berarti Anda menggenapi pembinasa keji. Lucu ente itu. Enggak, dari tadi udah aku jelaskan, tapi ya selalu Pembinasa gitu, Bang Juma. keji itu menentang perkataan yang maha tinggi. Dari tadi udah aku jelaskan loh Bang Juma. Yang maha tinggi mengatakan aku tidak serupa dengan manusia. Dengarlah Bang Ente Juma. mengatakan Yesus yang manusia itu adalah yang maha tinggi. Dengarlah Bang Juma, dari tadi udah aku katakan kalau Yesus itu firman Bapa. Yesus firman Bapa. Anda ngerti firman? Firman itu apa? Sebentar. Firman itu apa? Tapi Bang Juma bantah kalau firman itu, kalau perkataan itu adalah produk dari penghasilnya gitu. Oh, jadi maksud Anda ketika Tuhan berkata, "Jadilah Yesus." Yesus kan itu, Tuhan ini sebentar Bang Juma. Tadi Anda mengatakan kalau perkataan itu adalah produk, benar kan? Iya. Sementara aku nggak setuju. Jadi perkataan itu apa? Ya, perkataan itu kan udah saya jelaskan tadi, kalau perkataanku itu aku sendiri. Lah, perkataan itu adalah yang keluar dari mulut. Iya kan, subjeknya aku sendiri tetap. Lah, sekarang kalau yang keluar dari mulut itu adalah kamu, coba kau sebut, bilang meow, coba. Gini aja Bang Juma, aduh, malas aku bukan. Sekarang kalau dia bilang meong, nanti dia jadi meong. Sekarang yang lagi abang dengar ini siapa? Suaraku kan? Itu yang ku dengarkan adalah suara dari kamu. Nah, subjeknya suaraku ini itu apa? Sumbernya kamu. Ya udah, yang harus sama bertanggung aja, jawab Bang Juma. terhadap suara itu kamu. Memang bentuknya beda, satu gelombang. Tapi yang ku dengar ini hanyalah sesuatu yang keluar dari ide kamu. Jadi masalah. Ketika saya ingin minta pertanggungjawaban tentang suaramu, itu Jadi, bukan di suaramu, yang saya tapi di maksud- kamu. Kenapa Nah. saya minta pertanggungjawaban di kamu? Karena suaramu bukan kamu. Ketika ada orang yang menghujat, menista agama. Oh, berarti yang sekarang yang kudengar ini siapanya ini? Bukan Bang Suma berarti? Kucluk, yang kau dengar ini suara dari Bang Suma, bukan suara Ya udah, dari Bang Handi. Sama aja itu abang sendiri berarti. Ya udah cukup, udah pusing. Alamak. Sekarang coba kau rekam itu suaramu, kau rekam di radio. Apakah itu adalah kamu? Iyalah Bang Zuma, maksud Bang Zuma aku mendengarkan siapa? Mendengarkan orang lain. Ini anak bener-bener. Gimana sih? Subjeknya, ya aku sendiri. Kalau suara kamu direkam, dengerin dulu ya. Suara Betul, kamu ya. dengerin dulu. Suara Betul, kamu ya, saya udah dengerin dulu, jelas, dengerin. Suara kamu saya rekam. Dengerin dulu, Bro. Suara kamu saya rekam di flash disk. Kemudian flash disk itu saya hanyutkan di kali. Apakah kamu yang hanyut di kali? Ya suaraku itulah. Kamu yang hanyut di kali apa suaramu? Ya bentuk dari suaraku itulah. Bentuknya kan udah berubah jadi flash disk. Flash disk itu suara apakah kamu? Aku di sini nggak menekankan bentuk. Bentuknya kan udah jadi. Benar-benar oleh gara-gara Paulus nih. Dengar Bang Andi. Tahunya aku maksud Bang Andi, abang itu menekankan bentuk. Jadi aku dan suaraku udah jelas. Secara bentuk itu berbeda ya. Ya udah beda, udah cukup, udah dijawab beda, udah cukup. Kamu udah jawab beda, udah cukup. Ya udahlah. Saya tidak sadar langsung dia sadari bahwa beda, udah. Ya memang beda secara bentuk. Emang ada. Ya udah beda, udah dari tadi kenapa ngeyel kau udah bilang beda, udah. Cukup ya. Secara subjek aku bilangnya udah. Sekarang penutupan. Yang mana yang kau tuhankan, Bapa atau Yesus? Berhubung karena suara Bapa udah menjadi hidup, maka sama aja itu. Jadi Yesus dan Bapa sama? Iya. Yakin? Pembinasa keji nih. Kena lagi dia nih. Ya secara esensi sama, secara bentuk itu berbeda.
Sama kayak suara. Yesus dan Bapa sama. Nah, menuruti perkataanku apa enggak sama aja menuruti aku sendiri ya? Oke. Yesus dan Bapa sama ya? Ya secara esensi ya. Iya, yang disalib Bapa atau Yesus? Iya, udah pasti Yesus. Kenapa bukan Bapa? Ya, sekarang memang Bapa dan Yesus secara bentuk itu berbeda. Oh beda, beda itu sama sih kok. Kamu kok bola-balik sih nggak konsisten. Dari tadi sudah saya bilang suara, kembali lagi ke Yesus. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya secara bentuk beda, secara esensi sama. Beda. Beda ya? Ya. Yang mana yang kau tuhankan di antara kedua yang berbeda ini? Yang mana yang Tuhan? Dengar-dengar bang, aku nggak mau nggak mau terlalu menye-menye. Sekali lagi aku bilang ya, sekali lagi. Kau malah saya menye-menye. Memang pembinasa keji ini pengikut Suara Paulus. Bapa itu esensinya Bapa itu sendiri. Walaupun secara bentuk antara suara Bapa dan Sang Bapa itu memang berbeda secara bentuk bang, berbeda secara bentuk. Tetapi secara esensi sama. Jadi aku menuhankan Apa Yesus. itu esensi? Apa itu esensi? Apa itu esensi? Hakikat. Hakikat. Apa arti hakikat? Hakikat keberadaan. Apa itu keberadaan? Ya keberadaan, apa lagi? Udah itu paling dasar. Oke, keberadaan gue ikuti aja. Apakah keberadaan Yesus dan Bapa sama? Keberadaan Yesus dan Bapa ya sama. Sama. Yesus di bumi, Bapa di surga. Keberadaannya sama atau beda? Yesus di bumi, Bapa di surga, ya berbeda keberadaannya. Ya beda. Kena lagi. Ya kan memang secara bentuk berbeda. Tadi kau bilang keberadaannya sama. Apa nama lain dari hakikat? Oh, lupa. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya. Keberadaan pula. Keadaan yang sebenarnya. Apakah keadaan Yesus sama dengan keadaan Bapa? Iya, pada akhirnya kan sama, Bang. Sama. Sama ya? Yesus itu berasal dari Bapa. Apakah yang keluar dari Bapa adalah Bapa? Iya, iyalah, Bang. Yakin? Yakinlah. Berarti anaknya Bunda Maria Bapa? Apa? Anaknya Bunda Maria Bapa? Anaknya Bunda Maria Bapa. Ya enggak lah anak namanya. Kan Yesus itu keluar dari Bapa, kemudian dititip di rahim Maria, baru Maria melahirkan Yesus. Apakah sama? Ya secara hakikat itu sama bang, tapi kan secara bentuk udah berbeda. Gimana sih? Kalau berbeda sama atau tidak? Artinya kan memang Yesus itu sendiri yang gimana ya aku bilangnya, bahasa kasarnya itu menurunkan pangkat lagi itu, merendah. Kamu ini sakit loh bro, betul loh, kau perhatiin lo sakit loh, bener. Fungsikan sedikit akalmu loh, permudah. Atau saya permudah? Apakah pengutus dan diutus sama? Lu ngantuk kali aku. Dengerin dulu. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Apa maksudnya Bapa lebih besar daripada aku? Apa maksudnya? Bapa lebih besar daripada aku. Ya berbicara tentang kuasa lah itu. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang Tuhan? Ya pada saat itu paling besar kuasanya ya Bapa lah. Bapa. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Maksudnya aku udah ngantuk aku lu bang. Makanya dengar dulu bang. Masalah yang mana? Ini untuk menjelaskan perkataan abang tadi. Masalah kuasa itu lebih besar kuasa Bapa daripada makanya kata Yesus, anak tidak dapat berbuat lupa pula aku, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, yaitu Yohanes 5:30. Yang mana pun itu aku lupa. Kau jarang baca Bible sih bro, jadi begini jadinya. Kan cuma pembinasa keji bang. Bukan jarang baca Bible ya, karena memang nggak ingat aku letaknya di mana-mana aja ya. Ya aku bukan tukang penghafal aku, yang penting ingat ya udah. Ingat tidak menghafal. Kau tinggal di mana kah bro? Setidaknya kan ingat dikit-dikit lah. Bro, saya tanya, kau tinggal di mana kah? Di bumi. Bukannya di atas pohon? Ya di situ juga bisa terserah. Oh ya, maksudnya.
Ya itulah intinya aku memang nggak pandai-pandai kali dalam beriman beragama intinya aku. Oh ya masih belajar dia Bang Juma, ini maklum ya. Bukan, Mau nggak kau tiap malam berguru sama Bang Juma? Kalau mau beradu sengit ya silakan sama pemuka agama lah. Aku nggak pemuka agama. Jadi mulai ini pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama, besok malam jam 10 mulai kau belajar lagi sama Bang Juma. Tiap malam. Pertemuan pertama sama Bang Handi dulu sering aku. Iya dulu kan kita udah. Sekarang maukah kau menjadi muridnya Bang Juma? Nggak usah bayar. Nanti saya bagaimana? Enggak juga Bang. Enggak apa. Aku enggak selalu online gitu. Kadang kalau capek tidur aku kerja soalnya. Kalau kau nggak hadir, misalnya besok malam kau nggak hadir dan damu setor ayat. terserah Bang lah. Kayak mana buat denda. Cuma, setuju nggak Bang Juma? Besok malam nggak hadir setor ayat. Iya boleh. Iya boleh ya. Oke. Deal ya. TikTok mah bebas. Denda juga enggak akan takut. Lucu nih anak, lucu dia. Ya itulah intinya ya, udah ngantuk kali aku besok kerja pula aku. Untung jam 9 masuknya. Ya oke. Oke bro. Malam. Kesimpulannya sebelum kau turun apa yang kau katakan? Wih, nggak ada kata-kata terakhir ya. Karena nak masalah mana menrek. Susahnya itu. Bentar dulu. Oh ini nih. Ini ada mualaf satu nih. Dari tadi kayaknya dia panas kupingnya di bawah nih. Oh ada yang ingin disampaikan Bang. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, merah dia. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah menembus dosa? Tidak ada. Siapakah yang menghendaki pembunuhan manusia menembus dosa di tiang salib? Tidak jawab juga. Aku minta tertulis kalau Yudas itu yang disalib. Giliran dia diminta data tertulis, nggak ada juga. Ya kalau secara tertulis ya nggak ada Kristen toh yang menuangkan Yesus. Betul ya Pak ya. Kalau secara tertulis ya nggak ada, Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan bukan secara tertulis, berdasarkan penafsiran. Para semua ini orang-orang. Oke, kalau nggak ada lagi, ada Oten di bawah. Sebentar ya saya lihat dulu, anak nggak ada. Biar ada kerjaan Bang Kores nih. Mana ya? Ntar dulu ya. Ini nggak ada. User, selamat pagi user. User, selamat pagi. Wih, tolong. User. Charlie tidur ya Pak Jawa? Capek dia? Dari gunung, Kenda. Cuman tadi dia sudah buka rungkat. Iya rungkat tadi. Sinayalah buat ini Ibu Cinta. Ibu Cinta, selamat pagi Ibu Cinta. Halo. Tidur lagi. Jangan minta naik kalau tidur. Aduh. Mana nih? Selamat pagi, halo Kap. Silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Itu apa namanya teh? Apa teh? Bayar tadi teh lupa lagi ya. Sudah mulai ini. Ya udah. Turun lagi aja Bang. Lupa. Apa? Lupa. Lupa dia yang mau disampaikan. Aku makan nasi padang ya. Nasi padang. Nasi padang. Si Fada. Udah kayak aja ya. Bang Nandar juga tumben nih jam segini. Gimana Bang Nandar ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bang, saya Adril Hafiz, saya dari Medan. Mau tanya-tanya soal ini sih, apa namanya, organisasi apologet lah untuk di Medan. Saya pengen belajar juga. Saya udah lama juga sih belajar otodidak tentang Alkitab. Tapi gak ada mentornya gitu. Jadi saya selama ini kecil banget suaranya ya? Ya halo? Ya. Ya agak deketin dikit lah Bang kalau ngomongnya, nggak usah terlalu jauh. Kan nggak lihat juga. Tunggu ya, saya pasang headset aja dulu. Kalau kasih rapat aja semangat gitu loh. Udah jelas Bang suaranya? Ya betul. Udah jelas belum? Iya Bang. Gini Bang Andi, saya mau tanya soal ada nggak sih di Medan itu organisasi untuk apologet yang afiliasinya ke Ustadz Zuma gitu? Ada Api Sumut ada Bang, Api Sumatera Utara ada. Bergabung aja Bang, Komalnya ada, Api Sumatera Utara ada. Hafiz Sumatera Utara itu maksudnya belajar tentang dialog agama juga kah Bang, atau untuk yang lain ya Bang ya? Untuk ya seperti ini diskusi lintas agama. Seperti gini juga. Ya. Oh iya. Kira-kira Bang ada nggak nomor yang bisa dihubungin dari apanya? Cari aja Komalnya Bang, Api Sumut ketemu kok. Oh gitu ya. Iya. Soalnya saya beberapa kali belajar sih Alkitab, cuman nggak ada mentornya gitu. Jadi ya belajar sendiri aja gitu. Udah lama juga dari tahun 2019 sih. Belajar Bible nggak perlu pakai mentor Bang. Iya, tapi kan masih banyak yang saya belum ketahui sih Bang Mahandi. Sampai saya punya Bible sendiri nih. Belajar Bible untuk apa Bang? Ya sebenarnya sih ada masa kelam dulu sih yang bikin saya tuh tersinggung gitu sama Kristen gitu. Jadi saya ada niatan untuk itu gitu Bang. Udah agak lama sih, dari semenjak itulah saya mulai belajar tentang Bible gitu. Cuman gak ada mentornya gitu. Jadi maksudnya pengen belajar lebih dalam lagi gitu. Ya sering-sering aja dengerin diskusi, dengerin Mbak Juma, Ya. Bang Nandar. Saya belakangan ini sih baru ini juga sih, baru apa namanya, selama ini kan lihat di YouTube tuh, jadi baru ini berani di TikTok terus minta gabung gitu di Komalnya Bang Handi gitu. Jadi selama ini saya dengerin dari YouTube, bahkan ada yang beberapa video yang saya download gitu, video debatnya Bang Zuma gitu. Jadi ya sambil saya ulang-ulang saya dengerin gitu. Kalau Ya begitu aja cara belajarnya. Tapi belajarnya bukan tujuan apa ya, belajarnya supaya kita berbicara itu berdasarkan data. Ya, benar banget Bang, benar. Ya, sebenarnya ya memang harusnya seperti itu, sekalian Ya, juga Bang. membentengi iman kan gitu. Cukup saya sambut dulu ya yang lainnya, ada Pak Rudi ya. Iya Bang, Bang, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi selamat pagi. Tadi ngantik-ngantik di bawah, kok nggak di sini nggak ngomong? Apa mic-nya rusak? Pak Rudi, Bang Rudi, gimana ini bro? Nah nggak bicara nih gimana dong?
Di bawah ngetik-ngetik. Giliran lain nggak ngomong. Mana? Nggak, gimana dong nggak ngomong dia? Nggak. Ayo. Pak Rudi. Mana sih? Cuma tanya kencingnya lurus nggak? Kayaknya nih malam gugur satu persatu nih. Rud? Iya tuh Rud. Nggak mau bicara dia ya. Ini Depri Irawan gue naikin kok. Gimana caranya turuninnya ya naik dia? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mau tanya nih bang. Apa tuh bang? Iya saya kan udah sering ngikutin video sama ini TikToknya Apologet ini Bang Zuma. Nah saya tanyakan ini gini bang. Yang saya sering dengar kan itu Bang Zuma itu bicara tentang agama Yahudi. Itu maksud saya gini, itu agama Yahudi yang dulu, yang masih zamannya Nabi Isa. Terus untuk agamanya Yahudi yang sekarang itu gimana bang? Untuk masalah pembenarannya gitu, tentang kitab Taurat gitu bang. Mau dijawab singkat ya? Bang Juma jawab singkat atau bagaimana Bang Juma? Sedangkan saat ini kan kita lagi konflik tuh di Palestina bang. Nah takutnya ya oten-oten nganggapnya kita Islam ini membelain agama Yahudi gitu bang. Nah jadi yang saya tanyakan itu pembenarannya itu bicara zamannya dulu atau sekarang itu gimana gitu bang? Yahudi dulu Yahudi sekarang sama aja. Sama. Yang jelas Yahudi itu adalah tauhid. Iya siap. Cuman syariatnya berbeda. Dia mengingkari beberapa nabi, bahkan membunuh beberapa nabi. Oh. Jadi termasuk kafir. Oke. Itu bahasa sederhananya. Oh gitu. Diulang ya. Yahudi itu tauhid. Yang dia sembah ya sang pencipta. Cuman syariatnya berbeda. Oh. Hanya sampai dia Nabi Musa mengingkari Nabi Isa, bahkan ingin membunuhnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Oke, siap. Itu bahasa sederhananya sih. Siap bang. Oke, makasih Bang Handi. Saya dari Samarinda bang, Kalimantan. Ya, makasih bang. Ya. User. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rul, kalau kau nggak ngomong dulu, kau turunin ya. Ya, halo. Ya, silakan bro. Rudi ada yang mau disampaikan? Iya, selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Iya, saya menanggapi dulu tentang penginjil ini ya. Anda Muslim apa Kristen? Ya, kita Kristen Pak. Yo, silakan. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri dulu saya ingin hanya penginjil itu harus apa bang? Terusin bang. Harus mabok. Harus apa bang? Penginjil itu harus mabuk. Biar orang yang diinjilin itu semua teler. Pak Ludi, kenapa berhenti bicara? Pak Ludi. Woi. Pak Ludi.
Pak Ludi. Saya kok jadi kaget sendiri ya. Suaranya kembali ke kuping Bang Henry. Mau nanggapi kan bagus itu kalau ada lagi teman ngobrol gitu loh. User dulu deh, user. Ya bang. Ya apa? Islam bang. Oh ya. Yang mau disampaikan Bang, kira-kira ada sesuatu? Mungkin mau berbagi atau harta warisan apa gimana? Harta nggak ada bang, cuman ada sisi pekerja keras aja nih bang. Oh masya Allah. Tapi tolong tanah di belakang rumah jangan dijual ya Bang. Udah nggak ada bang, udah habis, udah dibangun semua. Itu tanah orang soalnya. Kebun jambu belakang punya tetangga. Itu Rudi nggak jadi ngomong itu bang. Coba panggil. Bang Rudi, lu bangunlah. Rudi. Nah, lu ngomong lu. Aja. Rode. Bikin lu GO ya. Rode. Sapi yang kau curi itu udah dipotong belum? Bikin lu GO ya kau lu. Bikin uang nggak ngantuk lu, Rudi. Rudi, sapi tetangga udah dipotong. Rudi, kira-kira kapan lu rencana mati, Rud? Bang Lode, jangan bikin malu ya. Aku ini undang kamu ya, naik sini bicara ya. Kamu berdiam-diam saja. Kamu suruh pergi beli paku, kamu beli semen. Disuruh beli lotan, dia beli paku. Tunggu, ada tamu di bawah paling. Mudah-mudahan masih ada. Rudi ya. Rudi masih menyembah manusia. Ini tamumu, Res, ini tamu kamu nih, spesial nih. Hai Pipo. Pipo orang masih nyembah manusia. Hai ya Pipo. Kau punya mulut pakai ngomong ah. Pak Pipo, urat asamnya lagi kambuh. Jangan diganggu. Hutan rokoknya juga belum dibayar kok. Bentar lagi mah. Bukan hutan rokok, utang tembakau. Kan ngelinting dia. Bentar lagi mati jadi suami atau jadi istri. Ayah. Ini lagi ya. Anggur asam dulu ah. Disuruh beli lotan, dia beli loti. Mulutnya Pipo kena urat asam. Dulu Pak Pipo libut sama Luga pas dibunyikan telompet pingsan Pipo. Pingsan dia dibunyiin terompet. Sangka kalah masih Luga. Pipo pingsan ah. Pingsan. Pipo bentar lagi mati oh. Lu di. Ya. Kenapa sih naik doang diam-diam bikin kesel ya. Oh ini susah-susah ya.
Nah, ini Lenal ya. Ini ada Lenal. Lenal Sebastian. Halo Bang. Iya Bang. Halo. Ada Bang Sumanya nggak? Ada. Masih ada satu. Mana? Kenapa nggak bicara? Bang Suma. Itu yang paling besar. Kamu Muslim atau Kristen ah? Saya Muslim. Ada Bang Sumanya. Aku fans banget sama Bang Suma. Oh iya, ini ada. Bisa Sehat Wing Chun? selalu Bang Suma. Rodi. Doe. Ya bang. Lebah bikin Andre Bang Suma. Lebah misambalu. Masya Allah. Masya Allah. Karena naik. Bang Suma jalan-jalan Morowali Bang. Morowali itu Jawa Timur, Jawa Barat. Bukan Sulteng, Sulawesi Tengah. Oh Sulawesi Tengah. Dekat berarti dong. Dekat. Iya. Boleh lah. Jalan-jalan Bang, banyak fans Abang di sini. Insya Allah. Oke, insya Allah. Tapi catatan rencana bulan 6 ke ini, ke Kolaka. Baju ke Morowali, siapkan dulu itu emas batangan, terbawa pulang. Banyak Bang kan di sini. Tambang terbesar di Asia Tenggara. Banyak emas di sini. Wis mantap. Mas Joko. Oke lah Bang. Morowali. Sehat selalu, kanda-kandaku semua. Makasih. Makasih. Kita juga sehat-sehat di sana, Le. Siap-siap kanda, siap-siap. Ye. Lodi. Halo, masih nggak dengar suaranya? Udah dari tadi dia bicara banyak. Saya bikin kopi dulu ya, 5 menit. Jawab ngomongnya tapi nggak dengar. Dengar. Les. Oh Les, ada Ludi loh Les. Oh, Rudi orang mana? Nah, Rudi orang Medan loh. Oh, Rudi orang Medan loh. Ayah. Sampurasun. Nah, orang Medan loh, Rudi. Iya, Sampurasun. Jawab loh. Jawab rampok gitu. Apa itu maksudnya? Katanya orang Medan kalau nyapa orang itu Sampurasun. Apa campur rasun? Ah ya, kamu bukan orang Medan asli. Nah, jadi orang Mau bahas apa kita? Sudahlah. Tidak penting itu. Bahas apa? Langsung aja tanya nyawa manusia nggak gitu. Kamu orang Kristen atau Islam? Oh, kita Kristen. Oh, dari kapan? Dari lahir lah. Kenapa tidak pindah? Ya, ngapain pindah? Pindah kemana? Katanya orang Kristen itu menyembah manusia Yesus. Itu benar? Siapa bilang menyembah manusia Yesus? Oh tidak, Alhamdulillah. Iya, maksudnya siapa bilang itu manusia itu Yesus? Kalau bukan Yesus siapa? Sukijat? Kan bukan, tidak tertulis Sukijat. Itu yang bilang itu bukan Yesus atau bukan Tuhan, siapa bilang? Itu udah jelas itu Tuhan. Oh, Yesus bukan manusia. Iya, bukan manusia. Itu dagingnya manusia, tapi kalau secara keilahiannya itu adalah Allah dan Tuhan yang Maha Besar. Yesus. Kenapa Tuhan Maha Besar pakai daging? Nah, itu secara manusianya dia datang ke bumi untuk menyerupai manusia, untuk menerangkan bahwasanya bagaimana kita
umat manusia ini supaya mengikuti seperti dia. Kalau tanpa melalui daging, mana kita enggak nampak dia sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Kalau Tuhan Maha Kuasa, itu mata orang dibikin bisa lihat. Maksudnya? Aduh, pegel saya Rahang. Kalau Tuhan Maha Kuasa, mata manusianya dibikin bisa melihat. Ya, jadi kalau nggak ada matanya, mana bisa melihat? Kalau Tuhan Maha Kuasa, nggak perlu Tuhannya pakai daging, matanya manusia dibikin bisa melihat Tuhan. Iya, saya pertanyakan dulu ya. Kalau ada pernah melihat Allah itu atau tidak? Tidak mampu. Ya justru itu kita tidak tahu Allah itu, maka diturun dia ke dunia untuk menampakkan dirinya. Kenapa tidak kita dibikin mampu? Ya, justru dia turun ke dunia untuk menunjukkan dirinya untuk supaya kita mengetahui seperti apa dia Allah itu atau Tuhan itu. Kalau ujung-ujungnya seperti ngapain dibilang Tuhan? Iya, kalau dia turun secara Tuhan ya, mungkin kita nggak bisa melihat dia lagi, mati kita langsung. Yang kita lihat itu dagingnya atau Tuhannya? Semua harus kita lihat, dua-duanya. Nah, Tuhannya kelihatan berarti? Ya, karena dia sudah kita melihat dia secara kerohanian dia, secara Tuhan Maha Besar, maka kita lihat semuanya, baik perbuatan daging maupun secara perbuatan kebaikan Allah itu sendiri. Kalau Tuhannya kelihatan, artinya nggak perlu daging. Kalau Tuhannya pakai daging, yang artinya kita lihat daging, bukan Tuhan. Mau yang mana? Dari mana kita melihat kalau nggak pakai daging ya coba? Ya kalau gitu kita melihat daging, bukan melihat Tuhan. Kecuali Tuhan itu hakikatnya daging. Saya tanya dulu, kalau saya jawab tidak pakai daging, dari mana bisa melihat dia? Sebelumnya kan dia tidak pernah menampakkan dirinya adalah Allah. Tetapi karena misalnya begini kawanku Rudi, ada sapi. Kita bungkus aluminium foil. Yang kita lihat itu sapi atau aluminium foil? Itu pikiran manusia, jangan kita bawakan dengan pikiran Tuhan. Beda. Loh, bukan pikiran ini, mata ini. Mata. Iya. Itu secara logika manusia yang abang ceritakan. Tetapi Oke, kita ganti. Ada rice cooker. Rice cookernya di dalam kardus. Yang kita lihat kardus atau rice cooker? Jangan kita bawakan logika manusia, itu logika manusia, tetapi logika Tuhan tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Kalau gitu Tuhan sia-sia turun ke dunia karena tetap aja nggak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Yang diperbuat Tuhan Yesus itu apa? Baik atau tidak? Kalau cuma perkara baik, semua orang bisa berbuat baik. Ngapain Tuhan capek-capek turun ke bumi? Jadi sebelum dia turun ke dunia, kenapa nggak diperbuat yang baik? Itulah perbuatan. Jadi dulu manusia sebelum Tuhan turun ke bumi, manusia makan manusia. Manusia tidak mengurus anaknya. Maka itu berdosa. Manusia mengawini bapaknya sendiri. Iya, itu makan berdosa semua manusianya sebelumnya. Sebelum dia turun ke dunia, maka itu manusia berdosa. Maka itu semua tidak ada yang benar diperbuat. Maka Tuhan itu, Allah itu turun menyerupai manusia untuk menebus dosa. Oke, di mana tertulis di Perjanjian Baru ada manusia mengawini bapaknya. Ada manusia makan manusia. Ada manusia melakukan dosa-dosa keji. Di mana itu tertulis di Perjanjian Baru? Tidak ada itu Perjanjian Baru. Kalau begitu kamu fitnah. Bukan kamu fitnah ini. Memang sebelum itu turun Tuhan Yesus ke dunia, sebelum turun Allah itu, memang perbuatan manusia itu memang sudah melebihi dari yang dikehendaki Allah. Iya, dosanya apa ngapain? Dosanya ngapain? Dosanya manusia ngapain? Sampai Tuhan masih turun ke bumi di abad pertama itu. Orang-orang abad pertama itu dosanya ngapain? Sampai penting banget Tuhan mesti turun ke bumi. Apa? Banyak itu dosa-dosanya. Banyak itu. Apa? Ya seperti pembunuhan, perang-perang, seperti melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu. Makan buah di Taman Eden. Nah kan gitu.
Wah, kalau gitu Jadi- tahun 2025, tahun 2025 Rudi, apa? Dengar dulu. Alhamdulillah. Iya, ya. Maka itu Tuhan Yesus atau Allah itu turun ke dunia untuk menerangkan kebenaran dan kebaikan itu supaya dibawalah ke dalam kerajaan Allah manusia ini supaya melakukan yang baik atau jangan berdosa lagi. Maka dia siap untuk korban. Tuhan Yesus itu untuk menjadikan contoh seperti inilah orang-orang yang berdosa, seperti inilah yang kalian perbuat dengan baik, harus siap dengan perbuatannya sendiri atau harus siap menjadi orang yang baik. Kita seperti memberikan yang terbaik terhadap dalam keluarga kita, siap korban, kan begitu? Oh, siap korban. Memberikan kebaikan untuk kepada anak-anak. Jadi kira-kira kapan? Kira-kira tanggal kira-kira tanggal berapa kawan-kawan Kristen akan menyalibkan dirinya? Mau nonton? Nah, itulah yang kita salah paham oleh manusia. Bukan dalam arti dia menyalibkan dirinya. Itu dosa-dosanya yang tersalib atau perbuatannya. Jadi yang Bukan dilihat arti orang-orang dirinya di yang Israel, disalibkan. yang dilihat orang-orang di Golgota itu dosa, bukan orang yang disalib. Iya, bukan orangnya disalibkan, tetapi daging yang tersalib, dagingnya tersalib yang berdosa. Oke. Jadi kapan daging-daging berdosa kawan-kawan Kristen akan disalibkan? Aku pengen nonton. Ya, itu kan udah perbuatan dosanya, itulah yang kena apa dosa-dosa itu yang sepertinya orang-orang perbuatan pencabulan, dia diampuni dia, itu bukan dalam arti dagingnya disalibkan. Jadi dalam arti apa? Itu dosa-dosanya itu dihapuskan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka daging itu disalibkan. Jadi kita sudah mengerti sebagai orang Kristen itu apa itu yang disalib dan apa itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya masih bingung tapi nggak apa-apa. Mungkin gini aja. Bukan dalam arti daging orang-orang Kristen itu disalibkan, bukan. Tetapi dosa. Katanya contoh, mencontoh Yesus. Sendiri, kita tanggung sendiri perbuatan kita. Bukan dalam arti bukan ditanggung kita Yesus dosa. Katanya dosa ditanggung Yesus. Jadi tanggung sendiri sekarang. Itulah pemahaman kalian nggak mengerti. Contoh sekarang, oke ya. Bikin contoh. Boleh. Saya sudah mengetahui Tuhan Yesus itu disalibkan. Kenapa? Iya kan? Karena sudah disalibkan karena menebus dosa-dosa umat manusia. Tetapi saya sebagai umat Kristen mengetahui bahwasanya itu disalibkan dia, korban dia untuk membela saya, kan begitu? Bukan dalam arti saya harus mengikuti seperti dia itu harus disalibkan saya, tetapi Jadi penyaliban itu apa yang dicontoh? Dosa-dosa itu harus sudah disalibkan oleh Tuhan, dagingnya itu disalibkan untuk menebuskan dosa-dosa umat manusia. Oke. Jadi yang dicontoh dari penyaliban ini apa? Ya, apa yang dilakukan semasa dia hidup oleh Tuhan Yesus Kristus selagi dia di bumi, selagi dia memperbuat berita baik. Jadi itu yang kita contoh. Bukan dalam arti kita bukan penyalibannya yang dicontoh, perbuatan baiknya. Itu juga, itu semua harus kita. Oh, semuanya. Semuanya harus kita contoh. Nah, ya udah, makanya itu kira-kira kapan kawan-kawan Kristen ini akan menyalibkan diri untuk menebus dosa keluarga atau menghormati Yesus? Saya mau nonton acaranya. Itu yang tadi salah paham di situ, bukan dalam Lah katanya tadi penyaliban contoh semuanya. Katanya penyaliban itu contoh. Contoh apa ini? Itulah nggak bisa dimengerti. Nggak bisa dimengerti, ngapain dilakuin sama Yesus? Itulah orang nggak bisa mengerti. Bagi Kristen itu sudah mengetahui bahwasannya seperti ini, bukan seperti yang harus disalibkan daging atau disalibkan dirinya sendiri, bukan. Kemana kalian mengerti? Jadi penyaliban ini contoh apa? Penyaliban ini contoh apa? Ya, penyaliban itu kan kita sudah ditembus dosa. Dagingnya itu sudah disalibkan. Bahwasannya dia itu sudah menebus dosa kita. Ada yang bisa dicontoh nggak ketika Yesus menebus dosa dengan penyaliban? Dari penyalibannya ada yang bisa dicontoh nggak untuk umat manusia lakukan? Ada nggak? Iya, seperti orang-orang yang sudah membawartakan firman Tuhan itu, itulah dia contohnya, bahwa berita baik.
seperti pendeta, seperti orang-orang yang mengarahkan di dalam mengumpulkan manusianya supaya untuk bertobat. Itulah contohnya. Jadi pendeta itu melakukan penyaliban, tapi nggak publik ya. Nah, itu bukan dalam arti menyalibkan dirinya, bukan. Tetapi Loh, dosanya itu penyaliban itu Yesus itu alegori atau beneran terjadi? ya benar terjadi lah. Jadi bagaimana? Nah, kenapa contohnya malah jadi alegori? Itu kan sudah terjadinya, itu kan mengikuti sejarah, maka itu kita percayai. Nah itu ya. Jadi kapan kawan-kawan Kristen ini akan melakukan contoh mulia, yaitu menyalibkan diri? Kapan itu? Itu bukan dalam arti kita menyalibkan diri, bro. Tetapi Lah, dosa itu kita penyaliban itu pengertian atau memang terjadi? memang terjadi. Nah, kalau memang terjadi, kapan kawan-kawan Kristen ini menyalibkan dirinya sebagai contoh? Itu bukan untuk dalam Tuhan? arti kita harus disalibkan diri kita, tetapi dengan dosa-dosa kita sudah ikut tersalibkan. Dosa-dosa kita kedagingan itu sudah. Ya udahlah, ya udah, berarti kawan-kawan Kristen tidak mencontoh Yesus secara total ya. Nah, sekarang Yesus disalib itu fungsinya apa? Kita gantilah. Hah? Yesus disalib itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Iya. Oke, saya perjelaskan ya. Boleh. Contoh di dalam keluarga kita dulu ya, kita bawakan yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya. Kita Yesus punya keluarga ya? Ya memang itulah keluarga. Wah, mantap banget. Keluarga Tuhan. Keluarga Lanjut. Allah kan. Wah, keren ya. Kita di dalam keluarga itu bagaimana seorang bapak, apakah dia itu menanggung anak-anaknya, bagaimana caranya Iya, untuk menanggung dia. Menanggung anak-anaknya. Lanjut. menanggung anak-anaknya kan? Iya. Nah, tentu bagaimana supaya anaknya ini bisa selamat atau bisa hidup lah, kan begitu? Iya, betul. Nah, Bapaknya membunuh dirinya untuk anaknya. Nah, itulah kita salah paham dalam pikiran manusia. Bukan dalam arti dia bunuh, tetapi dia siap korban apapun kerjaan dilakukannya demi anak-anaknya. Dia siap. Ini gimana sih, Rudi? Begini. Karena begitu besar karena begitu besar kasih Theos kepada dunia sehingga dia mengorbankan anaknya, kan gitu ya? Nah, jadi seorang ayah juga karena begitu besar kasih ayah kepada keluarga, maka ayah ini mengorbankan anaknya. Gitu dong. Atau salah ya? Ya situlah yang lebih memahami kok salah. Salah atau itu pas kan ya? Ini ada Allah Bapa cinta dunia. Nah, karena cinta dunia, Allah Bapa ini mengorbankan anaknya. Ya enggak? Nah, sekarang kalau dalam keluarga Kristen, seorang ayah, ayah kandung, karena begitu besar cintanya kepada keluarganya, ayah ini mengorbankan anaknya juga. Dikorbankan? Dikorbankan. Seperti disuruh bekerja untuk keluarga. Nah, untuk bekerja kan? Iya, jadi anaknya dipekerjakan gitu loh. Ya iya, itu bekerja seperti yang dilakukan bapaknya. Itulah kita contoh bekerja, bukan arti mantap gitu loh. Jadi bukan bapaknya yang bekerja, anaknya yang bekerja. Bagus. Ini baru Kristen. Mantap. Jadi ada satu saya menangkapi dulu tentang Bang Juma ya. Iya, lanjut lah. Gurunda, udah jadi kopinya? Udah. Mantap Gurunda. Ini ada Bapak Pendeta Rudi. Tadi intermezzo soal apa? Dosa-dosa dan penyaliban. Lanjut Gurunda. Halo bosku. Halo bosku. Ya. Iya. Maria ini memiliki berapa anak, Bang? Ya, saya dulu tidak sampai ke sana dulu untuk bicara sama Bang Juma ya. Cuman saya bertanya dulu sama Bang Juma sebelumnya, mohon maaf ya, karena Bang Juma ini selalu mewartakan tentang berita kabar
kebenaran dalam firman Tuhan ya. Tetapi ada kelemahan dan kekurangan di dalam situ. Saya perhatikan Bang Juma tidak menunjukkan dirinya sebagai pria sejati. Tidak menunjukkan dirinya sebagai pria sejati, bahwasanya saya ini pembawa berita baik atau menginjil. Tetapi saya perhatikan Bang Juma ada kekurangannya di situ. Kalau namanya seorang hamba Tuhan atau penginjil atau membawa berita baik harus menunjukkan dirinya sebagai pria sejati. Tetapi ku tengok Bang Juma selalu tutup muka, masker, pakai masker. Jadi nggak nampak dia bahwasannya itu penginjil atau membawa berita baik. Karena tutup masker selalu mukanya terus. Jadi tidak menampakkan pria sejatinya. Di situ kelemahan Bang Juma. Maka saya bilang saya tidak menanggapi di sana karena Bang Juma tidak menunjukkan dirinya sebagai penginjil atau pembawa berita tentang firman Tuhan. Karena tidak menunjukkan dirinya sebagai pria sejati, bahwasanya seperti ini saya, diri saya seperti ini, begini, saya manusia seperti ini, saya pendeta atau saya sebagai pembawa berita kabar atau berita firman Tuhan. Nah, begitu. Nah, jadi di situ saya tidak bisa membawa ke sana dulu Bang Juma karena kelemahannya di situ. Ya. Jadi maksudnya harus menampakkan wajah gitu. Iyalah, itu harus pria sejati menampakkan wajah seperti tujuannya untuk apa? Lain. Nah, tujuannya untuk apa? Menunjukkan dirinya itu sebagai pria sejati bahwa membawa berita baik, bahwasanya ini saya, begitu. Seperti ini saya. Gimana dong? Begitu. Jadi kalau tidak menampakkan wajah itu bukan pria baik. Itu bukan pria Bang, itu sama aja kita bohong. Lah, abang menunjukkan wajah dulu dong. Hah? Lihat wajahnya dulu dong. Ya kalau di sini ya kita tidak bisa di sini. Mati meja. Jadi di mana? Di toilet. Kalau Bang Juma di mana-mana selama ini kayak pakai masker terus, tidak pernah menunjukkan dirinya bahwasanya pria sejati. Paulus juga nggak pernah limpak wajahnya. Dia berarti bukan pria sejati dong. Itu aja terus sampai besok. Begitu terus. Ya iya makanya Paulus tidak menampakkan wajah juga. Dia bukan pria sejati. Yesus pun begitu. Enggak, mana pernah pakai masker Yesus? Iya karena pada saat itu belum ada masker. Nah mana sekarang mukanya Yesus mana? Ya biarpun ada maskernya masa itu tidak pernah tutup mukanya. Buktinya sekarang pendeta-pendeta pembawa firman itu tidak pernah tutup mukanya pakai masker. Mana ada? Ya itu. Begini aja. Cuma Bang Juma yang bikin membawa berita baik, membawa firman Tuhan yang tutup masker mukanya. Jadi nggak nampak bahwa jelasnya yang dibawakan itu. Jangan kita mau tahu kelemahan orang lain, tapi diri kita tidak tahu, kan begitu kelemahannya apa. Kalau itu dijadikan sebagai dasar pijakan, Bang. Kenapa Yesus tidak menampakkan wajah untuk orang Indonesia? Kalau dinampakkan dia wajahnya sebagai untuk ke orang Indonesia, itu sudah sangat lain lah. Bukan hanya orang Indonesia saja. Harusnya dia tampilkan sekarang di Indonesia. Enggak, sekarang ini kalau kita perhatikan seperti Abang Juma bilang hanya di Indonesia, itu tidak ada dipilihnya hanya untuk di Indonesia dia menampakkan diri, tapi seluruh dunia. Tidak, maksudnya ya sudahlah, kalau dia di Indonesia tampilkan wajah, baru kita bisa seperti yang Anda inginkan. Yesus itu kan tidak adil, dia hanya tampil di Yerusalem sana. Siapa bilang dia hanya tampil di sana?
Ya buktinya dia nggak tampil di Indonesia. Kapan dia datang ke Indonesia? Nggak adil itu namanya. Ya masa itu Indonesia belum terlahir. Iya sekarang di Indonesia kenapa nggak datang? Ya sekarang dia kan sudah naik ke surga. Ya datang lagi lah. Nggak bisa kuasa dia datang rupanya. Ya mungkin itulah kedua kalinya datang dia nanti. Maka kita harus berbuat yang baik. Bagaimana supaya itu dia turun lagi ke bumi. Kan begitu. Kalau kita lagi banyak, kalau kita masih banyak dosa-dosa umat manusianya, ya mungkin barangkali ya agak lama dia datang. Tapi kalau Ya kita enggak, maksudnya gini, supaya adil, dia juga harus datang ke Indonesia. Dia tidak memilih hanya di Indonesia dia datang, tetapi seluruh dunia pasti. Ya terus kenapa dia nggak pernah datang ke Indonesia, Bang? Dia tidak dikhususkan di Indonesia. Loh, harusnya dia datang dong. Berarti secara nyata dia belum tahu bahwasannya dia sudah datang di Indonesia gitu. Iya, kenapa dia nggak datang supaya adil kan? Jangan cuma di mana? Jangan cuma datang di sana, di mana lagi? Di mana? Di Surabaya. Dia harus datang ke Indonesia. Betul? Berarti Bang Juma ini nggak tahu bahwasannya bersama-sama Tuhan Yesus pada saat ini gitu. Maksudnya? Nggak tahu Bang Juma bahwasannya pada saat ini bersama-sama Tuhan Yesus gitu. Ya, selayaknya dia datang ke Israel, dia harus menampakkan diri juga dong. Iya, maksudku sekarang ini Bang Juma nggak tahu bahwanya Yesus itu bersama Bang Juma pada saat ini. Enggak, mana ada Yesus bersama dengan saya saat ini. Boro-boro dia sama saya. Yang kenapa Bang bisa masih bernapas pada saat ini? Ya, karena Tuhannya Yesus yang menghidupkan saya. Oh, bukan Yesus. Wah, ada aja. Berarti Abang membedakan Yesus dengan Allah gitu? Lah Yesus itu manusia, Cak Ayu. Berarti Abang ini, Bang Juma ini tidak mengetahui bahwasannya Allah dengan Yesus itu satu gitu ya? Satu apa? Ya satu rasa, satu kebenaran, satu kebaikan. Alah, banyak cerita. Sekarang yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan gitu? Iya. Tapi belum sampai dulu kita ke sana dulu tadi kan saya bilang. Belum sampai kita ke sana dulu ceritanya. Ya itu dulu. Masa langsung sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ini yang keluar dari rahim Maria ini manusia atau Tuhan? Itu dulu. Itu gini Bang Juma, kalau itu Yesus lahir dari Maria itu ya secara manusianya memang mulai yang dari Yesus ya. Yang saya tanya yang keluar dari rahim Maria itu Yesus manusia atau bukan? Dua-duanya manusia dengan Allah Maha Besar. Iya, kenapa ketawa? Jadi bayi ini Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk menjadi bayi. Nah, ya jadi pencipta langit dan bumi menjadi bayi manusia. Ya, jadi enggak saya tanya. Jadi bayi manusia. Ya, iya. Alamak. Jadi pencipta langit dan bumi ini dilahirkan oleh ciptaan. Dari mana ya dilahirkan dari ciptaan? Lah, Maria ciptaan atau bukan? Kayaknya ini enggak dipahami loh. Harus dipahami loh. Ini Maria ini ciptaan atau bukan? Ciptaan Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda keluar dari ciptaan, betul?
Ciptaan Tuhan. Maria adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan Yesus Tuhan Anda keluar dari ciptaan Tuhan. Berarti Tuhan Anda keluar dari ciptaan Tuhan. Betul? Kok cuma Tuhan saya? Itu bukan Tuhanmu juga. Jadi abang maunya apa? Jadi itu bukan Tuhanmu juga? Iya bukanlah. Ada-ada aja nih Cak Kangkung. Mana bisa? Jadi kalau itu bukan Tuhan Bang Juma, kenapa sekarang bisa berkata-kata? Kenapa masih bernafas? Lucu nih Bang Andi. Di mana dipungut ini orang? Manusia langka. Bang Rudi jangan cepat mati ya Bang. Lama-lamain. Gini saudara. Maria itu kan ciptaan. Cuma Tuhan yang tahu aku mati. Nggak ada Iya manusia jangan yang buru-buru lah. Kita butuh hiburan. Maria itu kan ciptaan Tuhan. Yang keluar dari ciptaan Tuhan itu Tuhan atau ciptaan? Kok itulah Bang Juma tidak memahaminya itu. Buset. Jadi saya tidak memahami. Buset. Lari-lari logikanya itu Allah itu diciptakan Maria. Bukan Maria yang kubahas ini. Maria itu ciptaan atau bukan? Ya memang ciptaan lah. Nah, yang keluar dari ciptaan itu ciptaan atau bukan? Keluar dari ciptaan. Ciptaan. Ya. Ya. Jadi? Ya apa Cak Kangkung? Woi. Yang keluar dari ciptaan itu ciptaan atau pencipta? Penciptaan. Ya. Kenapa ketawa? Memang benar. Kenapa dia keluar melalui rahim Maria? Karena menunjukkan dia ciptaan sebagai ciptaan. Supaya kita manusianya melihat dia. Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Nah. Betul? Betul. Ya, baguslah, udahlah, selesai lah kalau gitu. Jadi berarti saya tanya dulu Bang Juma. Ulang dulu. Berarti Anda selama ini menyembah ciptaan, betul? Dengar dulu. Pernah Abang melihat Allah itu? Enggak pernah. Nah, dari mana tahu Abang Allah itu ada atau enggak? Dari ciptaannya. Iya, siapa yang dia sebelumnya? Siapa yang tahu itu Allah itu di mana atau bagaimana rupanya? Enggak ada yang tahu. Ya, justru itu makanya melalui ciptaannya untuk dia lahir ke dunia. Buset. Melalui Maria ini. Kalau tidak melalui Maria ini, berat pagarnya. Maka tidak tahu itu bahwasannya Tuhan atau Allah. Kan begitu? Ya. Jadi kalau Tuhan tidak menciptakan dirinya jadi bayi, Tuhan itu tidak ada. Tetap ada, cuma kan nggak tahu gimana. Memangnya kalau kita sudah tahu wujudnya Tuhan, kita mau ngapain? Nah, itulah yang nggak tahu Bang Juma ini. Nah, kita mau ngapain kalau kita sudah tahu, oh Tuhan Anda itu matanya 2, giginya 3, ada lusung pipinya. Itu untuk apa? Tanya dulu Bang Juma dulu, guru bagaimana namanya seorang guru? Kalau nggak ada dia hanya berikan pelajaran tanpa ada guru, dari mana kita tahu guru itu pelajaran kita? Coba. Kalau hanya ditulis di papan tulis, tidak pernah kita melihat dia gurunya itu siapa atau namanya siapa, bagaimana bentuknya. Cuman ada tulisan di papan tulis itu. Kalau kita tidak tahu gurunya itu bagaimana? Oh begitu. Jadi kita bisa mengetahui Tuhan itu ketika kita melihatnya. Ya, justru karena kita melihat ditujukan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah, membuat berita baik, maka itu baru kita lakukan. Iya, maksudnya gini, Tuhan itu kan yang menciptakan. Iya. Nah, berarti yang diciptakan ini Tuhan atau bukan? Yang diciptakan Tuhan atau bukan? Yang mana diciptakannya ini? Semua yang diciptakan Tuhan, apakah Tuhan atau bukan?
Ya bukan loh. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Ini yang kekurangannya Bang Juma. Loh, apakah itu semua manusia ini membawa berita baik atau tidak? Tadi Anda mengatakan semua yang diciptakan Tuhan bukan Tuhan. Lah Yesus tadi Anda akui sebagai ciptaan. Berarti dia bukan Tuhan kan? Iya. Yang kumaksud sama Bang Juma, apakah yang manusia yang lainnya bisa menunjukkan dirinya seperti Tuhan Yesus membawa berita baik atau tidak? Kan begitu? Tidak, karena manusia lainnya itu bukan nabi. Maka itu abang jelaskan, kujelaskan sama abang itu Tuhan Yesus itu karena membawa berita baik, maka itu dibilang dia Tuhan karena segala sesuatu yang sudah diciptakan dan yang sudah dilakukan adalah kebenaran di dalam firman. Maka dia, kita percaya bahwa dia adalah Allah atau Tuhan. Kan begitu? Meskipun dia ciptaan. Meskipun dia ciptaan. Tadi Tuhan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Apa salah di situ? Tuhan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Kan sudah saya bilang, itu Tuhan Yesus itu Allah turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk membawa berita baik. Tidak ada satu yang bisa melakukan hal demikian seperti Tuhan Yesus. Oh, jadi Tuhan Anda inkarnasi jadi manusia. Ya jadi? Begitu maksudnya? Enggak, supaya saya paham. Iya. Untuk apa dia inkarnasi? Untuk apa dia inkarnasi jadi manusia? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Itu menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah Allah Maha Besar. Iya, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk apa menjadi dia manusia? Kalau dia turun ke dunia secara langsung keilahiannya, maka kita nggak ada lagi di dunia ini, akan terbakar. Oh, jadi Tuhan mengkerdilkan dirinya gitu. Turun dia ke dunia menyerupai manusia untuk menunjukkan bahwa dirinya seperti inilah Allah, seperti inilah Tuhan, seperti inilah Roh, seperti inilah yang Tuhan dibuat ini berita baik. Jadi menurut saudara Tuhan itu seperti Yesus. Jadi seperti apa lagi? Nah, Yesus ini bisa nggak tahu kalau ada orang di belakangnya tanpa menengok? Tahu. Tahu. Nah, dari mana dia tahu? Ya namanya Allah. Loh, buktinya dia nggak tahu kapan hari kiamat. Siapa bilang nggak tahu di hari kiamat? Orang dia ciptakan. Nah, dia sendiri mengaku kok. Apa katanya? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat, kecuali Bapa saja yang di surga. Bapak itu siapa? Ya, dia juga mengatakan, aku tidak tahu, cuman Bapak. Bapak itu adalah dia juga. Ya, terus kenapa dia mengatakan aku tidak tahu, cuman Bapak yang tahu? Nah, di situ Abang Juma yang kurang memahaminya. Bapak itu adalah satu dengan Allah. Allah itu. Terus kenapa Yesus tidak tahu? Bukan dia tidak tahu, tetapi ketika Bang Juma mengatakan mengetahui dan melakukan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan dalam arti atas nama Bang Juma sendiri, melainkan atas nama Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Iya, yang tahu siapa? Cuman Bapa saja yang tahu. Iya, jadi kalau dia menunjukkan dirinya, apakah itu masuk akal enggak? Saya yang tahu. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Iya. Kenapa dia tidak tahu? Itulah dia merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dia tidak mau menganggap dirinya itu adalah tahu. Dia itu adalah menunjukkan dirinya bahwasannya adalah Bapa yang maha adil, yang maha kuasa. Dia tidak menonjolkan dirinya itu bahwasannya dia yang lebih berkuasa. Ini Anda ini Tuhan juga. Saudara Rudi ini jangan-jangan jelmaan Tuhan juga ini. Maksudnya bagaimana?
Karena Anda lebih tahu dari Yesus. Nah, ini Bang Juma yang nggak memahaminya. Kita yang memahami apa perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36, iya, dia tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi saudara Rudi mengatakan Yesus tahu. Yang mana yang benar, Yesus atau Anda? Itu kan Bang Juma yang menilai itu bahwa dia nggak tahu. Kan pengakuan dia sendiri, Cak Ayu. Itu kita harus memahami dengan perkataan tersebut, bukan kita mengambil. Justru karena kita memahami dengan perkataan tersebut, makanya kita tidak memahami dia Yesus tahu kiamat. Karena dia mengatakan, aku tidak tahu kapan kiamat. Kalau itu Bang Cuma sudah mengerti itu bahwasanya Tuhan Yesus tahu. Dari mana? Hari kiamat, karena dia pencipta. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak tahu. Bagi orang yang tidak percaya kepadanya itu bahwa dia tidak mengerti apa kata Yesus itu, dia tidak tahu. Padahal kalau justru saya percaya kepadanya, mengatakannya, sebabnya dia itu pergi kemana dia akan datang, mengapa dia begitu, dan dia mengatakan ini yang sebenarnya. Makanya kita mengatakan itu semuanya, dan kamu juga tidak tahu apa yang kamu katakan, begitu juga dengan aku, makanya saya tahu. Gimana dong? Kalau itu saya tahu Bang Cuma, kenapa dia mengatakan itu dia tahu, karena dia Allah Maha Besar. Loh, dia yang mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu dan aku tidak mengetahui dan kamu pun tidak mengetahui. Begitu sendalnya harganya 3.010, makanya dia mengatakan aku tidak tahu kapan hari kiamat. Dan tidak mau dia mengasih tahu sama Bang Cuma bahwa hari besok akan ada kematian. Tanggal ini tidak, tetapi menunjukkan dirinya bahwasannya Bapak tidak mau dikasih tahu, tidak ada tahu rahasia kematian atau hari kiamat. Dan bukan begitu Bang, abang ini menuduh sesuatu kepada Yesus. Makanya saya katakan Anda itu lebih tahu daripada Yesus, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengerti berapa harga telur di pasar di tahun 2024. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Dia mengaku sendiri. Itu kan harga telur di pasar, itu jangan kita bawakan dengan harga atau tentang keilahiannya. Beda. Ya tapi kan Yesus tidak tahu berapa harga telur di pasar Bang. Iya betul, itu secara logika manusianya kita bawa itu memang kita ketahui seperti itu. Tapi kalau secara logika Tuhan tidak mau menunjukkan itu sama kita, bahwasanya tahu dia hari kiamat. Lah dia sendiri yang mengatakan itu kok. Pas dia keluar dari sinagoge dia cari sendalnya sebelah, ada yang temukan sendalnya. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Yang dimaksudnya itu kita mengartikan perkataan itu dia tidak tahu itu, bahwa begitu juga kita mengetahui tentang firman Tuhan ini juga kita tidak tahu. Kalau dikasih tahu sama kita tentu kita ikuti, bahwasanya kita sebagai hamba ini juga kita tahu hari kiamat. Loh, jadi Yesus sendiri mengakui kok sendalnya hilang di sinagoge dan tidak pernah akan dia ajarkan karena memang dia tidak tahu. Itu kapasitas dia hanya sebagai manusia. Dia tidak tahu kapan hari hari pembaptisan dan kapan pula hari kiamat. Iya. Dan sampai kapan pun enggak itu bisa dikasih tahunya Bang, enggak bisa. Jadi begini Saudara Ruth, pada saat Yesus menerima telepon, dia sudah mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Terus abang ini terima pengataan itu dari mana? Dari mana Bang? Cuman Bang Cuma yang enggak tahu. Kalau saya sebagai Kristen ya saya tahu artinya itu dan maksudnya itu kenapa seperti itu. Lah, gimana ceritanya nih teman-teman? Yesus pada saat itu dia ke sinagoge, kemudian dia beli televisi 21 inch. Lalu dia siarkan ke masyarakat yang ada di Galilea pada saat itu bahwa dia tidak tahu kapan hari kiamat. Terus ini Abang Rudi mengatakan Yesus itu tahu kapan hari kiamat. Ya mana yang benar ini Bang? Iya, kan sudah saya sampaikan itu. Yesus masalah anaknya tahu kiamat.
Tapi masa abang tidak percaya? Dia beli televisi 21 inch, dibelikan kepada Maria. Maria Magdalena kemudian mengambil minyak, diminyaki kakinya kan. Lalu dia dibaptis, dia pertobatan. Nah, dari situ aja Bang cuma bikin terus. Dari logika manusia itu bisa aja sih semua dikata-katakan seperti itu. Tetapi kalau logika Tuhan itu tidak pernah kita ketahui. Itu Bang Cuma. bukan begitu masalahnya, Bang. Pada saat dia menerima telepon dari Gubernur Pilatus bahwa dia ingin diserahkan kemudian untuk disalib, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak tahu hari kiamat. Makanya televisinya dikembalikan ke Pak Lurah. Masa Bang Rudi nggak tahu? Bang Juba ini lucu-lucunya sangat luar biasa ya. Loh, orang lagi serius kok dibilang lucu, gimana sih? Iya. Udah saya bilang, itu secara logika keilahian Tuhan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Keilahian itu tidak ada yang tahu, rahasianya itu tidak mungkin dikasih tahu sama kita. Jadi bagaimana dengan televisinya orang yang belum dikembalikan? Ya biarkan saja. Tapi dia tidak tahu hari kiamat. Itu kan secara kita manusianya bahwasanya Tuhan Yesus itu tidak tahu dia hari kiamat. Sebenarnya dia itu adalah keilahian Tuhan tidak mau menunjukkan bahwasanya tahu di hari kiamat. Itu rahasianya loh. Aduh, gimana ini Bang Rudi ini? Iya. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, ya kan? Pada saat itu di Yerusalem, di sinagoge lah, dia kemudian bersama dengan murid-muridnya. Dia memang nonton beberapa film di Indosiar. Ada apa dengan cinta, tersanjung satu, tersanjung dua, aling dharma. Tapi Yesus tetap tidak tahu kapan hari kiamat. Lalu saya harus percaya siapa, Bang Rudi? Ya percaya Tuhan. Alamak. Masa semua rahasia keilahian Allah itu dikasih tahu sama kita? Bukan begitu. Yesus sudah nonton lewat Indosiar. Ada apa dengan cinta? Lalu kemudian mati setelah kehidupan di dunia. Dia sudah nonton itu, tersanjung satu, tersanjung dua, angling dharma, wiro sableng. Tapi kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang kiamat bahwa dia itu tahu? Cuman Bapak katanya yang tahu. Ini siapa yang salah? Tidak ada salah di situ. Rahasianya itu tidak dikasih tahunya. Rahasia keilahiannya tidak ada yang tahu kecuali Bapak itu sendiri. Aduh. Bapak itu sendiri siapa? Ya Tuhan Yesus. Boleh nggak saya minta nomor HP-nya Yesus, Bang? Biar saya hubungi langsung. Saya mau tanya. Tidak ada yang tahu pun nomor HP Tuhan Yesus. Tetapi hanya melalui doa pasti angkat dijawabnya sendiri. Tapi kenapa ada pendeta tahu? Katanya dia sering teleponan sama Yesus. Ya, jangan dulu bilang saya pendeta. Saya bukan pendeta. Belum lulus pendeta? Belum? Masih sekolah? Iya, saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Tapi rencana ke depan mau jadi pendeta? Ya, puji Tuhan. Oh, sudah berapa tahun sekolah? 20 tahun? 30 tahun? Ya, sekolah nggak ada sekolahnya. Cuman masih jemaat biasa aja. Tapi mau jadi pendeta? Ya, mau jadi pendeta ya belum masuk sekolah pendetanya lah. Oh begitu. Iya. Tapi Yesus itu kalau dilihat di sejarah, dia itu sekolah sampai SMP loh. Percaya nggak Abang? Siapa yang tahu dia sampai SMP? Itu dikatakan dia sekolah sampai usia 12 tahun. Enggak, pernah tertulis di Alkitab itu bahwasannya harus yang sebagai pendeta dia harus sekolah dulu atau bagaimana? Yesusnya yang sekolah sampai SMP.
Nggak ada pernah kulihat di situ ada SMP. Justru gara-gara nonton TV, maka Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku juga ingin sekolah seperti yang di dalam televisi itu, orang sekolah di bait suci." Maka Yesus didaftarkan sekolah di sinagoge. Kenapa nggak ada di Alkitab situ bahwa Tuhan Yesus tamat SMP? Memang tidak disebut tamat SMP, tapi usia masa belajarnya itu kalau ditakar sama sekarang itu seumuran dengan anak SMP. Percaya enggak kalau Yesus itu pernah belajar? Kalau belajar pernah, tapi kalau Nah, itu kan SMP itu nggak belajar pernah. itu kan disifati anak sekolah, betul? Belajar ini kan apa ada banyak berbeda-beda. Belajar ini belajar apa kan gitu. Kalau namanya Namanya sekolah, belajar itu berarti proses dari tidak tahu menjadi tahu. nah itu belajar kan. Nah, berarti Yesus Kalau sebagai SMP kan Tuhan, berbeda. berarti Yesus sebagai Tuhan pernah sekolah. Abang nangis, memang terharu sih ceritanya itu. Tapi janganlah nangis sekali, Bang. Ada tisu. Iya. Bang Juma ini ada Jangan nangis loh, lucu-lucu Bang. ya. Saya dengar begitu loh. Iya kan Yesus sekolah. Betul enggak kalau Yesus itu belajar? Iya, dia belajar Alkitab, bukan dalam Ya, arti. berarti kalau dia belajar Alkitab menandakan bahwa Yesus itu sekolah. Itu secara manusia kita bilang dia belajar Alkitab atau dia sekolah, padahalnya sebelum lahir kita dia sudah tahu tentang kebenaran firman Bahkan Tuhan. menurut Esra Suru, Yesus itu kuliah loh sampai STT. Itu kan jangan kita ceritakan orang lain, kita aja yang tahu. Wah, itu kan kata mereka, belum tentu benar kata mereka itu. Ya tapi kan intinya Yesus itu belajar. Jadi materi-materi yang ditonton di televisi, Indosiar, TV One, itu yang dijadikan sebagai materi untuk belajar di bait suci. Anda akui tidak itu? Saya tidak akui bahwasanya Tuhan Yesus belajar, tapi saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pengajar. Tadi teman-teman tadi dengar kok kalau Anda mengakui bahwa Yesus belajar. Iya, saya bilang sama Bang Cuma itu Tuhan Yesus itu tidak pernah sekolah, kan begitu. Tetapi dia itu adalah pengajar. Dari umur 8 tahun dia sudah mengajar. Ya tapi kan dia juga belajar. Belajar sama siapa? Dia belajar di dalam bait suci. Yesus itu belajar. Nah, dia tidak belajar lagi, dia mengajar. Ya, pernah mengajar dan pernah belajar. Ya, kalau dia belajar itu tidak saya akui karena dia adalah guru paling besar, Allah Maha Besar. Maka Buktinya dia Yesus tidak lagi belajar, mengajar. Yesus itu Maka dia belajar, tidak- loh. Enggak. Dia sudah sebelum dia turun ke dunia sudah dia membawa berita baik, maka dia langsung mengajar setelah 8 tahun. Alamak. Justru Yesus itu diceritakan kemudian setelah dicari sama ibunya. Iya kan? Ternyata dia didapati di dalam bait suci. Iya. Nah, Anda akui enggak kalau dia belajar? Ya, saya tidak akui dia itu belajar, bahwa saya akui adalah dia mengajar. Berarti dia dosen. Ya gitulah, dosen. Guru. Yesus ini dosen. Iya, guru dengan Mata dosen. kuliah apa? Hah? Mata kuliah apa? Mata kuliah tentang firman Tuhan. Mata kuliah firman Tuhan. Ya. Berapa SKS? Hah? Berapa SKS? Lucu juga sih Rudi. Apa salah itu saya bilang? Kan kuliahnya kuliah apa? Ya kuliah firman Tuhan.
membawa berita baik. Ya kan begitu. Mungkin kalau dia tidak menunjukkan dirinya sebagai Allah, mungkin kita tidak tahu kan. Justru ditujukan dirinya bahwa dia itu adalah maha besar. Maka dia mengajar kepada kita. Di kampus mana dia mengajar? Nah, kampus mana? Lupa aku nama kampusnya. Tapi kalau Yesus belajar ilmu sihir, percaya nggak? Ya. Yesus belajar ilmu sihir, percaya nggak? Itu dalam sesuatu segala hal apapun yang nggak tahu Tuhan Yesus itu sudah tahu dia semua. Bukan lagi belajar dia sudah tahu semua karena orang dia pencipta kok. Gitu. Saya pikir Yesus itu pernah belajar ilmu sihir, enggak pernah ya? Ya ngapain dia belajar, orang dia yang menciptakan. Oh. Iya. Jadi dia menciptakan ibunya? Hah? Dia menciptakan Maria? Ya jadi siapa lagi yang menciptakan? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Hah? Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Itu kalau secara manusianya ya lebih tua Maria. Secara orang gilanya? Secara ketuhanannya ya lebih tua. Macam mana? Itu kan secara manusianya itu lebih tua Maria. Secara halunya? Secara apanya ya dia ya maha pencipta. Hanya saja dia turun ke dunia menyerupai manusia melalui orang yang kudus. Kan begitu. Ya, tapi intinya Yesus tidak tahu hari kiamat, Bang Handi. Oh iya. Kenapa ya nggak tahu ya? Apa dia nggak pelajari di sekolah? Kelahiran Allah. Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Kenapa nggak tahu hari kiamat, Rud? Itu keilahiannya tidak ada yang tahu seorang manusia. Keilahiannya hilang. Tidak mungkin dikasih taunya untuk kita itu. Orang dia sendiri yang ngomong kok. Iya. Rahasia Tuhan itu kan ada. Kapan kita mati, kapan kita kaya, dan kapan hari kiamat. Itu kan di rahasianya itu, tidak dikasih tahunya itu. Ya, Rod, di umur berapa sih Yesus menjadi Tuhan? Hah? Di umur berapa? Di umur berapa? Iya, mulai jadi Tuhan ya di umur berapa? Iya, setelah umur 8 tahun lah dia. 8 tahun. Jadi umur 5 tahun belum jadi Tuhan dia ya? Ya, yang dimaksud dia secara manusia umur 8 tahun dia udah bisa berbicara, udah pandai dia bicara ya. Secara manusianya disitulah dia baru bahwasannya dia itu membawa firman. Tapi kalau secara umurnya ya keilahian Allah itu ya bisa aja dia menunjukkan pas dia lahir dia bicara, tetapi dia tidak mau seperti itu. Kan begitu. Jadi kelihatan ketuhanannya umur 8 tahun ya? Ya begitulah, seperti manusia lahir biasa. Bagaimana umur manusia yang biasa lahirnya sampai umur berapa dia baru bisa bicara, sampai umur berapa dia baru bisa dia menerima yang baik itu ya mengikuti secara kemanusiaan dia, kan begitu. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Hah? Berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, kan nggak dipahami. Dia Tuhan, cuman dia Allah itu menyerupai dia seperti manusia untuk seperti itu. Kalau dia menunjukkan sejak lahir dia langsung bicara, itu adalah sudah macam mana dia bilang? Pusing bawahnya kesombongan. Itu enggak
Kan Pernah dia nggak? secara Rod, dia pernah nggak Yesus punya utang di warung? ya kalau itu nggak tahu lah saya. Mau ditanya sama saya. Kalau yang lain tahu. Iya, kira-kira gitu enggak. Hanya Yesus dia nggak tahu. Jangan itu kita bahas mau ada utangnya di warung atau tidak, itu nggak cerita lah itu ah. Terus waktu kecil siapa yang ngasih jajan? Hah? Waktu kecil siapa yang ngasih jajan? Ya siapa lagi kalau bukan mamanya yang apalah. Kalau kita itu tahu saat di situ kita bahas tentang dia kecil itu. Kalau itu kita bahas itu ya enggak apalah. Gimana kita bilang namanya ibu dengan anak ya gimana lah dia seorang dalam keluarga kita ya seperti itulah. Tapi kan dia Tuhan, kenapa dia minta-minta? Iya, secara kemanusiaannya dia abang, dia bawa semenjak dia dilahirkan oleh Maria. Tetapi secara keilahian dia tidak menunjukkan masa dia masih kecil. Tapi setelah dia besar, barulah dia menunjukkan bahwasannya dia membawa berita baik. Kan begitu. Kalau dia menunjukkan masih dia kecil, dia itu adalah sudah menjadi bukan lagi manusia. Kan begitu. Waktu dia dewasa kerjanya apa sih waktu dia dewasa waktu di bumi? Kerjanya apa? Ya mewartakan tentang firman Tuhan. Dapat duit nggak tuh? Hah? Dapat duit, digaji? Ya kok dapat duit lagi? Orang dia yang punya duit, dia yang punya segalanya. Oh dia yang punya duit. Ya dia yang punya segalanya, ngapain lagi apa? Orang kaya dong dia. Ya bukan lagi orang kaya. Dia pemilik langit dan bumi. Jadi apa lagi? Tapi kenapa nggak tahu hari kiamat kalau dia yang miliki? Ah, itulah tadi tidak dikasih tahunya hari kiamat itu rahasia keilahiannya tidak mau dikasih tahu. Mau dia rahasiakan. Kapan abang kaya, kapan abang jatuh miskin, kapan abang mati, kapan abang hidup kembali tidak mau dikasih tahunya itu. Dan kapan hari kiamat itu rahasia keilahian Allah. Ya. Kalau kombantrin itu obat apa, Rud? Apa? Kombantrin. Nggak tahu. Obat flu. Obat flu itu bang. Obat flu itu, Rud, kombantrin. Iya. Ya nggak tahu lah, obat apa itu. Kalau Panax itu diminum ya? Iyalah. Apa? Kan itu vitamin C. Kalau Panax. Oh. Vitamin C itu. Ya kalau sakit ya diminum obat lah. Kalau nggak sakit ngapain minum obat? Ada sensei di bawah mau naik. Malah saya. Tutup ini ya Bang Andi. Iya tutup dulu. Sudah dulu ya Rudi ya. Besok malam kau naik lagi lah. Pokoknya tiada. Kalau kau ada apa namanya suasana jadi meriah gitu ya. Oke siap. Coba Jumat yang saudara God, siapa tahu mau bicara sama Rudi silakan. Siapa? Iya. God, gimana God? Mau bicara sama Rudi atau? Oh ya bisa sedikit bang sedikit. Iya. Ya. Ada yang typing di bawah itu minta saya respon. Jadi gini Bang Rudi ya, kita kembali ke tema aja penebusan dosa ya, Bang Rudi. Jadi sebelum saya jelaskan sedikit penebusan dosa, kita balik dulu tentang penyaliban. Tidak ada penebusan menurut ajaran Paulus, tidak ada penebusan dosa. Terlalu serius dia. Tidak ada penebusan dosa kalau tidak ada penyaliban. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait juga dengan pertanyaan teman-teman Kristen. Kenapa Islam bersikeras bahwa bukan Isa yang disalib, bukan Yesus yang disalib. Nah, saya akan membeberkan beberapa alasan. Di sini saya akan edukasi beberapa alasan bahwa sebenarnya bukanlah Yesus yang disalib, melainkan orang yang diserupakan atau orang lain yang disalib. Oke, yang pertama kita tinjau dari segi doa. Dari segi doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Sebelumnya Yesus sudah bersabda bahwa jika engkau meminta kepada Bapakku, Bapakku akan memberikan kepadamu dalam namaku. Nah, itu kata Yesus. Coba abang berpikir secara logika.
Nah, orang lain saja jika meminta kepada Bapa itu pasti akan dijawab oleh Bapa dalam nama Yesus. Bagaimana jika Yesus sendiri? Nah, ketika dia berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman, Yesus berkata bahwa jika sekiranya cawan ini berlalu daripada aku, tetapi sekiranya jangan seperti kehendakku jadi, tapi seperti kehendakmu. Di sini kita lihat posisi Yesus berdoa, dia maju sedikit lalu dia melakukan sembahyang atau sujud sampai keringatnya keluar darah. Coba Bang Rudi berpikir ya, sedangkan Yesus berdoa keringatnya tidak keluar menjadi darah, doanya dijawab oleh Allah. Bagaimana ketika dia berdoa sampai ketakutan, sampai keringatnya keluar darah? Coba Bang Rudi berpikir. Semua doa-doa Yesus ketika dia berdoa itu keringatnya tidak keluar menjadi darah, itu semua dijawab oleh Allah. Apalagi ketika keringatnya keluar menjadi darah. Nah, ini kita tinjau dari segi doa. Jadi sudah pasti doa Yesus itu pasti dikabulkan. Yesus tidak ingin disalib. Yesus ketakutan ketika masa penyaliban itu. Itu yang pertama. Jadi dari segi doa kita sudah pasti tahu bahwa bukanlah Yesus yang disalib. Terus yang kedua, kita tinjau dari segi nubuatan. Tidak satupun nubuatan di Perjanjian Lama yang mengarah bahwa orang yang berdosa yang disalib. Nah, yang ada itu adalah tidak satupun nubuatan dalam Perjanjian Lama bahwa orang yang tidak berdosa itu disalib. Tapi kalau kita menuju kitab Torah, hanya orang berdosa atau orang penerima suap yang disalib. Itu yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karoma dari Isa atau Yesus. Kebisaan, kemampuan, kesaktian yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Yesus itu terlalu sakti untuk disalib. Coba Pak Rudi perhatikan. Ketika dia berdakwah di depan orang-orang Farisi, dan orang-orang Farisi itu ingin melemparnya dengan batu, Yesus juga takut batu. Nah, Yesus menghilang dari situ. Coba abang pikir, batu aja mau dilempari batu saja, Yesus menghilang. Apalagi kalau mau disalib. Kalau kita pikir pakai akal logika kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu bisa berubah rupa. Nah, kenapa dia bisa berubah? Ya, abang baca sendirilah ayatnya itu kan ada. Klik aja di Google. Jadi Yesus bisa berubah rupa. Jadi ditinjau dari segi doa, segi nubuatan, itu segi karoma, Yesus tidak masuk kategori disalib. Dan yang terakhir Bang, abang pernah baca surat Pontius Pilatus ketika Kaisar Tiberius. Jadi dari segi otoritas tidak ada yang mau menyalibkan Yesus, termasuk Pontius Pilatus dalam Matius 27 itu dia sudah katakan bahwa saya tidak mau menyalibkan orang ini, saya tidak mau menanggung darahnya. Ini tidak bersalah. Nah, yang mengirim surat dia kepada Kaisar Tiberius. Dari segi otoritas saja, Yesus itu tidak memenuhi syarat untuk disalib, karena semua otoritas pada itu. Kenapa nih diam-diaman? Iya. Baik Pontius Pilatus, Herodes, bahkan Kecil kali suaranya. ya. Halo. Oke, biar saya jawab sama abang dulu ya. Nah, tunggu Bang, saya belum selesai. Ya, saya belum selesai ya. Jadi dari segi otoritas saja, Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Karena semua otoritas yang pemegang itu tidak ingin menyalibkan Yesus. Karena Pontius Pilatus berkata bahwa anak muda itu tidak bersalah. Anak muda itu lebih dekat kepada orang Romawi daripada orang Yahudi. Dan yang terakhir, coba kita lihat, jika betul Yesus yang disalib, tentu ada peninggalan sejarahnya. Dari segi peninggalan sejarah, Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kenapa? Karena tidak satu pun peninggalan sejarah Yesus yang tinggal. Coba Bang Rudi cari di mana salibnya, di mana kolor pada saat Yesus disalib. Coba. Udah. Di mana semua ornamen pada saat Yesus disalib? Coba di mana semua? Di mana peninggalan sejarah Yesus pada saat Yesus disalib? Tidak ada satupun peninggalan sejarah yang tertinggal. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita Udah. Sekarang belum.
Ya sebentar Bang Rudi, saya belum selesai ya. Sebentar Bang Rudi Sangga. Kita lihat dari konsep penebusan dosa. Menurut Bible tidak ada penebusan dosa ketika Yesus tidak disalib. Jadi harus Yesus tersalib. Padahal kalau kita lihat dari ajaran-ajaran Isa, tidak satu pun ajaran Isa Yesus atau Yesus mengajarkan semasa dia hidup bahwa datang menebus dosa. Begitu Paulus. Coba perhatikan ajaran Paulus. Paulus itu hanya mengajar Yesus Yesus mengganti ketika dia tergantung di kayu salib, Yesus mengganti hukum Taurat itu. Yesus telah menjadi kutuk atas hukum Taurat. Tidak ada dosa ditebus. Begitu juga ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yesus membatalkan penebusan dosa. Coba baca Wahyu 20 ayat 12. Jadi jelas itu Bang Rudi ya. Jelas itu Bang Rudi. Ya, silakan disanggah Bang Rudi, silakan. Oh, oke. Saya dulu Ya, sanggah silakan dulu disanggah. pertama. Abang bilang cara berdoa ya. Cara berdoa itu adalah, coba kalau saya berdoa ya pada diriku sendiri, berkati diriku sendiri, bagaimana hidup, berikan rezekiku pada diriku sendiri, apakah bisa itu enggak? Sekarang begini Bang Rudi, begini. Gini dijawab. Bang Itu Rudi kan dapat cara poinnya. Tunggu Bang cara Rudi. Bang berdoa Rudi dulu. dapat poinnya. Gini Bang Rudi enggak dapat poinnya. Jadi begini, maksud saya Bang Rudi percaya enggak ketika kita berdoa dalam nama Yesus itu dijabah oleh Bapa atau dikabulkan oleh Bapa? Percaya enggak? Saya mau tanya Bang Rudi. Percaya enggak Bang Rudi? Percaya. Kalau Bang Rudi percaya, berarti Bang Rudi harus percaya bahwa bukannya Yesus disalib. Karena pasti doa Yesus terjawab. Gitu dengar dulu. Saya bilang cara berdoa itu tidak mungkin kita bilang pada diri kita sendiri, doakan diri saya sendiri atau Bapak diriku sendiri. Kan tidak mungkin. Tentu doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus atas nama Bapak. Bapak itu siapa? Ya dirinya sendiri. Kalau dia mengajarkan doa seperti itu, kalau pada dirinya sendiri disebutkan, bagaimana cara berdoa? Kan begitu. Bang Rudi ngomong tentu dibilangnya begini. Bang Rudi terbalik Bapak, balik. Tuhan. Terbalik balik. Ya, Bang Rudi. Yesus tidak mengajar berdoa dalam nama Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam namanya. Bang Rudi ini gimana sih? Dengar dulu, saya bilang, dengar dulu. Tuhan itu kan mengajarkan untuk berdoa. Itu yang kita ketahui, itu yang kita tahu. Cara Bapak itu berdoa bagaimana. Jadi kita seorang manusia. Doanya dalam nama Bapa atau dalam nama Yesus? Mau dalam nama Tuhan Yesus itu satu. Ya, sudah berarti bukan dalam nama Bapa. Bang Rudi kalau ngomong jangan kebalik-balik, Bang. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Cara berdoa itu tidak mungkin pada diri kita sendiri disebut, tetapi atas nama Bapa. Jadi Bapa itu siapa? Tuhan Yesus, Allah Maha Besar. Bang Rudi, di mana coba, di mana ayatnya coba? Di mana Yesus mengajar berdoa dalam nama Bapa? Ayo coba. Di mana ayatnya? Yesus mengajar berdoa dalam namanya ke Bapa. Mana kalian ini bertanya lagi? Dengar dulu, saya berdoa dulu sekarang. Ya, saya berdoa. Bapa Tuhan, ampunilah kesalahan saya seperti mengampuni orang bersalah kepada saya. Udah, tentu siapa yang sebut? Apakah saya bilang begini? Rudi, ampunilah kesalahan saya seperti mengampuni diri saya sendiri. Jadi siapa yang saya sebut di situ dan yang mengikuti saya ini bagaimana dia cara berdoa? Apakah kepada dirinya atau kepada Bapa? Kan begitu caranya. Tidak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri, tetapi berdoa dia melalui atas nama Bapa, walaupun dia sendiri Bapa. Jadi kita mengirut kata-kata inilah yang kita harus pahami. Bukan dalam arti dia berdoa kepada Bapa, bukan dia Bapa. Tetapi kita meniru kata-katanya ini sebagai umat manusia. Bapa itu adalah kita sebut karena dia yang memberi kuasa bagi diri kita. Bukan diri kita mendoakan pada si Rudi. Tidak mungkin kita terjadi. Berarti kita membanggakan diri sendiri, kan begitu? Ngomong apa ini Bapak Rudi ini? Ngomong apa? Bagaimana itu caranya berdoa? Caranya berdoa itu menyampaikan untuk kepada Bapa. Bapa itu siapa? Dirinya sendiri. Tidak mungkin kepada dirinya sendiri dia berdoa.
Begitu juga kita mengikuti kata-katanya berdoa. Mana mungkin kita berdoa kepada diri kita sendiri, menyebut nama kita sendiri. Kalau itu dibilang abang di situ, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Kan begitu. Tentu untuk meluruskan kata-kata berdoa ini supaya jangan kepada dirinya kita sendiri berdoa. Bahwasannya berdoa kita kepada Bapa untuk memberikan sesuatu kepada diri kita. Begitu juga umatnya manusia yang mengikuti. Nggak paham konteksnya kah? Konteks doa. Saya kan tanya abang. Abang percaya enggak kalau kita berdoa dalam nama Yesus dikabulkan Bapa? Nah, sekarang abang bilang abang percaya. Berarti kalau bilang abang percaya berarti bukan Yesus yang disalib. Karena Yesus berdoa kepada Bapanya untuk minta tidak disalib. Nah, gitu loh Bang Rudi. Itu poinnya. Lah Bang Rudi dari tadi ngeyel terus. Nggak ada yang ngajar. Nggak ada yang ngajar berdoa untuk diri sendiri. Dalam nama diri sendiri. Yesus mengajar berdoa kepada Bapa dalam namanya. Orang lain saja Yesus berkata akan diberikan jika engkau meminta dalam namaku. Bagaimana kalau dia sendiri berdoa kepada Bapanya? Masa Bang Rudi nggak ngerti-ngerti? Ngapain juga berdoa atas nama diri sendiri? Berdoa kepada diri sendiri? Gak ada yang ngajar gitu Bang. Abang abang belajar teologi di mana? Itu makanya saya bilang sama abang itu, berdoa dia itu Tuhan Yesus, untuk kita ikuti cara berdoa bagaimana? Maksudnya poinnya itu doanya Yesus dijawab enggak menurut Bang Rudi? Doanya Yesus dijawab enggak sama Bapa? Menurut Bang saya tanya sama Bang Rudi. Doanya Yesus dijawab enggak sama Bapa? Dijawab enggak? Ya dijawab lah. Ya berarti Yesus tidak disalib. Gimana sih Bang Rudi? Doa Yesus terakhir di Taman Getsemani, Yesus tidak mau disalib. Yesus ketakutan sampai keringatnya keluar darah. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jika sekiranya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, berarti Yesus tidak mau disalib. Gitu loh. Berarti kalau doa Tuhan Yesus dijawab, menurut Bang Rudi, berarti Yesus bukan Yesus yang disalib. Ngerti Bang Rudi? Iya Bang. Iya, abang ini yang tidak memahaminya cara itu. Kan begitu. Abang tidak percaya. Sekarang begini. Kalau gitu kita lewati doa. Sekarang begini tentang nubuatan. Tentang nubuatan coba Bang Rudi jelaskan kepada saya di mana nubuatan perjanjian lama tentang Yesus disalib. Coba. Di mana coba? Lewati dulu doa Bang Rudi karena Bang Rudi tidak paham. Ya, kita lewati. Di mana nubuatannya coba? Abang tidak memahami. Sudahlah, lewati aja doa, lewati. Anggaplah dari segi doa ini Bang Rudi yang benar. Sekarang kita lewati lagi dari segi nubuatan. Di mana nubuatan perjanjian lama yang menubuatkan bahwa Yesus disalib? Ayo, silakan Bang Rudi. Bahwa Yesus disalib. Ya, silakan. Di mana nubuatan perjanjian lama? Karena perjanjian baru itu tidak bisa berdiri tanpa perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu menjawab, menggenapi nubuatan perjanjian lama. Nah, sekarang di mana ada tertulis bahwa Yesus yang disalib dalam perjanjian lama? Nah, silakan Bang Rudi. Ya, itu saya tidak tahu di mana ayatnya dan saya tidak tahu di mana perjanjian lama itu. Oh, berarti Bang Rudi nggak bisa ya? Bilang aja nggak bisa Bang. Ya udah nggak bisa. Iya. Oke, nggak bisa. Kalau perjanjian lama jelas yang sudah berapa kali dinarasikan Bang Suma bahwa yang disalib itu adalah orang yang berdosa, orang penerima suap. Ulangan 21, 23, ulangan 27, 25. Jelas ya. Jadi tidak usah dilanjut. Sekarang yang ketiga, Bang Rudi. Bang Rudi bisa menjawab nggak? Dari segi karoma, kesaktian Yesus, di mana Yesus bisa menghilang dan berubah rupa. Silakan disangka Bang Rudi. Maksudnya Tuhan Yesus bisa berubah. Bang Rudi pernah baca nggak? Enggak. Coba. Berarti Bang Rudi malas baca Alkitab. Aduh. Rajin Bang baca Alkitabnya ya. Jangan cuma disimpan di rumah Alkitabnya ya. Yesus itu punya berbagai karoma, punya berbagai kebisaan, kemampuan, kesaktian. Salah satunya dia berubah rupa. Rupanya bisa menjadi seperti cahaya. Yang kedua Yesus bisa menghilang. Yesus aja takut dengan batu. Pernah baca enggak? Yesus menghilang ketika mau dilempar batu sama orang Farisi. Batu aja Yesus takut, gimana salib? Ya, coba Abang sangka dulu. Kalau itu saya bilang kalau takut dia sama batu ya bisa saya jawab kalau itu. Oh, silakan. Kenapa dia takut dia kepada batu? Kalau dia menunjukkan dirinya bahwa dia Tuhan atau Allah, itu kesombongan. Dia tidak mau seperti itu, maka dia minder.
Nah, begitu. Jadi Yesus menghilang pada saat itu karena dia tidak mau sombong kepada Allah. Begitu ceritanya. Tidak mau sombong terhadap umat Berarti abang manusia. buka lagi Kenapa? ceritanya ya. Abang buka lagi kisahnya di Bible ya. Nah, supaya abang lebih paham. Jadi saya mau bilang, iya. jangankan salib, batu aja Yesus takut. Gimana kalau disalib? Oke. Kita lewati lagi kalau gitu kita lewati nih, kita lewati lah. Kita masuk kepada otoritas Pontius Pilatus pemegang kekuasaan. Saya mau nanya kepada kepada Bang Rudi nih, yang nyalibkan Yesus itu otoritas atau bangsa Israel? Otoritas Romawi atau bangsa Israel? Ya. Ayo coba. Otoritas lah. Berarti abang tidak paham. Tadi saya sudah jelaskan. Abang nggak paham Bible abang. Baca dulu bang. Baca dulu Matius 27 ya. Baca dulu ya. Jadi abang tidak paham. Otoritas pada saat itu, otoritas kekuasaan Romawi, tidak ada satupun yang mau menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu bangsa Israel atas asutan orang-orang Farisi. Kenapa Pilatus, Herodes, Kaisar Tiberius tidak mau menyalibkan Yesus? Karena pada saat itu posisi kekuatan pasukan Pontius Pilatus itu tidak memadai. Pontius berkata kepada Kaisar Tiberius, saya tidak mampu menolak kemauan bangsa Israel karena posisi kekuatan pasukan saya kurang. Karena bangsa Israel itu berjiwa pemberontak. Jangan sampai saya tidak mengikuti maunya, justru mereka kembali memberontak. Jadi disuruh pilihlah. Kalian bangsa Israel. Pontius katakan seperti ini. Kalian bangsa Israel, mana yang kalian pilih? Yesus Barabas kah yang saya bebaskan kah? Atau Yesus orang Nazaret ini? Itu fakta Bible. Bangsa Israel katakan, bebaskan Yesus Barabas, seorang penjahat besar itu, dan salibkanlah dia, Yesus orang Nazaret itu. Jadi yang menyalibkan Yesus itu bukan otoritas Romawi. Yang menyalibkan itu bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang mau. Sementara Pilatus tidak mau. Dia sudah bilang, dia sudah katakan di Matius 1:27 itu, saya tidak bersalah atas darah orang ini. Pontius Pilatus tidak mau menyalibkannya. Bahkan Pontius Pilatus mengakui ke suratnya ke Kaisar Tiberius bahwa Yesus orang Nazaret ini lebih dekat daripada orang Romawi, daripada orang Yahudi. Dan itu fakta, karena Yesus sangat membenci ahli-ahli Farisi, orang-orang Yahudi, ahli Farisi dan ahli Taurat. Gitu loh. Jadi pahami Bible-nya baik-baik dulu bang ya. Pahami Bible-nya baik-baik. Sekarang kita lewati aja nih bang. Kita lewati. Sekarang kita tinjau dari segi peninggalan sejarah yang terakhir ini, yang peninggalan sejarah. Sekarang abang bisa ndak buktikan faktanya kalau peninggalan sejarah tentang penyaliban itu ada? Abang bisa buktikan? Kalau itu saya tidak bisa buktikan. Nah, berarti memang abang ilmu literasinya miskin, atau mungkin memang abang tidak suka baca Bible. Makanya rajin-rajin bang ya. Rajin-rajin baca Alkitabnya. Kalau perlu tiap hari bang. Jangan hanya sekali seminggu. Ya, begini bang, kalau soal itu, kalau kita pun membahas tentang Bible ini semua, kalau itu kita harus memahaminya, ya itu dalam arti kita sangat berpikir yang lebih dalam lagi untuk mengetahuinya, maka kita jadi pening. Gitu. Kenapa saya aja ngomong sama Bang Rudi pening kepala saya. Ya makanya itu tidak perlu kita ngapain kita bahas-bahas Bible yang segala macam di dalam Bible itu yang lalu kita tujukan kepada orang begini begitu. Bukan itu dalam arti sekian banyak pun kita ketahui di dalam Bible atau tentang firman Tuhan ini. Kalau kita tidak melakukan dengan perbuatan diri kita sendiri, maka itu batal semua. Oke, yang terakhir Bang Rudi ya. Sebelum saya membobo ini, saya mau nanya ini. Menurut Bang Rudi ini yang ditebus dosa atau manusianya? Yang ditebus dosa manusianya? Iya. Ya semuanya ditembus Tuhan. Yang ditebus manusia apa dosanya? Semuanya ditebus, baik dosa maupun semuanya ditebus Bang Rudi. Oke lah. Berarti Bang Rudi lebih hebat daripada Paulus.
Ya kenapa saya bilang itu semuanya? Kalau itu daging itu ditembus karena disalibkan daging untuk menunjukkan bahwasannya daging itu berdosa. Nah, kalau gitu gini Bang Rudi ya, terakhir Bang Rudi. Kalau gitu coba Bang Rudi tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata, "Saya datang untuk menebus manusia dan saya datang untuk menebus dosa." Kan semuanya ditebus, manusia sama dosa. Ya, coba sertakan satu ayat aja Bang Rudi. Begini Belum Bang. saya pindah ini ke alam kapuk nih, coba. Satu ayat aja Iya. Bang Rudi. Abang dulu tentang kedagingan tadi ya, kenapa itu bisa Kenapa kembali ke daging Bang Rudi? Jauh kali ke daging. Emang Iya. dagingnya berapa kilo? Ya, dengar dulu Bang, kan itu yang bilang apa ya, ditembus daging atau dosa atau manusianya. Ya, balik kepada kita tadi, kedagingan itu, itulah yang disalibkan daging itu karena sangat cukup berdosa. Nah, itu. Saya nggak Abang nanya baca. itu Bang Rudi. Saya nanya di mana ayatnya Yesus berkata. Kan Bang Rudi bilang Yesus datang menebus manusia dengan dosa. Gitu ya. Sekarang di mana ayatnya Bang Rudi? Yesus mengajar bahwa dia datang menebus manusia dan menebus dosa. Ayo silakan Bang Rudi. Satu ayat aja Bang Rudi dalam Bible. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Di mana Yesus di situ masih hidup. Ya. Ayo silakan Bang Rudi. Satu aja Bang Rudi. Itu biar saya cari dulu ya. Oh, dicari dulu Bang Rudi ya. Silakan ya. Saya kasih ya sampai 10 jam. Saya tunggu ya. Ya, 10 jam itu nggak cerita lah. Ya, coba cari dulu Bang Rudi. Tapi tidak ketemu ya, tidak ketemu di sini. Oh, tidak ketemu Bang Rudi. Berarti nggak ada Bang Rudi. Kalau nggak ketemu. Iya. Berarti nggak ada. Ya nggak ada ya. Berarti nggak ada penebusan dosa Bang Rudi. Ya mungkin saya cari di sini ya tidak dapat. Mungkin ada, cuman tidak dapat saya di Terus sini. cari di mana Bang Rudi? Mungkin Coba apa cari yang di lebih Matius, tahu? Markus, Lukas, Yohanes. Coba cari di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba. Matius berapa? Ada nggak? Ya Bang Rudi yang nyari, Bang Rudi yang punya Bible. Saya kan nggak punya Bible, saya punya Al-Quran. Iya Bang coba Syabon. Bang Rudi. Ya kan? Kan Kenapa Bang Rudi Syabon? bilang, kan Bang Rudi meyakini bahwa yang ditebus dua-dua manusia dengan dosanya. Silakan Bang Rudi sertakan dalilnya, ayatnya gitu loh. Di mana Yesus mengajar bahwa dia datang untuk menebus manusia dan menebus dosa. Ayo silakan satu ayat aja Bang Rudi. Ya tidak ketemu saya di sini. Oh berarti tidak ada Bang Rudi. Ngapain dipercaya penebusan dosa kalau nggak ada? Tidak ketemu saya di sini. Oh, tidak ketemu Bang. Oh berarti Google-nya yang salah kali ya? Ya nggak tahu lah kita Google yang salah atau bagaimana. Mungkin abang tahu. Jadi saya juga nggak tahu, makanya saya tanya Bang Rudi. Tapi Karena kan abang menurut sudah menurut saya sering. nggak ada pengajaran Yesus itu bahwa dia datang menebus manusia dan menebus dosa. Nggak ada. Iya. Yang ada Yesus datang mengampuni dosa, Iya. bukan menebus. Tidak ada cerita tebusan. Ya, mana ada coba? Iya. Nah, abang cari coba. Ya. Kalau perlu nanti besok aja abang DM saya kalau abang sudah dapat ayatnya ya. Besok kita ketemu lagi, saya cari nanti. Oh gitu. Nah, kalau gitu saya kembalikan aja ke Pak Bang Kores mungkin atau Bang Suma. Nah, silakan Iya. Bang. Cek. Udah dulu ya, Rud. Iya, oke, ya, oke. Ya udah kita tutup aja dulu ya. Oke. Udah istirahat.
Oke, terima kasih buat semuanya ya teman-teman yang ada di Jokil PM Abbas, Anies Lebes Channel. Sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi kalau ada kata hilap dari kami mohon maaf. Ya, oke. Kita ketemu lagi nanti. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam.